di mana telah terjadi kebakaran melalui telepon 0711 383838. Saya ulangi 0711 383838, atau melalui file iklan yang telah kita sediakan Pak di belakang kita. Ini ada tombol push button yang menyambungkan iklan. Silakan Bapak tekan tombol tersebut.
Baik, hadirin boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk persembahan Tari Tanggai dari Universitas Bina Dharma. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, setelah kita saksikan bersama Tari Tanggai yang diiringi dengan penyerahan sirir serta tanjak, yang berarti ucapan selamat datang kepada tamu kehormatan di bumi Sriwijaya, Sumatera Selatan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan segera memulai rangkaian acara hari ini dan melestarikan adat Melayu, khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Izinkanlah kami membuka acara hari ini dengan sebuah pantun. Ke pasar pagi membeli tomat, jangan lupa membeli sayur katu. Terimalah salam hormat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dalam rangkaian acara Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Keinsinyuran dalam rangka mendukung transisi dan kemandirian energi Indonesia, tantangan dan peluang menuju net zero emission tahun 2060 bertempat di Hotel Arya Duta Palembang pada hari ini 29 Agustus 2024. Hadirin yang kami hormati, menambah semangat kita pada pagi hari ini, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan Mars PI. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik, sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia sejahterakanlah bangsa dan negara. PII Persatuan Insinyur Indonesia.
Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik, sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. PDI persatuan, Insinyur Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, mengawal rangkaian acara kita hari ini, marilah bersama kita akan berdoa, dan doa pembuka akan dipimpin oleh Saudara M. Afif Al-Ahsan Huluka. Kami persilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk untuk kelancaran acara kita pada hari ini dan untuk kebaikan kita bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan izinkan saya akan memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza laula an hadanallah lanakunna minal muhtadin. Salatan wa salaman ila habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam rangkaian acara seminar nasional dengan tema implementasi UU Keinsinyuran dalam rangka mendukung transisi dan kemandirian energi Indonesia yang diselenggarakan oleh Persatuan Insinyur Indonesia Cabang Palembang. Kami mohon ya Allah, kiranya acara ini berada dalam ridho-Mu. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmu-Mu betapa luas dan tak terbatas. Oleh karena itu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Limpahkanlah kepada kami yang hadir di acara ini kesehatan, kekuatan, dan kesabaran, serta kemudahan dan keikhlasan dalam mengikuti acara ini. Ya Rabb, yang maha pengasih tanpa pilih kasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, serta kobarkanlah semangat perjuangan kami dalam mencapai keberhasilan dan tujuan acara ini. Apungkanlah pengetahuan dan segarkan pemahaman kami agar dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya Allah, ya Rabbi, Sang Penguasa Arsy, hanya kepadamulah kami berbakti dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan pinta kami ya Allah. Engkau maha pengasih lagi maha penolong, dan hanya kepadamulah tempat kami bernaung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ucapkan terima kasih Saudara M. Afif Al-Ahsan yang telah membacakan doa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dapat diinformasikan juga bahwa rangkaian acara seminar nasional berjalan sampai dengan hari yang terlaksana berkat kerjasama seluruh panitia yang terlibat dan juga didukung oleh sponsor. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada sponsor
dalam rangkaian acara seminar nasional yaitu Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri atau P3SM Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Pupuk Sriwijaya, PLN UID S2JP, PLN Icon Plus, Ikatan Alumni Teknik Elektro Unsri, Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas Bina Dharma, Universitas PGRI, Masdar, Apollo Solar Indonesia, serta media partner Detik.com, Media Sriwijaya, Sumex.co, dan Radar Palembang. Hadirin, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk sponsor kita hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya marilah bersama kita akan dengarkan laporan dari Ketua Panitia Pelaksana dalam rangkaian acara Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Keinsinyuran dalam rangka mendukung transisi dan Kementerian Energi Indonesia yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Rusdiana Sari, MSI, IPM. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua yang hadir di sini. Yang kami hormati PJ Wali Kota Palembang atau yang mewakili, Ketua Umum PII Pusat Bapak Dr. Insinyur Danis Hidayat Sumadilaga yang hadir melalui online, Ketua PII Wilayah Sumatera Selatan Bapak Profesor Dr. Insinyur Anis Sagaf MSCE IPU MKU ASEAN Engineering APEC Engineering, Ketua Umum PII, Ketua PII Cabang Palembang Profesor Insinyur Erna Yuliwati MT PhD IPU ASEAN Eng. Yang kami hormati narasumber yang telah hadir pada seminar nasional ini baik secara daring maupun secara luring, Dirjen EBTKE Kementerian SDM Ibu Profesor Dr. Eng Ania Listiani Dewi BEng MEng IPU, Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia Bapak Insinyur Evi Haryadi Master Engineering IPU, Direktur Utama PT Pusri Bapak Dr. Insinyur Dakoni Kotop Magister Manajemen, Ketua Lam Teknik Profesor Dr. Insinyur Misri Gozan Magister Teknik IPU ASEAN Engineering, Ketua Badan Kejuruan Elektro PII Insinyur Bob Saril Master Engineering Science IPU, Ketua Komite Jalan BKS Sipil Profesor Dr. Insinyur Agus Taufik Mulyono Sarjana Teknik Magister Teknik IPU ASEAN Engineering, Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan Insinyur Wanhan, Direktur Utama PT PLN Engineering Insinyur Hairani Rahmatullah Magister Teknik Magister Engineer Science IPU, Plan Manager Cirata Solar PV Apriantono Hermanto, Chief Operating Officer PT Apollo Solar Indonesia Bapak Hengki Wintarsa. Yang kami hormati Bapak Ibu undangan yang tidak dapat kami sampaikan satu persatu, dan semua peserta seminar nasional PII yang telah hadir baik secara daring maupun secara luring. Terima kasih kami ucapkan yang tak terhingga atas kehadiran Bapak dan Ibu serta kesediaan Bapak dan Ibu narasumber pada kegiatan seminar nasional PII yang diselenggarakan oleh PII Cabang Palembang pada hari ini.
Tema yang kami ambil adalah implementasi Undang-Undang Keinsinyuran dalam rangka mendukung transisi dan kemandirian energi Indonesia, tantangan dan peluang menuju net zero emission 2060. Perlu kami sampaikan bahwa seminar nasional ini dilakukan secara hybrid nasional, di mana beberapa narasumber dan peserta yang hadir secara luring di ruangan ini, dan ada juga narasumber dan peserta yang mengikuti kegiatan ini secara daring melalui Zoom. Dan juga acara ini, seminar ini disiarkan melalui YouTube PII Kota Palembang. Kegiatan seminar ini kami bagi menjadi 2 sesi, di mana pada sesi pertama ada 6 narasumber, kemudian pada sesi kedua ada 4 narasumber, dan dilakukan secara luring dan secara daring. Terselenggaranya Semnas ini tidak luput dari bantuan dan kontribusi dari banyak pihak. Untuk itu kami panitia izinkan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga kepada beberapa pihak sponsor, yaitu P3SM Sumatera Selatan, PT Pusri, PT PLN S2JB, PLN Icon Plus, Masyarakat Tenaga Listrikan Indonesia, Ikatan Alumni Teknik Elektro, dan media yang meliputi Detikkom, Radar Palembang, Sumek.co, dan Media Sriwijaya. Kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pendukung seminar nasional ini, yaitu Pemerintah Kota Madya Palembang, Universitas Sriwijaya, Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas Bina Drama, Politeknik Negeri Sriwijaya, Universitas PGRI Palembang, PT Apollo Solar Indonesia, Pembangkit Jawa Bali Masdar Solar Energi, dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang terlibat pada kegiatan seminar nasional pada hari ini. Terakhir kami sampaikan permohonan kiranya Ketua PII Wilayah Sumatera Selatan, Profesor Dr. Anis Sagaf, dapat membuka seminar nasional ini dengan resmi. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ketua Panitia yang telah memberikan laporan, Profesor Dr. Insinyur Rusdiana Sari, MSI IPM. Terima kasih Ibu, dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, seperti diinformasikan oleh Ketua Panitia bahwasanya rangkaian acara kita hari ini berjalan secara hybrid, ada offline dan juga online, dan untuk itu kita akan dengarkan bersama kata sambutan dari Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia atau MKI, Ibu Insinyur Evi Haryadi, Master Engineering, yang akan disampaikan dalam tayangan sebuah video. Mohon izin Bapak berkenan, Bapak Insinyur Evi Haryadi sudah bergabung bersama kami via online. Baik, operator tolong dibantu up suaranya. Belum terdengar ya? Baik, sudah terdengar Bapak, kami persilakan yang kami hormati Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia Bapak Insinyur Evi Haryadi. Kami persilakan. Terima kasih Mas MC. Sebelumnya kami ingin menyampaikan permohonan maaf tidak jadi hadir secara offline. Jadi kami sampaikan sambutan melalui online, dan mohon izin juga memulai sambutan dengan pantun. Duduk santai di haluan kapal kayu, tenang mengapung di aliran sungai Musi. Selamat bertemu Bapak dan Ibu di acara seminar nasional PII yang menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati atau yang mewakili Dr. Insinyur Anis Danis Hidayat Sumadil, Ketua Umum PII Pusat, yang juga
kami hormati Profesor Dr. Anis Izzat, Ketua Umum PI Wilayah Sumatera Selatan. Kami hormati Profesor Insinyur Sudiana Sari, MSI IPM, Ketua Pelaksana PI, Langsung aja kan? Ya langsung. Balik lagi. Panitia. Mau kita registerkan Di dulu. mana tanda tangan ini? Di ada KNG. Di udah ya. Nah ini ya kelihatannya. Ah, oke. Dua orang. Dua lengkap bisa. Aduh, sekarang gue kita udah segmen berkirim ke Ah, dua orang. Kelihatannya ada ini ya. Tidak ada masalahnya kan? Ya, kadang-kadang kita cek apa gitu ya. Ya, yang di depan itu atau apa ya. Ya dulu ya, kali gini ya. Zoom-nya kayaknya ada yang Bluetooth-nya belum mati tuh, Pak. Oke, sudah terdengar ya? Saya ulangi, yang kami hormati, PJ Wali Kota Palembang atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua PI Pusat, Dr. Insinyur Danis Hidayat Sumadilaga, yang kami hormati Ketua Umum PI Wilayah Sumsel, Profesor Dr. Anis Sagap, yang kami hormati juga Ketua Panitia Pelaksana Panitia Nasional PI ini dan seluruh jajaran panitia, Profesor Dr. Sudiana Sari, para pembicara, sumber yang kami hormati, Profesor Dr. Engineering Enia Kristiana Dewi, Ibu Dirjen EBTKI, Kementerian SDM, Insinyur Wanhar, Direktur Jenderal Ketenaga Listrikan Kementerian SDM, Insinyur Sahril MMSC, Ibu Ketua BKI PII, Profesor Dr. Insinyur Misri Gozan, Ketua BKK PII, Profesor Dr. Insinyur Agus Taufik Mulyono sebagai Ketua Komite Jalan BKS PII, Insinyur Hairani Rahmatullah, Direktur Utama PT PLN Engineering, Dr. Insinyur Dakon Nikrob, Direktur Utama PT Maruf Sriwijaya, Pak Ari Pak Hengki Witarsa, Chief Operation Officer PT Apollo Solar Indonesia. Yang kami hormati juga para pimpinan perguruan tinggi yang tidak kami sebutkan satu persatu, Bapak GM UID S2JB, Bapak Andi Erlambang, Bapak GM Icon Plus SBU Regional Sumatera Bagian Selatan, Bapak Pino Simajuntak, dan seluruh insan PI dan peserta seminar nasional yang hadir pada hari ini. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan sehingga kita bisa bertemu kembali di sini dalam acara seminar nasional PI yang berjudul implementasi undang-undang insinyuran dalam rangka transisi dan kemandirian energi Indonesia dalam tantangan dan peluang menuju net zero emission 2060. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, seperti yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa global warming sudah nyata terjadi dan bahkan pada beberapa bulan atau mungkin tahun terakhir sudah mulai dirasakan secara menyeluruh di seluruh dunia yang berakibat pada perlunya kita memitigasi hal ini. Krisis ini tentunya mendorong kita perlu berevolusi dalam cara kita menyediakan energi. Transisi energi menjadi perjalanan penting bagi langsungan hidup dan keberlanjutan kita semua
sebagai umat manusia, dan beberapa upaya telah dicanangkan, termasuk di dalamnya untuk Indonesia kita sudah mencanangkan net zero emission tahun 2060 yang waktu itu dicanangkan di dalam COP 26 kalau tidak salah di tahun 2021 yang lalu. Ini adalah penegasan kita sebagai bangsa untuk komitmen berkontribusi aktif dan menjadi leader dalam transisi energi. Dalam hal ini MKI sebagai organisasi turut berperan aktif dalam mengawal upaya transisi energi di Indonesia. MKI sebagai organisasi stakeholder yang bergerak dalam kegiatan membentukkan forum-forum untuk menghasilkan pemikiran guna menumbuh kembangkan industri tenaga listrikan di Indonesia, baik itu lingkup nasional maupun internasional. Anggota MKI mencakup saat ini unsur-unsur yang bergerak dan terkait secara langsung dengan kegiatan ketenaga listrikan, baik nasional maupun internasional. Dimulai dari listrikan di sisi hilir, perseorangan, perusahaan, asosiasi profesi maupun dari UPN. Dengan ini tentunya di pemerintah yang tepat untuk memberikan masukan dan pandangan yang luas dan berkualitas mencakup aspek teknologi, bisnis dan regulasi. Sepanjang tahun 2023 yang lalu, MKI telah mengadakan 5 seri webinar mengenai transisi energi. Pada kegiatan tersebut dipahami bahwa transisi energi dapat memiliki karakteristik yang berbeda di setiap wilayah. Namun, narasi utamanya selalu sama. Bagaimana cara kita mendapatkan, menyalurkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan energi yang saat ini berubah secara radikal dan cepat. Di Indonesia dengan karakteristik demografis dan geografis yang luas dan kompleks, keberhasilan transisi energi tidak hanya memerlukan kesadaran dan komitmen dari seluruh pihak, namun juga perlu didukung dengan solusi teknis dan SDM yang memadai. Teknologi dibutuhkan untuk mengatasi batasan-batasan yang ada dalam upaya dekarbonisasi dan utilisasi EBT sebagai upaya utama dalam proses transisi energi. Dan agar teknologi dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, tentunya diperlukan juga SDM yang mumpuni untuk mengawal implementasi teknologi dapat berjalan lancar dari tahapan perencanaan, konstruksi, hingga upaya untuk menjaga keberlanjutan ke depannya. Insinyur memegang peranan penting pada setiap tahapan transisi energi. Adanya dasar perundangan dan regulasi pendukungnya akan menjamin mutu dan kualitas dari insinyur-insinyur di Indonesia. Diharapkan setiap output bagi insinyur, baik publikasi, desain, standarisasi, konstruksi, dan kegiatan lainnya dapat benar-benar berkontribusi positif serta dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya, terjaga akuntabilitasnya, dan tentu diselenggarakan dengan tetap menjunjung tinggi kode etik keinsinyuran. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, peraturan perundangan dan regulasi yang ada juga akan berperan penting dalam pengembangan kuantitas dan juga kualitas insinyur Indonesia ke depan. Sehingga ini dapat menjadi katalis munculnya solusi-solusi inovatif, terutama untuk mendukung upaya-upaya transisi energi. Kami dari MKI sangat mendukung kegiatan seminar nasional yang diadakan PI Cabang Palembang ini, yang memberikan ruang bagi kita semua untuk berdiskusi, berbagi, dan berkolaborasi dalam menangkap mensukseskan transisi energi yang berkelanjutan dan kemandirian energi di Indonesia. Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh hadirin pada seminar ini. Selamat berbagi pengetahuan dan saling menginspirasi. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridhoi kegiatan kita pada hari ini dan dapat berguna bagi kita
untuk mensukseskan usaha transisi energi demi bumi yang lebih maju. Jalan-jalan ke kota Palembang, melihat Patan Ampera di atas Sungai Musi. Insinyur Indonesia semakin berkembang, kuat dan sukses kawal transisi energi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu hadirin untuk sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia atau MKI. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Umum PII Pusat, Dr. Insinyur Denis Hidayat Sumadilaga, Sarjana Teknik, Master Engineering Science, IPU, ACPE, APEC Engineering dalam sebuah tayangan video berikut ini. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentu saja yang saya hormati Ketua PI Wilayah Sumatera Selatan, Profesor Dr. Insinyur Anis Sagaf, MSCE, IPU, MKU, ASEAN Engineer, APEC Engineer yang hadir beserta jajaran pengurus. Kemudian Ketua PI Cabang Palembang, Profesor Insinyur Erna Yuliwati, MT, PhD, IPU, ASEAN Engineer, ACPE beserta jajaran pengurusnya. Perwakilan PI Pusat dan badan-badan kejuruan yang hadir, Ketua Panitia Pelaksana Profesor Dr. Insinyur Rusdiana Sari, MSI, IPM beserta para tim panitia yang bekerja keras sehingga acara ini terlaksana dengan baik. Dan tentu saja last but not least para pembicara seminar nasional, seluruh tamu undangan, sahabat Insinyur Indonesia, serta hadirin peserta sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pagi ini, pertama-tama tentu saja kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa hadir bersama pada pembukaan acara Seminar Nasional PI Cabang Palembang dengan mengusung tema implementasi Undang-Undang Keinsinyuran dalam rangka mendukung transisi dan kemandirian energi Indonesia dengan tema tantangan dan peluang menuju Net Zero Emission 2060. Tentu saja dengan tema ini ada beberapa hal yang kemudian bisa menjadi bicaraan atau diskusi kita pada pagi hari ini. Di era keinsinyuran saat ini yang majority didrive oleh isu keberlanjutan lingkungan adalah bagaimana kita bisa terus membangun industri nasional dengan cita-cita menuju karbon netral dan bahkan net zero. Setiap negara di dunia, termasuk di Indonesia, dalam rangka menuju net zero setidaknya harus menjalankan dua strategi atau program utama dalam mengembangkan industrinya. Apa itu yang dua itu? Pertama adalah melalui program transisi energi secara umum, dan yang kedua adalah program dekarbonisasi. Pengembangan kawasan industri yang baru pada master plan-nya diharapkan sudah membawa konsep green, carbon netral, atau bahkan net zero industrial park dengan membangun solar, wind, geothermal, hydropower, atau other renewables sebagai sumber energi, dan juga memperkenalkan sistem manajemen energi untuk lebih efisien lagi pengoperasiannya dengan menggunakan teknologi digitalisasi dan otomasi terkini semisal artificial intelligence based technology. Namun, industrial park yang terdiri dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, terutama batu bara, ataupun fasilitas produksi minyak dan gas yang sudah beroperasi, didorong untuk melakukan program dekarbonisasi seperti carbon management, pengelolaan energi baru, hybrid solutioning dan optimization, carbon capture storage, dan carbon capture utilization and storage. Di sisi lain, untuk keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, kita juga masih bertumbuh pada sektor minyak dan gas, dan saat ini cadangan minyak hanya akan bertahun secara teoritis kurang dari 10 tahun, dan cadangan gas akan bertahan hingga 20 tahun saja apabila
tidak ada penemuan sumur baru, dan tingkat lifting capacity kita hanya di kisaran 700.000 barrel oil per day dan 6 billion standard cubic feet per day. Secara umum, dari data yang kita miliki, kita masih memiliki setidaknya 128 cakupan migas, di mana hanya 20 yang sudah diproduksi, 27 telah ditemukan namun belum berproduksi, 13 ditemukan, dan 68 belum dilakukan pengeboran sama sekali. Secara umum, potensi masih luar biasa besar, terutama di kawasan timur Indonesia, namun perlu dimaksimalkan kemanfaatannya dan juga perlu dukungan regulasi yang lebih menarik bagi para investor ataupun investasi yang lain. Kita berharap oil gas company ya seperti Chevron, Exxon, Shell dan beberapa pemain ternama lainnya bisa masuk kembali ke Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi yang biayanya sangat besar, yang notabene pemerintah belum mampu mendanai melalui APBN. Perusahaan nasional kita, Pertamina, kita dorong untuk lebih agile dalam pengelolaan migas, dan juga perusahaan asing yang masih beroperasi di Indonesia seperti British Petroleum, kita terus dorong untuk melanjutkan dan meningkatkan produksinya di sektor ini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa transisi energi dan kemandirian energi Indonesia haruslah jalan beriringan. Bapak Ibu, para insinyur, serta para peserta seminar nasional yang saya banggakan, kembali pada cita-cita Indonesia menuju net zero di 2060. Di era transisi energi ini, upaya-upaya untuk mengurangi efek gas rumah kaca, CO2 carbon footprint emission terus dilakukan, termasuk di sektor hulu migas. Perusahaan seperti British Petroleum bukan hanya secara konsisten melakukan investasi untuk meningkatkan lifting capacity gas, tapi mereka juga sudah mengembrace dan mengimplementasikan CCUS. Proyek CCUS Tangguh saat ini merupakan proyek CCUS paling maju di Indonesia. Pada tahap awal, proyek ini memiliki potensi menginjeksikan lebih dari 30 juta ton CO2 kembali ke dalam reservoir. Dan tentu saja ini dapat memberikan kontribusi 5% dari target kontribusi iklim yang ditetapkan Indonesia di sektor energi. Dengan kapasitas penyimpanan hingga 1,8 gigaton CO2, Tangguh berpotensi menjadi hub CCS regional dan membantu mewujudkan ambisi net zero Indonesia dan Asia Pasifik. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kawan-kawan untuk berpikir lebih luas lagi dalam konteks pemanfaatan teknologi CCS dan CCUS, serta potensi carbon storage dan carbon trading di Indonesia, korelasinya dengan pemberlakuan pajak karbon di negara tetangga, bahkan kedepannya akan diberlakukan juga di Indonesia. Sebagai contoh, Singapura proyeksi pajak karbon pada tahun 2030 adalah antara 50 hingga 80 dolar per ton, dan total biaya penangkapan CO2 capture, pengangkutan CO2 transportation, dan penyimpanan karbon CO2 storage akan berada dalam kisaran tersebut agar layak secara ekonomi. Sedangkan di Indonesia sendiri kita punya potensi penyimpanan CO2 dalam kapasitas gigaton seperti Sunda Asri Basin dan Kutai Basin. Sehingga melihat tren ini, kita akan melihat bahwa proyek CCS dan CCUS dalam beberapa tahun ke depan akan banyak dibangun karena sudah betul-betul memenuhi keekonomian. Singapura akan membangun pipa untuk transportasi CO2 ke Indonesia ataupun ke Sarawak, Malaysia, di mana kedua negara memiliki formasi batuan buah tanah untuk penyimpanan permanen. Kita memproyeksikan bahwa CO2 di Indonesia ke depannya akan menjadi komoditas strategis yang ditradingkan untuk kebutuhan industri dalam negeri, seperti industri petrokimia dan juga peningkatan lifting capacity di sektor migas. Dan tentu saja dalam hal ini bagaimana peran kita para insinyur
di Indonesia sesuai amanah Undang-Undang 11 tahun 2014 di dalam berkontribusi di proyek sektor energi ini termasuk pengembangan CCS dan CCUS. Insinyur Indonesia dapat berperan sebagai regulator, developer, investor, teknologi provider, supplier, konsultan, kontraktor, akademisi ataupun peneliti. Dan tentu saja kita berbicara strategi apa yang para insinyur mesti lakukan untuk mengurangi emisi dan mengadopsi sustainable construction practice sebagai bagian dari long term strategy for low carbon climate resilience di 2050. Saya mengangkat isu kontemporer seperti ini hendaknya menjadi bahan pemikiran kita bersama-sama sebagai insan ataupun aktivis persatuan Insinyur Indonesia. Dalam konteks kembali kepada Undang-Undang 11 2014 yang relevan dengan tema ini, Insinyur Indonesia pun dituntut untuk terus meningkatkan kompetensinya terkait penguasaan keinsinyuran di era transisi energi dan dekarbonisasi serta sustainable energy infrastructure development melalui program pengembangan profesional dan berkelanjutan atau PKB. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, semoga saya ingin berharap agar momentum seminar nasional ini kembali bahwa Insinyur Indonesia terus didorong meningkatkan profesionalismenya, memegang teguh etika profesi keinsinyuran dan konsisten menyelenggarakan continuing professional development sehingga kedepannya mampu memberikan kontribusi terbaiknya dalam mencapai cita-cita Indonesia emas di 2045. Sekali lagi khusus kepada Profesor Erna beserta jajaran PI Cabang Palembang, saya ingin mengucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan seminar nasional ini, luar biasa, dan mudah-mudahan kembali seperti yang saya sampaikan akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk bangsa dan negara kita tercinta ini. Akhir kata, saya mengucapkan selamat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan Ketua Umum PI Pusat yang telah memberikan sambutan dalam sebuah tayangan video. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan dengarkan bersama sambutan yang disampaikan oleh Ketua PII Wilayah Sumatera Selatan. Sekaligus kami mohon berkenan membuka rangkaian acara secara resmi dengan tanda pembukaan gong. Untuk itu kami undang yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Anas Sagap, MSI, IPO, MKU, ASN Engineering, Atlet Engineering. Kami persilakan, kita beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati dan kita banggakan Bapak Ketua Umum PI Pusat, Bapak Dr. Insinyur Danis Hidayat Sumadilaga, STMN, IPU, ACPI, APEKN. Yang kami hormati Ketua PI Cabang Palembang, Profesor Insinyur Erna Yuliwati, MT, PhD, IPU, ASEAN Eng. Yang kami banggakan hadir pada hari ini bersama kita Bapak Presiden Direktur PT Pupuk Sriwijaya Palembang, Bapak Dr. Insinyur Dakoni Khotob MM. Terima kasih Pak kehadirannya. Yang kami hormati Ketua Umum Masyarakat Keteknik Listrikan Indonesia MKI, tadi sudah menyampaikan sambutan melalui Zoom, Bapak Insinyur Evi Haryadi MN IPU. Para narasumber, ini banyak, ada suhu saya ini.
ya, suhu sahabat juga ada murid. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Misri Gosan MTek IPU. Prof. Misri, terima kasih kehadirannya. Beliau ini suhu saya ini. Banyak saya belajar dari beliau ya, tentang khususnya bagaimana dunia ke depan. Bapak Profesor Dr. Agus Tri Mulyono, STMT IPU ASEAN Eng dari BKS PI Pusat. Makasih Pak Prof. Agus. Juga Prof. Misri tadi BKK ya, PI Pusat. Yang kami hormati Bapak Insinyur Bob Syahril MNSC IPU BKK PI Pusat. Makasih Pak Bob. Ini Pak Bob ini alumni Unsri dan juga adik kelas saya ya, yang lebih sukses daripada saya. Bapak Direktur Jenderal EBTKE Kementerian SDM, Bapak Profesor Dr. Eng Eniaya Lestari Dewi, Bachelor Engineering, Master Engineering IPU. Yang kami hormati tadi Ibu ya, Ibu maaf. Yang kami hormati Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian SDM, Bapak Insinyur Wanhar hadir bersama kita. Yang kami hormati Direktur Utama PT PLN Engineering. Ini murid saya yang sukses nih, lebih sukses dari saya ini. Insinyur Hairani Rahmatullah MT MN IPU. Ya, mudah-mudahan doktornya segera Pak Bu Ani ya. Yang kami hormati Direktur Utama PT PJB Masdar Solar, Bapak Dimas Hairudin, tapi tidak memberikan gelar. Yang kami hormati Chief Operator Official PT Apollo Solar Indonesia, Bapak Hengki Witara. Yang kami hormati seluruh panitia ya, yang diketuai oleh Profesor Dr. Insinyur Rusdiana Sari MSI IPM beserta peserta seminar yang tadi sudah dijelaskan oleh panitia, berasal dari praktisi dari berbagai perguruan tinggi yang berada di Sumatera Selatan. Pertama-tama kita manjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmatnya sehingga kita dapat mengikuti seminar nasional yang mengambil tema implementasi Undang-Undang Keinsinyuran dalam rangka mendukung kemandirian energi, tantangan dan peluang menuju NZE 2060. Ini judul yang menantang ini, ya, judul yang sangat menantang. Saya ucapkan selamat kepada PI Cabang Palembang. Mungkin PI yang lain, Banyuasin mungkin hadir ya, diundang ya. Banyuasin, Batu Raja ya. Bapak Ibu sekalian, saya selaku pimpinan wilayah Persatuan Insinyur Sumatera Selatan mengucapkan selamat datang, selamat kepada panitia penyelenggara, inisiasi daripada PI Cabang Palembang atas laksananya seminar pada hari ini. Kita, Indonesia adalah negara yang besar. 2 hari yang lalu saya mendengarkan pidato dari Pak Prabowo ya, melalui TV, tentang bagaimana hebatnya Indonesia dan yang melihat itu orang luar Pak. Jadi benar yang selama ini kenapa orang luar itu berebut masuk ke Indonesia, karena banyak makanan, banyak sumber daya yang belum diolah, yang kita sendiri belum mampu untuk ngolahnya. Nah, tugas kita sebagai engineer adalah kita bagaimana mengoptimalkan potensi yang saat ini. Kalau mau target apalagi 2060 tadi Pak, itu masih sangat jauh. Yang kita saat ini mengelola yang kita punya itu kewalahan. Bapak Ibu lihat ya, semua yang pimpinan perusahaan, misalnya dirut Presdir PT Pusri saja, saya kira tidurnya bisa dihitung Pak. Kenapa? Karena kurang SDM kita, sudah pasti di mana-mana Pak, kita semua. Ya, karena ini tidak dipersiapkan, tidak terfikirkan sebelumnya. Nah, oleh karena itu seminar yang seperti ini bagus dilakukan dan sering-sering dilakukan, apalagi bekerja sama dengan PT PLN ya.
ada solar ya, solar terapung dari saya baca dari surat panitia itu sangat luar biasa. Karena apa? Kita selama ini energi fosil, minyak andalan Indonesia itu ekspor, yang sekarang kita untuk dalam negeri saja tidak cukup karena habis dulu. Padahal potensi kita yang dalam bumi itu banyak sekali. Juga kita harus menggali yang berasal di luar bumi. Kita belum mengelola, kita punya pantai yang banyak, wave energy itu belum, masih belum. Yang sehari-hari kita jumpa aja Pak, solar energy. Makanya saya suka tadi diundang bagian solar. Ya, solar energy itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita yang tidak kita manfaatkan, belum optimum pemanfaatannya. Nah, kita harus ada alih teknologi juga untuk ini. Oleh karena itu PII itu mempunyai peran yang sangat penting untuk mendorong ini semua. Pak Prabowo, saya terkesan semalam beliau bilang, ya, Presiden Rusia yang bilang sama dia, ya, beliau sampaikan bahwa Indonesia itu kaya raya, potensinya banyak, kami punya datanya, tapi orangnya tidak kelihatan geliatnya. Itu kata beliau. Nah, beliau menyampaikan bahwa Indonesia itu akan menjadi negara terdepan di masa mendatang, asal satu syarat, semuanya harus bekerja satu arah, harus kompak. Nah, kita bidang engineering ini Pak, yang masih belum, menurut saya yang masih belum kuat benar adalah yang disebut dengan tripartite. Kalau zamannya Orde Baru itu disebut dengan ABG ya, baru semboyan saja. Akademisi, businessman dengan government. Ya, kalau sekarang businessman itu sudah dikembangkan menjadi praktisi dan lembaga sosial masyarakat. Nah, ini masih berseberangan banyak, mengkritik sana sini tapi tidak memberikan solusi. Ya, harapan saya nanti dengan adanya seminar ini kita bisa, saya dengar ada MOU ya, MOU PT Pusri dengan PII, ya, dengan ada lagi yang beberapa, ini bagus Pak, supaya ke depan artinya kita menjadi satu arah yang disampaikan oleh calon presiden kita nanti bakal dilantik bulan Oktober, itu kita bekerja satu arah. Jadi tidak ada lagi saling sindir, saling menjelekkan, saling ngabisin energi Pak, ngabisin energi. Nah, saya sebagai orang akademisi, banyak yang bisa kita lakukan, untuk supaya ini maju. Pemerintah pegang kebijakan, kemudian nanti yang paling banyak sekarang mulai tumbuh ini kan yang praktisi-praktisinya, praktisi berbagai macam bidang. Jadi PII ini kalau sekarang kelihatannya seperti orang konstruksi saja. Ya, Bapak lihat tadi ya, videonya itu kan cerita konstruksi semua, bagus, sukses sudah konstruksi ya oleh PII. Ya, karena semuanya PII. Pak Dr. Danis itu beliau adalah ketua satgasnya IKN, tangan kanannya Pak Menteri PUPR. Jadi semua jalan-jalan raya itu orang-orang PII terjun Pak. Ya, termasuk saya juga ikut yang KKJTJ-nya ya untuk mengawal itu. Sudah bagus kita. Nah, sekarang energi sumber-sumber yang lain Pak perlu dikembangkan itu. Ya, batu bara kita masih kita raw material, bagaimana kita itu bisa diinovasi menjadi kita gunakan itu langsung. Gak usah jauh-jauh ngangkut mau jual. Ya, sama seperti orang dari dusun mau jual duren ke Palembang. Ya, kenapa tidak diindustrikan di situ, kemudian di Kaleng, orang nanti durennya duren Kaleng, tidak lagi raw material. Ya, belum, masih itu, masih banyak Pak. Nah, yang energi ke depan ini Pak, yang sangat potensial adalah kalau saya menyoroti matahari dengan wave energy, energi gelombang. Nah, mudah-mudahan nanti PII bekerja sama dengan berbagai stakeholder, dengan pemerintah dan juga praktisi. Mudah-mudahan ini akan mempercepat kemajuan bangsa kita untuk kesejahteraan, ujung-ujungnya memang kesejahteraan rakyat kita. Ya, kita ingin rakyat kita sejahtera. Kemiskinan itu sudah tidak ada lagi di kita, dan generasinya juga generasi menengah ke atas yang akan tumbuh di Indonesia ya. Jadi tidak ada lagi, kita lihat yang di lampu merah masih banyak yang minta-minta, itu semuanya kalau punya uang tidak akan terjadi itu.
Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan seminar ini kita bisa sharing, kita berdiskusi. Saya selaku pimpinan wilayah sekali lagi ucapkan selamat berdiskusi dalam acara seminar pada hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, umur saha inna rabbi ghafurur rahim, atas izin Allah Subhanahu wa taala acara seminar pada hari ini kita nyatakan dimulai. Demikian, segala yang baik-baik itu berasal dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Segala yang tidak baik itu berasal dari diri saya sendiri. Demikian, wa'alafu minkum, wallahumma fiqilakum bitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak untuk melakukan pemukulan gong. Untuk itu kami mengundang Ketua PII Kota Palembang bersama dengan Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri P3SM untuk hadir di atas panggung membersamai pemukulan gong sebagai tanda dibukanya rangkaian acara seminar nasional. Kembali kami mengundang Ketua PII Kota Palembang, Prof. Erna, bersama dengan Ketua dari Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri P3SM, kami undang untuk naik ke atas panggung. Baik, dan kami mengundang juga salah satu narasumber dan tamu kehormatan kami, Direktur Utama PT Pupuk Sriwijaya. Mohon izin Bapak untuk hadir ke atas panggung membersamai pemukulan gong sebagai tanda dimulainya rangkaian acara seminar nasional pada hari ini. Baik, kami mengundang juga dari LAM Teknik, Prof. Insinyur Misri Gozan. Mohon izin, Prof. Pak Bastari, kami mohon mengundang, mungkin sekaligus kita akan langsungkan foto bersama. Baik Bapak Ibu, hari ini mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Alhamdulillah telah dilaksanakan pemukulan gong sebagai tanda dibukanya, dan untuk itu kami mohon berkenan sesi foto bersama. Kami mengundang Bapak Ibu narasumber yang hadir secara offline. Mohon izin berkenan Bapak Ibu narasumber yang telah hadir. Ketua Komite Jalan BKS PII, Ketua BKE PII, dan LAM Teknik, Direktur Utama sudah hadir juga di atas panggung. Kami mohon berkenan untuk dapat melangsungkan sesi foto kehormatan. Baik, rekan-rekan media dan juga fotografer, kami berikan waktu selama 20 detik. Kami persilakan mengabadikan momen foto kehormatan. Setelah tadi kita saksikan bersama tanda pemukulan gong dibukanya rangkaian acara seminar nasional pada hari ini. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sekali lagi boleh kita ini tepuk tangan yang paling meriah. Kami persilakan Bapak Ibu dapat kembali ke tempat. Dan berikutnya menuju persiapan dari penandatanganan MOU, kami persilakan pihak panitia untuk menyiapkan rangkaian acara berikutnya, yaitu penandatanganan MOU. Baik, kami kembali mengundang PII Cabang Palembang, Profesor Erna, untuk hadir di tengah. Penandatanganan MOU yang pertama adalah PII Cabang Palembang bersama dengan P3SM. Kami mengundang
untuk sesi yang pertama. Baik, silakan Bapak dan Ibu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita saksikan bersama Bapak Ibu hadirin, inilah penandatanganan MOU PI Kota Palembang bersama dengan P3SM, Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri. Baik, dan berikutnya penyerahan secara simbolis. Kita saksikan bersama penyerahan berkas penandatanganan MOU yang sudah kita saksikan bersama. Baik. Terima kasih. Dan berikutnya kita akan saksikan penyerahan plakat yang akan diserahkan oleh Ketua PII Cabang Palembang kepada P3SM. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu, inilah penyerahan plakat dan juga souvenir yang diserahkan secara langsung oleh Ketua PII Cabang Palembang kepada P3SM. Baik, terima kasih Bapak dari P3SM, kami persilakan kembali ke tempat. Dan berikutnya yang kedua, penandatanganan MOU PII Kota Palembang bersama dengan PT Pupuk Sriwijaya. Kami mengundang Direktur Utama Pupuk Sriwijaya yang sudah hadir berkenan maju ke depan untuk melakukan sesi penandatanganan MOU. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita saksikan bersama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah sesi kedua penandatanganan MOU PII Cabang Palembang bersama dengan Pupuk Sriwijaya. Baik, dan berikutnya dilanjutkan dengan penyerahan berkas MOU. Baik, terima kasih. Dan berikutnya dilanjutkan penyerahan plakat dan juga souvenir oleh Ketua PII Cabang Palembang kepada Direktur Utama PT Pupuk Sriwijaya. Baik, terima kasih. Boleh kita ini tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin. Prof. Erna, terima kasih, kami persilakan kembali ke depan. Direktur Utama PT Pupuk Sriwijaya, kami juga ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah untuk rangkaian acara pembukaan seminar nasional pada hari ini. Dan kita akan menuju persiapan. Sementara itu kami persilakan Bapak Ibu menikmati kudapan yang sudah disiapkan. Sembari panitia menyiapkan untuk panel pertama materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Terima kasih. Sekali lagi kami persilakan Bapak Ibu menikmati kudapan yang sudah disiapkan. Karena pada saatnya nanti setelah panitia rampung menyelesaikan persiapan, kita akan langsung masuk ke materi pertama oleh narasumber kita yang akan disiapkan sesaat lagi. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu mohon izin untuk sesi dokumentasi kami persilakan Bapak Ibu peserta semuanya berdiri. Kami mohon juga berkenan Prof. Anis Sagaf berada di depan, Direktur Utama PT Pupuk Sriwijaya, Bapak Ibu narasumber. Kami mohon kesediaannya satu kali lagi kita akan melakukan sesi foto bersama dengan seluruh peserta yang hadir. Baik, sekali lagi kami mohon kesediaannya Prof. Anis untuk dapat berada di depan. Bapak, kita akan saksikan sesi foto bersama dengan seluruh peserta. Mohon izin seluruh peserta untuk dapat berdiri bersama. Kita akan sesi foto. Seluruh peserta kami mohon berkenan untuk dapat kembali foto. Bapak Ibu narasumber kami juga persilakan untuk mengambil tempat di depan. Menghadap ke layar. Menghadap ke layar. Rekan-rekan fotografer dan media kami persilakan di atas panggung untuk mengambil foto. Baik. Mohon izin satu kali lagi kita akan sesi foto. Seluruhnya boleh silakan berdiri Bapak Ibu peserta yang sudah hadir di Ballroom Alia Duta, mohon izin untuk dapat membersamai, berkenan berdiri. Bapak Ibu narasumber boleh menjadi satu barisan menghadapnya ke layar. Baik, silakan rekan-rekan media dan juga fotografer, kami persilakan mengabadikan sesi foto. Satu kali lagi, silakan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, selamat kembali melanjutkan dengan kudapan yang sudah disiapkan, karena sesaat lagi kita akan butuh persiapan untuk masuk ke panel pertama, narasumber yang akan menyampaikan materinya pada hari ini. Tim panitia boleh langsung disiapkan meja dan kursinya.
Baik, hadirin yang kami hormati, persiapan sudah selesai dilaksanakan oleh panitia dan berikutnya kita akan ikuti bersama materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita di panel yang pertama. Dan untuk itu, memimpin panel pertama kami persilakan moderator yang kami hormati Bapak Insinyur M. Abu Bakar Siddiq, Sarjana Teknik Master of Engineering PhD IPU. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber acara Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Keinsinyuran dalam rangka mendukung transisi dan kemandirian energi Indonesia, tantangan dan peluang menuju net zero emission 2060. Yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir sebagai undangan di acara ini, dan yang kami hormati seluruh peserta yang sempat hadir baik secara langsung maupun melalui daring. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat hadir di sini di Hotel Arya Duta dalam rangka acara PI Seminar Nasional PI Kota Palembang. Sebelum ini izinkan saya menyampaikan sedikit pantun. Singgah sebentar di rumah Basir meminta tomat dan pepaya. Untuk Anda yang telah hadir, salam hormat dari saya. Satu lagi, tebing tinggi di atas gunung Merapi. Hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi, mari kita mulai saja acara ini. Baik, izinkan saya memanggil narasumber kita pada pagi hari ini untuk sesi yang pertama. Baik, yang terhormat kami panggil Profesor Dr. Insinyur Anis Sagap, MSc IPU, MKU, ASEAN Eng, APEC Eng. Beliau adalah Ketua BSPI Universitas Sriwijaya, Guru Besar Bidang Struktur di Universitas Sriwijaya, dan saat ini beliau juga adalah Ketua PII Wilayah Sumatera Selatan. Silakan Prof. Anis Sagap. Selanjutnya kami mohon kehadirannya di panggung Dr. Insinyur Dakoni Khotok MM. Ya, Pak. Beliau adalah Dirut Pupuk Sriwijaya, Direktur Utama PT Pupuk Sriwijaya sejak November 2023 sampai dengan sekarang. Sebelumnya beliau adalah pernah menjabat Dirut PT Semen Batu Raja dari tahun 2022 sampai dengan November 2023. Terima kasih Pak Dakoni atas kehadirannya. Selanjutnya kita mohon kehadirannya Profesor Dr. Ing Misri Gojan, MTech IPU. Beliau adalah Ketua Lam Teknik, Guru Besar Bidang Rekayasa Kimia dan Bioproses Teknik Kimia Universitas Indonesia. Baik, pembicara berikutnya, panelis berikutnya adalah Profesor Dr. Insinyur Agus Taufik Mulyono, ST MT IBU ASEAN Eng. Beliau adalah Ketua Komite Jalan BKS, ya, Badan Kejuaraan Sipil PII, dan Guru Besar Bidang Ilmu Transportasi Fakultas Teknik UGM. Selanjutnya kita panggil juga untuk hadir di depan Bapak Insinyur Bob Sarir, MNSD IPU. Beliau adalah Ketua BKE PII dan juga Komisaris Utama PT PLN Engineering, dan sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Persero Kantor Pusat dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Terima kasih Pak Bob Saril atas kehadirannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, ya,
Untuk sesi pagi ini kita akan mohon kesediaannya untuk masing-masing pembicara yang ada di panelis yang hadir pada pagi hari untuk terlebih dahulu menyampaikan paparannya, ya, dan insya Allah ini panitia sudah siap barangkali dengan materi para pembicara kita. Kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab, ya. Mohon mungkin diperhatikan paparannya. Nanti sesi tanya jawab yang bertanya akan mendapatkan souvenir dari panitia dan juga dari PT Pupuk Sriwijaya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Ini kita minta untuk Profesor Dr. Insinyur Ani Sagap MSCE, IPU, MKU, ASEAN Eng, APEC Eng untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Prof. Ya. Oke, terima kasih Pak Profesor Abu. Bapak Ibu sekalian, mohon izin duduk aja biar santai ya. Kalau di situ tuh udah ya udah dari tadi udah. Kemudian juga kayaknya kurang kekeluarganya kurang. Jadi saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan implementasi undang-undang keinsinyuran, ya. Sebagai PI Sumatera Selatan. Nah, ini sangat bagus Bapak Ibu sekalian, karena kan banyak praktisi, banyak akademisi juga, bahwa panitia membuat platform, ya. Ini jauh energi. Ada lagi saya hapus tapi itu yang transisi, ya, masa transisi. Jadi tiga dekade. Nah, tolong lanjutkan halaman 3 langsung, ya. Nah, ini jadi Bapak Ibu sekalian, kita undang-undang ini Pak, undang-undang ini kan ada PP-nya, PP 25, undang-undang itu 2011, ya, nomor 11 2014, itu terbit, ditandatangani oleh Pak SBY. Nah, setelah itu ada klausal di dalam itu. Undang-undang ini efektif 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian. Nah, itu berarti efektifnya 2019. Makanya kalau Bapak baca PP 25 itu 2015. 2019, maaf. Termasuk Permen Ristek Dikti waktu itu. Masih Pak Nasir. Juga 2019 mengikuti. Nah, isinya Pak, isinya Undang-Undang nomor 11 ini adalah mengatur bagaimana insinyur itu melakukannya, mempunyai sertifikat profesi, dan dilakukan secara profesional. Jadi 2 dia. Mempunyai sertifikat profesi artinya dia sama seperti dokter, ya. Ada izin untuk praktek. Semuanya Pak berlaku itu. Saya di pimpinan wilayah itu yang saya kejar pertama itu adalah Sumsel ini harus ada lembaga untuk tempat pelaksanaan profesi insinyur. Itulah yang namanya PSPPI, jadi program studi, dan itu ditempel di Universitas Sriwijaya. Undang-undangnya menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan formal itu dilaksanakan oleh perguruan tinggi bersama dengan PI, Pak, klausalnya jelas itu. Makanya Unsri, saya kira yang paling intens dengan PI adalah Unsri, Pak. Salah satu dosen kita ini adalah Prof. Misri. Ya, Prof. Misri Gosan ini adalah dosen yang kita kita minta membantu untuk PSPPI Unsri. Kita baru 2 tahun, Pak. Nah, 2019, Pak, ya. Jadi kita semua udah kena, Pak. Udah kena semua. Udah kena semua aturan ini. Nah, aturan ini lanjut. Nah, siapa yang kena? Nah, yang kena itu adalah sarjana bidang engineering and science engineering. Ya, jadi yang engineering and science engineering.
Yang engineering yang kita, yang teknik-teknik itu, mulai dari elektro, ya, sipil, kimia, tambang, semuanya, geologi, termasuk komputer masuk di dalam itu, masuk dalam engineering. Nah, yang science engineering siapa? Rombongan MIPA, Pak. MIPA yang ada engineeringnya. Ya, MIPA itu tidak semuanya, Pak. Misalnya MIPA biologi tidak masuk. Jadi MIPA kimia, MIPA fisika masuk tuh. Termasuk FKIP. FKIP kan ada juga itu. Ya. Nah, termasuk apa lagi? Pertanian. Pokoknya ada engineering. Pertanian itu kan ada agriculture engineering. Nah, artinya begini, artinya undang-undang ini, Pak, bukan hanya untuk PU. Menteri Perindustrian juga tanggung jawab, Kementerian Pertanian juga tanggung jawab, Menteri SDM, ya, dan termasuk yang lembaga-lembaga punya pemerintah. Ya, termasuk kita misalnya PT Pusri, Pertamina, kita sudah kerjasama, Pak. PI pertama berdiri, Unsri, yang mendukung pertama ini Pusri, Pak. Kita tepuk tangan untuk Pusri. Semua krunya itu disuruh insinyur semua. Kenapa? Takut melanggar, Pak. 2019 sudah efektif. Dengan yang sudah juga dengan kita itu justru BPKRI, Pak. BPKRI itu seluruh pimpinan pusat dengan pimpinan wilayahnya sekolahnya di Unsri. Ya, kemarin Pak Indra baru di wisuda bulan April kemarin. Ya, Pak Indra Susanto itu adalah alumni Unsri yang juga beliau wakil ketua BPK sekarang ini. Beliau sadar harus ngambil karena beliau selalu meriksa engineering. Nah, jadi itu Pak ya, yang siapa yang harus terus. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah ini saya bilang tadi ya, jadi 22 Maret 2014, 24 Maret 2019 dia sudah jadi wajib. Jadi kita semua yang ngaku praktisi insinyur maupun pendidikan insinyur wajib, Pak. Kita ngambil kebijakan, pegang kebijakan bidang engineering, itu wajib, Pak. Nah, ada klausal hukumnya. Ya, terus. Tolong terus. Nah, ini Pak, ini yang saya bilang tadi. Jadi undang-undang keluar PP 25, bawahnya itu permennya banyak, Pak. Permen yang kementerian kita udah 5 buat permen. Lanjut. Nah, itu Pak, bentar. Nah, itu. Ya, jadi bidangnya ini yang apa namanya kebumian ya, energi yang saya bilang tadi. Jadi kalau mau singkat saja, engineering and science engineering. Jadi enggak capek ngapalnya. Kalau ngapalin macam-macam itu Pak, kebumian itu apa? Pokoknya ada engineeringnya. Nah, selanjutnya, lanjut. Nah, keinsinyuran ini Pak, kita baru kan 2000 itu. Kemudian juga kemarin arsitek Pak, arsitek ikut kita awal-awal. Awal ikut kita, tapi arsitek sekarang sudah punya sendiri. Ya, yang PP undang-undangnya nomor 6 2017. Jadi 3 tahun setelah PI, arsitek buat juga. Makanya arsitek sekarang terlepas, tapi banyak juga sebenarnya orang arsitek yang juga wajib ngambil insinyur. Siapa? Yang mereka terlibat di dalam engineering untuk perencanaan. Jadi untuk ngitung-ngitung gedung itu Pak, dia harus engineering, harus insinyur. Dia tidak bisa pakai apa namanya yang gelar dia itu ars. Ya. Lanjut. Nah ini Pak, yang ini Pak. Jadi PP dengan ini Pak, undang-undang dengan PP ini, itu saya kompokkan saja Pak, karena kan banyak itu. Jadi disingkat saja, semua pelaku engineering and science engineering wajib bersertifikasi insinyur Pak. Kalau zaman saya dulu, ya, zaman Pak Bob ST sudah ya, nah, sudah ST. Zaman saya dulu insinyur Pak, insinyur. Nah, orang-orang ini banyak tidak mau. Insinyur dulu sebenarnya insinyur tapi ST Pak. Gelarnya itu sama dengan ST. Kalau dulu di pangkal ditaruh insinyur, setelah itu dipindahkan ke ujung ST kan. Nah ini banyak dia, aku sudah insinyur. Sebenarnya bukan insinyur, itu ST sebenarnya. Nah harus ngambil lagi. Makanya saya walaupun sudah profesor, sudah rektor kemarin, saya tetap ngambil. Kenapa? Saya dipakai di mana-mana Pak. Ya. Nah, yang kedua Pak, semua pelaku engineering, science engineering wajib memiliki etika keinsinyuran. Sebenarnya profesi ini Pak, kalau Bapak Ibu ngambil, itu etika keinsinyuran, dianukan kemudian profesionalisme, moral, etika, dan akhlak mulia. Isi kurikulumnya itu. Jadi tidak aneh-aneh sebenarnya. Ya, cuman itu distreskan benar bahwa itu aturan dan kita harus patuh. Nah, jadi kalau sudah insinyur jangan lagi nyeleneh. Ya. Kemudian yang berikutnya Pak,
perguruan tinggi bersama PII saya sebut tadi ya, menyelenggarakan yang namanya profesi insinyur di undang-undang itu. Masanya berapa? Harus 2 semester Pak. Sekarang banyak di online, cukup 1 semester. Tinggal bayar langsung wisuda. Itu hati-hati juga itu. Itu tugas PII ini Pak, Prof. Misri. Ya. Kita harus tertibkan yang seperti ini. Karena eksplisit memang 2 semester. Nah sekarang sudah dibuka lagi. Karena Permendikti sudah merevisi bahwa kalau dulu harus 2 tahun kerja, sekolahnya sekarang tidak, bisa direct. Jadi kita ini Pak menuju seperti kedokteran. Di kedokteran. Kedokteran itu kan kalau SKET kan tidak boleh ngapa-ngapa dia. Harus DR dulu. Nah DR itu ketika kita insinyur, dia DR, kita IR. Ya, analoginya. Terus lanjut. Nah, ini sanksi Pak. Efektif ya tadi 2019. Sanksinya itu yang saya ambil 2 saja. Kalau seorang yang tidak insinyur melakukan praktek insinyur, ini kemarin konsultan, saya ngasih minggu lalu di PU itu konsultan semua isinya pada diam Pak, diam semua. Banyak karena di kita itu kontraktor konsultan tidak punya tenaga ahli bidang insinyur, yang punya gelar insinyur. Dia melakukan praktek keinsinyuran, tidak terjadi apa-apa Pak. Kemudian ada yang melaporkan, kenanya berapa? 2 tahun. 2 tahun penjara ditambah dengan denda 200 juta. Tidak terjadi apa-apa Pak. Nah ini saya warning bagi kita, termasuk aku Pak, narasumber itu termasuk, dosen termasuk Pak. Sekarang dosen lagi kita buru tuh supaya dia insinyur. Kita tidak mau nanti terjadi hukum, udah berlaku hukum ini. Kalau belum ada apa-apa ya kita santai-santai, nanti begitu ada ribut Pak. Nah, yang kedua kalau terjadi apa-apa itu berat hukumnya itu 10 tahun Pak. Ditambah dengan 1 miliar. Nah ini yang saya summarize ya. Lanjutannya? Ya, nah kita di undang-undang ini menyebutkan bahwa kita ngambil insinyur sebelah kiri Pak, itu legalitas akademik. Kemudian bagi Bapak Ibu sekalian yang praktek di lapangan sebagai konsultan ya, sebagai praktisi konstruksi apapun, tidak hanya konstruksi ya. Bidang tadi solar, bidang apa-apa, pokoknya engineering Pak, harus ngambil yang sebelah kanan juga. Nah penyelenggaranya kalau yang gelar sebelah kanan itu PII pusat. Ya mereka biasanya menilai dengan dokumen-dokumen yang kita klaim ke mereka, nanti secara online mereka periksa, ada ujiannya nanti. Nah di situ ditentukan ada 3 gelarnya. Paling rendah itu IPP, Pratama. Yang kedua IPM, Madya. Yang ketiga itu utama, ya, IPU. Nah ini pakai skor-scoring dia, skor-scoringnya 6.000. Kalau dapat skor 6.000, saya kira Pak Bob nih IPU ini. Udah banyak, rasanya mulai lahir lah ngurus listrik Pak Bob nih. Makanya kuliahnya lancar. Nah seperti Pak Bob aku bisa pastikan beliau IPU Pak. Kenapa? Sekian banyak yang kita punya. Saya saja sebagai researcher dengan akademik dapat IPU Pak. Jadi artinya skor 6.000 itu ada hitungannya dan detail. Ya, PII bagus ngitungnya itu. Ya. Nah lanjut, dan tidak bisa kompromi Pak, tidak bisa. Walaupun Prof. Misri ini sahabat saya, tidak bisa Pak. Misalnya minta akol bisa, jangan IPM lah, IPU tidak bisa Pak. Karena skor itu dibuat secara digital ya, digital. Nah, jadi sebelah kanan itu dilaksanakan oleh itu, sebelah kiri oleh insinyur. Saya suggest Pak, bagi yang belum. Bapak Ibu kalau terutama yang masih menengah, ya usia menengah, kalau udah ujung tuh terserahlah mau ikut atau tidak. Tapi kalau menengah Pak, harus segera ambil Pak. Nah, ada 43 perguruan tinggi di Indonesia. Bapak silakan pilih. Bapak berada di mana? Di Jakarta itu kan UNJ juga melaksanakan ya, UI melaksanakan. Ya kalau di Jawa Barat itu Unpad, ITB, ya banyak, ada semua. UGM kalau Jawa Tengah. Ya termasuk ada swasta juga beberapa ya, perguruan tinggi swasta yang diberikan izin dan tidak ada izin yang usul Pak itu. Semuanya penunjukan oleh kementerian. Ya, jadi tidak bisa. Jadi Pak Menteri yang menunjuknya. Nah, saran saya dua-duanya diambil Pak. Supaya apa? Kalau dua-duanya kita udah dapat, kita dapat STRI itu. Yang kayak dokter itu yang izin praktek.
dikeluarkan oleh PI, auto Pak, itu otomatis. Jadi otomatis kita dapat sebelah kiri, sebelah kanan, laporkan PI, dengan ngambil sebelah kanan kan PI sudah mencatat itu. Jadi keluar STRI-nya, ya. Plus kita wajib menjadi anggota PI, ya, yang tahunan itunya. Nah, selanjutnya Bapak sekalian, ya, ini sudah saya rangkum tadi. Nah, ini saya bacakan dulu sebentar. Ya, ini yang prakteknya Pak. Semua sarjana yang berpraktek bidang engineering wajib insinyur Pak, mendapatkan sertifikat. Namanya tidak ijazah, sertifikat. Ya, sertifikat namanya. Memang di undang-undang disebut sertifikat. Kemudian sarjana bidang engineering tidak boleh berpraktek bidang engineering. Nomor 3-nya ini Pak, yang Bapak PPK, Pimpro kalau zaman dulu ya. Kemudian Bapak sebagai desainer bidang engineering, misalnya desainer pabrik misalnya. Nah, itu kita harus insinyur dulu Pak. Insinyurnya diambil. Dan ini tidak sulit sebenarnya, apalagi kita sudah praktek itu ada yang namanya RPL Pak. RPL itu kuliahnya cuma kuliah sharing ilmu. Sharing ilmu 1 semester sudahnya nulis. Akhir semester 2 ujian Pak. Kita Unsri itu termasuk yang progresifnya cepat ya, cepat. Nah, kemudian narasumber ahli. Ini Pak, narasumber narsum. Itu bidang engineering ya, engineering and science engineering. Nah, kemudian lanjut. Mungkin sedikit lagi, lanjut ini lewatkan saja, nanti Bapak Ibu baca saja. Nah, mengenai keanggotaan PI, kita Bapak Ibu sekalian juga kalau dari sekarang sudah bisa mendaftar anggota PI. Nanti Prof. Misri dan kawan-kawan kita merah itu sekarang sudah bisa Pak, anak-anak fresh graduate itu dikasih kartu anggota namanya anggota muda, ya, supaya dia tercatat di PI. Nah, kemudian juga lagi anggota luar biasa ada juga sekarang, ya, anggota luar biasa. Lanjut. Nah, ini contohnya Pak, ini contoh punya aku nih, ya. Jadi saya sudah terdaftar, ada nomor PI-nya itu, ya, terdaftar ada nomornya. Terus, cuman fotonya itu tidak sesuai realnya sudah ya. Udah ketinggalan fotonya. Nah, program profesi insinyur dikit aja Pak, 2 menit. Ya, lanjut. Nah, yang di Unsri Pak sudah masuk angkatan kelima ini. Angkatan ketiga kemarin yang paling banyak itu BPK dengan Pusri ya. Termasuklah Pak, temannya Pak Bob, Pak Pilius. Nah, Pak Pilius itu dapat 4,0 IPK-nya dan terbaik Pak. Beliau itu kuliahnya paling rajin Pak. Nak boarding pesawat masih dia login. Karena kita punya sistem hibrid ya. Kalau tidak bisa hadir offline, kita dengan ini aja Pak, terbuka dan jujur. Kalau ingin ketemu narasumber, datang ke Unsri di Bukit. Kalau memang sibuk tidak bisa, buka online. Nah, itu kita catat semua. Online, offline sama kehadirannya. Pak Bob itu, Pak Pilius itu mau boarding Pak, masih berjalan menuju pesawat itu. Udah masuk pesawat dan dimatikan. Begitu keluar pesawat hidup lagi Pak. Itu hebat beliau itu, hebat ya. Saya kagum lah pimpinan seperti itu. Dan termasuk Pak Presiden kita ini sama Pak, sama workaholic kalau mereka bilang. Orang yang hobi bekerja, kerja saja. Karena duit tidak dipikirkan lagi sama beliau. Udah pasti ngalir sendiri. Kita yang duit masih ngitung ini yang masih nguber-nguber. Ya. Nah, lanjut Pak Ibu sekalian. Nah, ini Pak Ibu sekalian, profesi kita terus. Nah, kita mendapatkan izin. Nah, ini Pak, di KKNI, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, sudah ada Pak profesi insinyur itu. Jadi sebelum kita membuat itu, yang 2014, 2012 sudah ada Undang-Undang Kependidikan, ya pendidikan tinggi, itu kita berada di level 7. Kalau Anda dulu D4 kalau Poltek ya, atau S1, yang kita dulu SD, itu levelnya 6. Ya, kemudian S2-nya levelnya 8. Nah, 7 itu posisinya seluruh profesi, Pak. Profesi dokter, nurse, sekarang kan banyak itu. Buka-buka semua profesi, termasuk insinyur. Ya, jadi ini tidak bisa mundur, ini pasti kita lakukan. Nah, oleh karena itu, sampaikan nanti ke teman-teman, kita ini sudah kudung ya, terjun ke dunia engineering, apalagi saya bilang di sambutan tadi, banyak yang harus kita bahas, Pak. Masalah energi, ya. Energi termasuk Pusri juga kan sekarang update ya, update dan upgrade, karena memang harus kita kejar itu,
material alternatif dan juga teknologi yang efektif, efisien dan ekonomis. Nah, lanjut lagi. Nah, ini Pak contoh ya, dokteran umum sudah duluan Pak, udah jalan ini, gigi udah jalan. Gigi ini baru Pak, tapi lebih ngebut ya. Sudah jadi gigi tidak bisa praktek kalau sebelah kanan DRG itu. Ya, sebelah kiri itu sama dengan kita ST, SSI kalau sains ya. Nah, akuntansi sudah lama akuntansi ya. Kemudian farmasi, Pak, farmasi ini muda, jauh di bawah kita paling ujung tapi dia udah jalan, Pak. Cepat karena mereka memang taat azas. Semuanya harus ngambil gelar sebelah kanan. Nah, saran saya anak Bapak Ibu sekalian, kalau sekolah di engineering, Pak, jangan enggak selesai sebelah kanannya. Nambah 1 tahun dia dapat insinyur. Supaya waktu bekerja nanti udah aman dia. Mau kemana aja dia sudah terlindung oleh hukum. Nah, barangkali ini saja Pak, karena pembicara kita ada 5. Nanti bisa diskusi setelah ini Pak moderator. Kalau nak teruskan masih 50 lembar lagi nih Pak. Biasalah akademisi Pak. Iya, biasa ngajar kan. Jadi sebenarnya jam ini habis dengan aku lebih kurang ini. Apalagi dengarnya asik ya. Demikian saya kira saya potong. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Prof. Anis Sagaf. Selanjutnya kita mungkin persilahkan narasumber kita yang kedua, Dr. Insinyur Dakoni Kotop MM. Waktu yang nyaman aja Pak, mau berdiri boleh Pak, mau duduk boleh. Silakan Pak, kalau mau berdiri boleh Pak. Cek. Mungkin duduk ya. Audiens gimana Pak Agus? Duduk apa berdiri? Oh, berdiri, baiklah. Siap. Izin Prof. Saya mendengar saran dari tim saya Bapak. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami dari PT Pusri Palembang akan memaparkan satu hal ya yang berkaitan dengan profesi insinyur, tetapi lebih pada penekanan bagaimana kita dengan profesi yang ada itu concern terhadap dekarbonisasi yang menjadi program dari dunia tentunya. Yang terhormat, mudah-mudahan masih online, Ketua PII Pusat, Dr. Insinyur Danis Hidayat, kemudian Ketua PII Sumsel, Profesor Anis Sagaf, Wakil Ketua PII Sumsel, Insinyur Ahmad Bastari, kemudian Ketua PII Palembang, Profesor Insinyur Erna Yuliwati, kemudian Profesor Agus Taufik Mulyono, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia. Luar biasa, seluruh transportasi di bawah Bapak ini Pak ya. Kalau nggak ada izin Bapak nggak bisa bikin itu Pak ya. Oke, kemudian juga Direktur Utama PLN beserta Bapak Komisaris Utama PLN ya, Engineering ya, serta narasumber tentunya dan para peserta yang berbahagia. Judul yang kami angkat adalah tentang Fertilizer Green Industry for Net Zero Emission. Terus lanjut. Ya, oke. Kami mungkin sedikit memperkenalkan, jadi kami bergabung dengan pupuk Sriwijaya itu belum 1 tahun. Pengalaman petrokimia kami mungkin di awal-awal menjadi sarjana dulu di Chandra Asri, kemudian lebih banyak di industri semen. Jadi ada 26 tahun, 20 tahun di Semen Padang dan 6 tahun di Semen Batu Raja. Jadi kalau bicara semen mungkin saya bisa sambil mencongak, tapi kalau bicara pupuk saya bawa staf saya perkenalkan Pak. Silakan Pak Agus, Pak Alfa, ini Pak Alfa. Kemudian satu lagi Pak Agus Mulyadi ya. Dan Rizky ya dan staf. Lanjut. Pusri seperti kita ketahui adalah pabrik pupuk pertama di Indonesia, berdiri tahun 59. Pada saat itu merupakan bagian daripada program pemerintah di zaman Bung Karno pada waktu itu, dan sampai sekarang tetap menjadi penyalur pupuk urea subsidi terbesar di Indonesia.
Pusri saat ini merupakan satu dari 10 perusahaan yang ada, 5 perusahaan pupuk dan 5 perusahaan non-pupuk yang bergabung pada holding pupuk Indonesia. Kemudian kapasitasnya saat ini adalah 2,9 juta dari total kapasitas pupuk Indonesia Group 12 juta. Jadi kurang lebih seperempatnya ya, hampir gitu ya. Kemudian di global juga, alhamdulillah pupuk Indonesia Group karena sudah bergabung semua ini kita menjadi the fourth biggest company in the world according to the net profit. Jadi alhamdulillah tepuk tangan untuk kita semua. Jadi ini yang diinginkan terus. Kenapa? Mungkin orang bertanya-tanya kenapa BUMN itu banyak bergabung, merger, akuisisi, holdingisasi. Tujuannya adalah supaya bisa go global Pak, bisa bersaing kompetitif. Kami juga menyampaikan bahwa kami baru saja membuat new vision and mission dari pupuk Sriwijaya dikaitkan dengan ramah lingkungan, yaitu kalau kita lihat di misinya itu mulai menyebutkan tentang aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan, sustainability. Inilah yang baru, jadi kalau googling mungkin belum sesuai ini sedang kami usulkan Prof. Untuk bisa dirubah di visi misi di 2025 dan seterusnya. Lanjut, kalau kita lihat persoalan, mungkin saya cerita sedikit ya. Berbagai literasi mengatakan bahwa persoalan di dunia ini sebetulnya ada 3 yang besar. Pertama itu adalah pada waktu itu ya COVID, persoalan dunia COVID. Jika tidak ada COVID, maka persoalan terbesar dunia saat ini adalah tentang climate change, perubahan iklim akibat gas rumah kaca. Baru yang kedua adalah perang nuklir. Jadi dunia itu sesungguhnya yang paling kritikal adalah memang persoalan climate change. Jadi sudah sangat tepat Bapak Ketua, Ibu Ketua, bahwa tema kita pada seminar nasional ini adalah profesi insinyur dikaitkan dengan bagaimana penggunaan energi baru dan terbarukan atau yang tentang ramah lingkungan. Kalau kita lihat lagi bahwa Indonesia itu sekarang peringkat 4 dunia dari penduduk terbanyaknya. Nomor 1 India, berdekatan dengan Cina ya, sama-sama 1,4, kemudian USA, baru Indonesia. Artinya di sini aktivitas manusia, penggunaan energi, penggunaan pangan dan semua itu akan membangkitkan CO2, gas emission. Kemudian kalau kita lihat bagaimana polusi lainnya selain gas emission tentang partikulat, Indonesia itu nomor 1 di Asia Tenggara. Kalau kita lihat di blok diagram paling bawah sebanyak 30 mikrogram per meter kubik. Atau kalau di dunia itu memang di situ ada Bangladesh, ada Bahrain, Pakistan, Irak dan seterusnya. Jadi ini cukup serius persoalan ini. Kemudian kalau kita lihat kenapa mungkin sebagian orang bertanya-tanya, nah saya yakin para insinyur pasti tahu kenapa kita harus berperang terhadap dekarbonisasi. Karena memang dampak dari industri pada abad ke-19, 1840-an ya, bahwa aktivitas meningkat, karbon, CO2 dihasilkan itu menjadi efek rumah kaca. Di mana panas yang dari matahari tidak bisa kembali lagi ke atas sehingga bumi semakin panas. Dampaknya adalah jika suhu mencapai 2 derajat atau 1,5 itu maka terjadi gletser di kutub itu yang sudah mencair sehingga terjadi banjir dan seterusnya. Jika sampai 3 derajat, 4 derajat itu maka hampir semua populasi itu meninggal. Hanya manusia tertentu saja. Bahkan kalau 4 derajat mungkin umat manusia sudah berakhir. Nah inilah maka dekarbonisasi kita harus perang. Yang semakin hari semakin menjadi serius. Nah, Indonesia sebagai bagian dari yang sudah komit dengan Paris Agreement tahun 2015 itu memiliki program tahun 2030 penurunan emisi atau ENDC itu 30% dari CO2 yang dihasilkan sekarang. Dan tahun 2060 mudah-mudahan ya Prof, dengan teknologi tentunya kita bisa net zero emission. PLN pasti lebih tahu, itu udah dicanangkan 2060 tidak ada PLTU lagi ya Pak. Tapi belakangan waduh ini direvisi lagi. Kalau tidak salah Prof itu ini ya apa namanya, pajak karbon belum berlaku ya. Ya dulu mau 2023 moratorium dan tahun depan di semen juga begitu. Tadinya mau 2024 kayaknya geser ke tahun depan.
Kira-kira itu. Jadi Indonesia merupakan bagian dari Paris Agreement yang ditandatangani tahun 2015 bersama 190 negara di dunia itu memiliki komitmen dan setiap tahun kita harus melapor. Maka tidak heran jika setiap ada kegiatan sekarang pemerintah, presiden, para menteri selalu mengaitkan dengan bagaimana dekarbonisasi. Karena ini memang merupakan kewajiban kita. Kita lihat bagaimana industri tadi, karena diawali dari revolusi industri atau terjadinya industrialisasi membuat CO2 itu semakin banyak. Kita lihat ternyata di industri, ini paling banyak itu adalah di industri semen. Saya tahu persis kenapa, karena memang tanpa adanya CO2, kalsinasi ya, tidak mungkin semen itu bisa jadi 50%. Lalu kalau kita lihat di pupuk itu yang amonia production, itu kurang lebih 16%. Ini gas CO2 dominan 97% dari total gas yang dihasilkan ke atmosfer. Tapi kalau kita lihat lagi, kenapa apa betul industri itu nomor 1 penghasil CO2? Kita lihat ke slide berikutnya. Ternyata industri itu hanya 22%. Yang paling besar adalah energi production sebanyak 45%. Kemudian juga transportasi kita, penggunaan sepeda motor, mobil dan seterusnya itu lebih besar daripada manufaktur, yaitu sebanyak 25% dan seterusnya. Lalu kalau kita lihat lagi di blok diagram yang paling kiri, itu adalah perjalanan dari waktu ke waktu bagaimana emisi CO2 ekuivalen yang dihasilkan. Dari tahun 2010 itu di 300 juta ton CO2 ekuivalen, sampai dengan 2019 itu sudah tembus angka 600 juta ton ekuivalen. Jadi ini kalau tidak di stop, ini menjadi persoalan serius. Dan yang paling besar abu-abu, yaitu apa tuh? Apa kalau di situ? Oil and gas ya. Oil and gas and electricity generation. Jadi persoalannya adalah memang energi fosil dan energi production. Resumenya sebelah kanan itu di pie chart. Kita lanjutkan lagi. Ini adalah program daripada Pupuk Indonesia, Prof. Pupuk Indonesia merencanakan untuk melakukan dekarbonisasi. Jadi kalau yang abu-abu BAU 1 dan BAU 2 itu business as usual, planning 1, planning 2, maka itu akan terus menaik. Di vertikal atau Y-nya itu adalah tentang emisi karbon itu sendiri, ekuivalen. Jadi dari kondisi saat ini terus naik. Tetapi dengan program yang kita lakukan dekarbonisasi, maka kita berharap ya, tentu ini costly, biaya besar sampai hari ini pun. Itu di 2060, tadi 2030, dan milestone berikutnya ada 2060 sampai dengan zero emission. 2030 itu ada 3,3 juta ton CO2 atau 24% reduksi dari yang as usual. Kemudian 2060 itu 19,2 juta atau 95% dari business as usual jika tidak melakukan perubahan. Kita lanjutkan ke berikutnya. Inilah program yang dilakukan oleh PUSRI, tadi Pupuk Indonesia, PUSRI 2023 sampai 30, kemudian yang kedua 2030 45, dan yang terakhir adalah 2046 60. Kalau kita lihat 2023 sampai 2030, PUSRI merencanakan yang namanya revitalisasi. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu sekalian mendengar PUSRI sedang membangun pabrik baru namanya PUSRI 3B, itu investasinya cukup besar, 10 triliun, itu sebetulnya bukan meningkatkan kapasitas. Kapasitasnya sama, mengganti pabrik lama, yaitu PUSRI 3 dan PUSRI 4, yang mana sudah tidak efisien lagi dari sisi konsumsi gasnya. Atau kalau dikaitkan dengan dekarbonisasi, dia menghasilkan CO2 yang lebih besar. Jadi sudahlah biaya bahan bakunya lebih tinggi, beli gas, kemudian CO2 yang dihasilkan juga lebih tinggi. Maka secara bisnis, secara lingkungan memang tepat kita melakukan penggantian atau revitalisasi PUSRI 3B, di mana efeknya nanti bisa kita lihat cukup signifikan terhadap CO2. Kemudian revamping ini juga optimalisasi terhadap PUSRI 1B, juga tujuannya prinsipnya sama. Kemudian juga kita melakukan biomass co-firing, mencampur bahan bakar biomas ya, untuk menjadi bahan bakar pengganti atau combine dengan batu bara. Kemudian juga dielektrifikasi, juga ikut-ikutan seperti PLN, tapi tanpa kita tetap menginduk kepada PLN. Kita juga melakukan pemanfaatan EBT ya, yaitu pemanfaatan daripada energi solar yang saat ini baru 100 kWp dan dalam beberapa tahun yang akan datang kita menjadi 3 MWp kira-kira. Kemudian juga kendaraan listrik ada 29 saat ini
dan 1 mobil dan akan kita double di tahun depan. Dan kita juga akan menggunakan PLN seperti tadi ngomong sama Bu Dirut dan Pak Komut ya, mungkin kita memang sudah serius, bukan planning lagi. 10 mega akan kita ambil dari PLN untuk mengganti pemanfaatan gas yang saat ini. Itu dari segi ekonomis dia harganya lebih murah, kemudian juga dari segi emisi karbon juga lebih rendah. Dan kita mau seperti sekarang ini karena kita yakin bahwa PLN sudah jauh lebih reliable, artinya non-stop, tidak ada blackout. Karena 1 kali blackout di pabrik, berapa Pak? Berapa miliar? 4 miliar Pak. 4 miliar itu kata kawan-kawan saya. 4 miliar jadi kerugian kita. Jadi oke. Kemudian community forest juga bagian daripada upaya untuk menyerap CO2 yang dihasilkan dari industri tumbuh-tumbuhan. Kemudian waste management juga di waste plan. Ya, kita juga punya waste plan ini ada di Taman Kenten, Prof. Mungkin kalau tertarik, itu kita punya kebun percobaan sekaligus juga ada 1 unit kita itu punya pengolah sampah. Dari apa? Orang mungkin cacing apa yang umum sekarang di tempat ini? Yang sering itu? Bukan yang sering. Namanya apa? Maggot ya, maggot. Nah, kalau kita bukan. Keunggulannya pupuk cacing ini namanya cacing Afrika yang mengolah tanpa bau. Tidak ada bau sama sekali dan dia mampu menghasilkan 2. 1 kompos, kedua ada cairan. Cairan itu sudah kita siapkan sistem sehingga tertampung pada 1 bak penampung dan ini menjadi pupuk organik. Gitu. Itu anytime bisa melihat ke sana di Taman Kenten dan memang itu kita siapkan untuk edupak. Jadi silahkan mahasiswa, silahkan dosen, peneliti datang untuk ke sana melihat bagaimana kita aplikasi pupuk di sana yang tepat ya. Kemudian juga kita ada di sana pemanfaatan sampah ya. Sehingga bisa menghasilkan pupuk organik. Lanjut, ini strategi yang dipakai oleh Pupuk Sriwijaya dalam menjalankan roda perusahaan sekaligus tadi yang berkaitan dengan lingkungan. Ada 4C, yaitu cost leadership menjadi penting bagi kita, perusahaan tentu ini menjadi utama. Kemudian karena persaingan semakin ketat, terutama di NPK, kita harus competitive to market. Kemudian juga competence of employee menjadi kunci. Tidak mungkin sebuah perusahaan bisa melaksanakan bisnisnya dengan baik, setiap institusi tentunya tanpa employee-nya, karyawannya atau insannya tidak memiliki kompetensi. Profesi insinyur salah satu juga untuk meningkatkan kompetensi daripada karyawan kami. Kemudian sebagai bentuk keseriusan kami dalam ramah lingkungan, kita juga menempatkan strategi clean industry and sustainability menjadi salah satu kunci keberhasilan. Jadi 2 dari 4 strategis jelas menstate bahwa ini menjadi kunci daripada menuju program tadi Net Zero Emission 2060. Ini ada contohnya tadi clean strategi tersebut apa saja. Ini adalah physically ya tentang penggunaan solar cell. Mana? Lanjut. Solar cell. Nah, ini kami melihat langsung bagaimana aplikasi. Ternyata di lapangan kita lihat dari yang terpasang sekarang masih banyak lagi yang bisa diimplementasikan dalam tahun depan dan dalam 2 tahun yang akan datang. Sehingga kita proyeksikan kita punya target menjadi 3 MWP. 3 MWP itu sangat besar. Jadi 110 KWP saja itu sudah mampu menurunkan emisi hampir 100 ton ekuivalen. Jadi dengan 3 MWP diperkirakan 2030 itu kita mencapai penurunan emisi 4.600 ton CO2 ekuivalen per tahun. Lanjut berikutnya ini tadi motor listrik dan mobil listrik itu mampu menurunkan 109, tidak banyak, 109 ton dibandingkan dengan tadi yang dibangkitkan dari solar cell sampai 4.600. Kemudian co-firing biomasa ini tadi memanfaatkan enceng gondok, ada mesin cetaknya, dibikin palet, kemudian dicampur dulu dengan batu bara lalu bikin palet, di mana nilai kalornya juga cukup tinggi, jadi masih mampu dipakai untuk pembangkit gas ya, steam dari batu bara, pembakaran batu bara, PLTU lah. Nah ini cukup signifikan juga. Bisa mencapai 4.700 ton CO2 ekuivalen pada tahun 2000. Belum sempat kami, waste plan ya. Waste plan bisa ditampilkan. Waste plan ya. Oh ya waste plan ya.
Maksud saya yang vermikompos. Sudah ya? Iya, ada ya. Oh ini bukan yang cacing. Ini eceng gondong ini membuat palet itu. Walaupun ini nggak apa-apa dilihat. Jadi itu menarik sekali. Di mute ya. Jadi menarik sekali bahwa dengan secara natural cacing itu berkembang biak sendiri dan mampu membersihkan sampah makanan, sampah bekas aktivitas ya, itu bisa diolah oleh cacing tersebut ya bisa. Jadi ada Pak. Oh, bukan. Cacing. Ada. Bukan. Vermikompos. Oh ya ini dia. Ini. Nah, ini stop coba. Nah, ini adalah ya itu dia. Kok lari ke situ? Oh, sebagian ya. Digabung. Oh, oke. Ya udah, mungkin lebih pasnya nanti kan nggak jauh. Bisa ke Taman Kenten. Nah, ini cacingnya. Tadi bangunannya mundurin dikit coba. Nah ini dia, stop. Ini adalah konstruksinya. Kalau kita lihat itu tulisan di apa namanya billboard itu ya atau papan itu bahwa 4 ton per minggu atau 200 ton per tahun. Bayangkan sampah yang dihasilkan adalah mana dia? Yang dihasilkan adalah kita ya dekomposisi kurang lebih 1 ton per bulan ya kalau tidak salah itu ininya yang dihasilkan pupuknya ya ini dia. Nah ini pupuk organiknya dan tadi isinya itu adalah cacing-cacing yang secara natural terus dan bisa berkembang. Jadi kita bisa melakukan penggandaan di sini. Silahkan dengan senang hati ini kita akan menggunakan dana CSR kita di beberapa tempat mungkin di Unsri atau di mana. Semoga bisa banyak manfaat. Lanjut sedikit lagi. Bahwa dari tadi roadmap, ya ini perkiraan kita 2030 itu CO2 itu akan menurun konversinya dari 1,44 per urea menjadi 1,2 ton per ton urea. Nah ini kami juga sangat menyadari bahwa SDM kompetensi itu melalui budaya inovasi. Jadi inovasi, nah ini tahun ini kita dan tanggal 4 nanti Pusri sebagai tuan rumah, seluruh perusahaan pupuk akan datang, ya Innovation Award itu. Dan tahun lalu Pusri itu menjadi juara umumnya inovasi sepupuk Indonesia Group. Alhamdulillah. Nah ini ada 1.100 inovasi kita, jadi sangat senang kita bekerja sama dengan kampus, dengan PII untuk pengembangan ini. Karena down to earth, memang itu target kita. Jadi riset yang benar-benar menyentuh dan ada hasilnya itu sangat kita dorong. Kemudian emisi tadi ya ini produk-produk kita ada Pusri Dev itu untuk menekan NOx, ini dibeli oleh beberapa perusahaan minyak ya untuk mengurangi emisi NOx ya dari gas buang ya. Kemudian juga urea juga upaya kita itu ada yang inhibitor, jadi untuk menahan laju kelarutan urea di tanah. Ini sehingga CO2-nya berkurang karena penggunaan pupuknya juga lebih hemat. Kira-kira itu prinsip kerjanya. Kemudian juga kami menugaskan tadi Prof. Anies juga ngomong bahwa Pusri sangat care ya untuk meningkatkan profesi insinyurnya dari 2023 dan sekarang 2025 itu kepada dengan Unsri dan dengan UGM akan menjadi insya Allah 106 orang profesi insinyur dan masih banyak. Hampir 1.000 mungkin insinyur ya, masih banyak lagi Prof. Ya nanti mungkin disebar ke Bandung, ke Jakarta, ke UI gitu ya. Unsri juga nomor 1-nya gitu. Dan ini award terakhir, award yang didapat oleh Pusri mendapatkan Proper Mas pada tahun 2022 dan 2023. Di mana tidak banyak perusahaan, sangat sedikit, hanya sekian persen di bawah 1% dari seluruh perusahaan yang memperoleh
Proper Mas, yaitu penghargaan tertinggi terhadap kepedulian lingkungan sebuah perusahaan. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Insinyur Nikotop MM. Begitu menarik paparannya Pak, dan selamat untuk pencapaian PT Pustri yang sangat amazing, sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada pembicara ketiga kita, yaitu Profesor Dr. Insinyur Dr. Insinyur Misri Gozan, MTech IVU. Beliau tadi sudah kita sebutkan adalah guru besar bidang rekayasa kimia dan bioproses teknik kimia Universitas Indonesia. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Moderator Pak Abu Bakar dan juga para guru dan senior saya di sini semuanya. Hadirin semua yang saya hormati, perkenankan topik saya agak berbeda sedikit karena memang dimintanya untuk bicara agak berbeda. Insya Allah sangat berkaitan ya. Ya, mohon ditayangkan. Sudah betul tadi itu, sudah betul. Ya, jadi kita bicara hari ini, saya akan berbicara mengenai akreditasi sesuai dengan tugas yang diberikan, yaitu bagaimana akreditasi ini, intinya dari seluruh slide saya adalah bagaimana akreditasi sebagai awal atau sebagai satu bagian dari penjaminan mutu dan pendidikan tinggi keteknikan sebagai awal dari rangkaian pengembangan profesi keinsinyuran. Jadi ini adalah satu pekerjaan yang saya rasakan sebenarnya saya sempat menolak di awal karena begitu bebannya begitu berat, tapi dengan dukungan teman-teman nanti saya akan lihat siapa saja yang para pendukungnya. Terima kasih. Lanjut. Ya, saya akan berbicara 3 hal. Pertama, urgensi dan fungsi akreditasi tersebut. Lalu bagaimana kondisi sekarang, pencapaiannya seperti apa, dan tantangan peluang ke depan. Lanjut. Ya, tadi itu foto berdiri di kantor PII. Pertama adalah mengapa ini penting buat akreditasi ini penting, jelas karena tuntutan peraturan atau undang-undang ya. Jadi kalau tidak terakreditasi maka program studi atau kampus tidak boleh menerima mahasiswa, tidak boleh memberikan ijazah dan dicabut izinnya oleh menteri. Lanjut, jadi ada kebutuhan secara hukum, tetapi di sisi lain sebenarnya juga di sisi mata uang yang lain, yaitu adalah akreditasi program studi atau APS adalah sebuah bentuk akuntabilitas publik karena publik ingin tahu bagaimana mutu. Jadi ini sebuah kebutuhan seharusnya dilihat begitu ya. Jadi kalau barangkali saya sering menggambarkannya begini, kalau akreditasi itu ibaratnya termometer kira-kira gitu ya. Kita ingin tahu anak kita itu sehat atau tidak ya, atau diri kita sehat atau tidak, kita gunakan termometer. Kalau termometernya tinggi suhunya, jangan termometernya yang dimarahin ya. Jadi jangan termometernya yang dimarahin, tapi suhu tubuhnya yang diturunkan gitu ya. Terima kasih. Lanjut, next. Berikutnya. Bisa di next kan? Ya, berikutnya ya. Di pelan-pelan saja diklik bahwa kita tahu, di pelan-pelan diklik. Jadi kita tahu bahwa profesi keinsinyuran adalah profesi yang profesi insinyur adalah profesi yang membutuhkan pemahaman tentang resiko, dan oleh sebab itu bisa diklik pelan-pelan. Ya, pelan-pelan aja. Jadi kita tahu tadi begitu banyak resiko ya. Kalau dokter barangkali kalau salah suntik hanya 1 orang akibatnya. Tadi pagi kita juga diskusi di belakang. Kalau pelan-pelan aja didik. Ya, ini memang untuk ini foto real ya, bukan animasi, bukan ini jadi orang mendesain kesalahan membangun, tidak adanya komunikasi dan sebagainya. Ini mengerikan semua, mulai dari perencanaan, engineering, procurement, construction sampai running operation. Itu semua kalau ada kesalahan-kesalahan dari berbagai profesi itu memang kita sering disalahkan. Mohon maaf, ada kesalahan teknis gitu. Padahal mungkin yang salah orang ekonomi ya, mohon maaf. Gajinya kurang atau apa gitu. Atau orang SDM. Tapi yang selalu salah
mohon maaf ada kesalahan teknis. Barangkali kita bisa ganti ya Pak Direktur, mungkin nanti istilah-istilah seperti itu diganti. Biar orang ekonomi agak sedikit mikir lah gitu. Lanjut ya, next. Oke, ini juga kesalahan di pesawat itu juga karena mungkin kesalahan roda gigi dan material dan sebagainya. Terus saja, next yang berikutnya juga begitu ya. Nah, oleh sebab itu mendidik orang-orang profesional di bidang keteknikan ini harus memerlukan penjaminan kualitas. Next saja Pak, pelan-pelan nggak apa-apa. Dari ini ada beberapa kedinasan juga sudah kebetulan juga masuk dalam ruang lingkup yang kami akreditasi juga ya, beberapa kedinasan. Jadi berbagai profesi. Ada satu gambar terakhir. Next. Ya, mudah-mudahan sudah mencakup semua keteknikan. Tidak ada yang wah kok kami belum gitu ya. Lanjut. Next. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini tidak hanya Indonesia sendirian, di seluruh dunia juga memperhatikan hal ini, dan ada begitu banyak paper-paper, jurnal-jurnal yang membahas mengenai manfaat akreditasi ini, terutama dalam kaitan dengan memastikan keterkaitan antar berbagai kepentingan yang ada di dalam profesi keinsinyuran dan juga kegiatan yang berkaitan dengan keinsinyuran. Lanjut. Ya. Nah, ini yang ingin saya mungkin sedikit garis bawahi ya. Jadi pelan-pelan. Jadi pertama, kita tidak sendirian tadi ya. Bahwa di dunia itu ada namanya di sebelah kanan atas itu Washington Accord, di International Engineering Alliance. Jadi mereka mendefinisikan yang namanya pendidikan teknik itu harus melahirkan profil profesional mandiri seperti apa, mereka punya. Tetapi di sisi lain ada juga kepentingan dan harapan dari nasional, komunitas profesi, institusi, industri, benchmarking dan sebagainya. Misalnya Unsri atau Universitas Muhammadiyah Palembang atau mungkin Polsri itu punya kepentingan sendiri-sendiri dan memperhatikan misalnya kami mau benchmarkingnya dengan mana gitu ya, dan bandingkan. Ini semua harus bisa dipadukan. Lanjut, pelan-pelan. Ya, kita menetapkan pembelajaran teknik seperti apa. Lanjut, setelah itu ini kita sebut sebagai tujuan pembelajaran. Lanjut, pelan-pelan kita muat dalam program pendidikan teknik. Lanjut, kita sebut sebagai program pembelajaran. Lanjut lagi, nggak apa-apa, pelan-pelan. Kemampuan lulusan kita definisikan, capaian pembelajarannya seperti apa. Lanjut, sehingga nanti pada saat, nah ini mungkin agak sedikit pelan-pelan, kompetensi profesi mereka masuk sebagai profesional awal setelah lulus itu seperti apa. Nah, next berikutnya adalah gambaran karir. Nah, sebenarnya ketika kita sudah lulus, mahasiswa kita lulus, itu dalam waktu 5 tahun ke depan itu mereka berkembangnya bisa macam-macam. Mungkin awalnya sarjana teknik elektro bekerja di tempatnya Pak Bob, atau mungkin bekerja tempatnya Pak Bob di bidang PLN misalnya gitu ya. Tapi setelah itu mungkin ada karir lain, mungkin pindah ke Pusri atau pindah ke Pertamina dan sebagainya. Sehingga kita bisa lihat karirnya profesionalnya agak sedikit diverse gitu ya, expand. Tidak seperti kedokteran. Mungkin kalau kedokteran, mohon maaf kalau ada orang dokter mungkin saya salah juga. Tapi sejak awal lulus sampai akhir ya berhubungan dengan orang satu penyakit saja atau dengan rumah sakit dan kira-kira di situ saja, kecuali kalau dia pindah profesi betul. Tapi secara umum teknik itu memang karirnya expand gitu. Sehingga next, pelan-pelan. Next. Nah, ini kita harus bisa definisikan praktek insinyur profesional. Lanjut, next. Ini semua di bawah, sayangnya di bawah, mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi fungsi akreditasi adalah memastikan semua ini terjadi dengan baik, sesuai dengan harapan yang di atas tadi. Lanjut. Ya. Nah, ini barangkali yang tidak difahami oleh Bapak Ibu saya sering mendengar begini, kami bagus kok, tapi kok kami dapatnya sekian akreditasinya gitu ya. Mudah-mudahan bukan karena asesornya salah, tapi insya Allah itu selalu kami review. Tapi kira-kira begini, jadi ada level atau sarjana teknik kira-kira yang sudah disepakati bersama gitu ya. Ini adalah level yang oranye, sengaja diberi warna oranye. Sementara P itu adalah program studi gitu ya. Sementara yang atau kotak-kotak yang ada hurufnya P itu semua masih hijau sekarang gitu ya. Karena dicanangkan oleh program studi. Lalu yang lulusannya itu, kualitas lulusannya itu yang oranye yang garis gitu ya. Nah, ada yang oranyenya di atas kotak, ada yang di bawah kotak atau di antara itu ya. Nah, tetapi ada yang di atas garis,
ada yang di bawah. Nah, yang terakreditasi yang mana? Next saja, terus sampai beberapa kali. Yang tidak terakreditasi diwarnai hitam. Nah, mungkin terus saja, terus, stop. Nah, jadi yang diwarnai warna hitamnya tidak terakreditasi. Kenapa? Walaupun ada di atas, tapi lulusannya di bawah standar yang dia tetapkan sendiri. Nah, kalau yang di bawah standar ditetapkan oleh masyarakat sudah jelas. Walaupun dia lebih tinggi lulusannya daripada yang diinginkan oleh program studi, tapi dia masih di bawah yang dia program studi tersebut tetapkan tidak. Nah, yang bisa diakreditasi hanya yang merah. Lanjut. Ya, jadi begini sistem kami untuk mengakreditasi. Lanjut. Nah, peran PII di mana? Peran PII, International Engineering Alliance Asosiasi Profesi, adalah menetapkan yang orangnya ini. Dan kami selalu berkonsultasi, dan tahun ini juga akan kami perbarui, minimum 5 tahun sekali kami rapat, kami mengundang asosiasi profesi, asosiasi prodi juga kami undang untuk memperbaiki setting level yang diinginkan, yang disepakati. Lanjut. Nah, dengan demikian pendidikan keteknikan dan akreditasi adalah gear yang harus berjalan terus. Kalau gear akreditasinya macet, pertama ya dicabut gitu ya akreditasinya. Pendidikan keteknikan tidak bisa dipercaya oleh negara, tidak bisa dipercaya oleh masyarakat, dan seterusnya. Sehingga ini harus berputar terus. Gear-gear yang lain masih banyak, tentunya ada di PII juga. Lanjut. Ya, pemerakarsa kami siapa? Pemerakarsa kami adalah PII, lanjut, dan juga didukung dengan lebih dari saat ini 20 asosiasi penyelenggara pendidikan tinggi teknik. Lanjut. Nah, ini perjalanan saja, diklik cepat saja. Ada begitu banyak yang diklik cepat aja sampai di ujung, sampai ada tanda tanya itu. Jadi ada begitu banyak hal yang mempengaruhi perkembangan kami. Terutama terakhir ada tahun 2023 itu ada permen baru yang mengubah permen di tahun 2020 gitu ya. Dan itu akan mengakibatkan, sudah terjadi guncangan yang cukup berat, tapi kita terus bekerja terus untuk menyesuaikan diri ya. Dan inilah perjalanan kami sampai hari ini. Lanjut aja. Nah, ini posisi kami di PII. Jadi kita punya di bawah ketua PII ada namanya BATAT, Badan Tetap Akreditasi Pendidikan Keteknikan atau APT ya. Nah, ada sisi kiri, klik 2 kali. Di sebelah kiri di sebelah kiri Bapak Ibu sekalian ada yang internasional, dan di sebelah kanan ada yang nasional. Kita nanti kita rancang sedemikian rupa sehingga kita bersyukur kita tidak punya begitu banyak masalah dalam perkembangannya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mensyukuri gambar ini ya. Kenapa? Karena kita berada di bawah PII, di bawah ya kita bersatu. Bandingkan dengan lembaga akreditasi mandiri yang lain di Indonesia yang tidak berada di dalam rumah profesinya, kira-kira gitu. Itu akan mengalami banyak, saya mudah-mudahan tidak benar yang saya pikirkan, tapi yang jelas kami bersyukur sekali karena kita selalu bisa dengan mudah untuk berdiskusi dengan profesionalnya. Lanjut. Saat ini kami berusaha, para pengurus dan asesor itu untuk menyebar seluruh tanah air, tapi belum bisa dilakukan. Lanjut. Nah, ini gambarannya. Jadi kami sudah bisa menyebarkan sejauh mungkin barat, tengah, timur, baik di sisi vokasi, akademik maupun PSPPI. Nah, gambar berikutnya mungkin next berikutnya. Nah, ini dia. Kami juga tetapkan untuk asesor, kami warnai sebentar. Ya, nggak apa-apa. Yang merah, yang oranye dulu ya. Untuk asesor itu kami minta untuk yang dosen itu untuk vokasi, akademik dan PSPPI itu sudah bergelar insinyur, dan khusus untuk PSPPI harus minimum IPM. Nah, harusnya lebih besar dari sama dengan ya, tapi salah, nggak apa-apa. Mohon maaf, kami untuk vokasi dan akademik belum mampu untuk melakukan itu karena terlalu berat untuk para dosen untuk diwajibkan. Tetapi untuk praktisi yang ingin atau yang menjadi asesor kami, itu kami wajibkan untuk vokasi dan PSPPI itu insinyur maupun IPM. Jadi kami sudah compliance nih untuk ini. Kami terus untuk compliance untuk ini. Tapi walaupun demikian memang harusnya semuanya sudah insinyur dan IPM ya, untuk akademik juga. Tapi saat ini belum mampu untuk itu karena terlalu besar. Lanjut. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian ingin melihat bagaimana sebaran asesor kami. Terlihat memang belum begitu merata ya, tapi kita berusaha untuk meratakan memang karena nanti akan terlihat bagaimana kualitasnya. Dan sekali lagi ini kepadatan ya, warna ini menunjukkan kepadatan di Jawa Barat masih terpadat, diikuti dengan yang lain-lain. Di Indonesia Timur masih sepi, kira-kira begitu ya. Kita harus menyebarkan. Lanjut.
Saya akan percepat. Nah, ini penyebaran detailnya, jawab persentasenya. Lanjut saja. Ini distribusi akademik dan vokasi, Bapak Ibu sekalian. Ini sebenarnya vokasi ini kami terus tingkatkan karena memang semakin makin membesar jumlah yang harus diasesmen. Ini sedang PR besar kita adalah memperbanyak asesor di bidang vokasi. Lanjut. Ini jumlah prodi yang sudah kami akreditasi. Ini diklik terus saja Mas sampai keluar angka yang warna merah. Alhamdulillah kita meminimasi yang warna merah, warna hijau itu yang angkanya warna merah, ya stop di situ. Karena kita tidak ingin tidak terakreditasi, kita lakukan pembinaan. Kalau saya ceritakan panjang, tapi intinya kita berhasil mereduce yang tadinya jumlahnya 120-an yang tidak terakreditasi nasional dengan melakukan pembinaan hanya tinggal sekian yang merah di bawah itu, atau warna batangnya warnanya hijau. Harusnya dipilih warna yang sesuai ya. Ya ini kurang bagus gambarnya. Lanjut aja. Lanjut, ini terakhir kami tahun 2000. Nah ini dia, sebaran unggul di mana? Jadi syarat asesor itu harus dari tempat prodi yang unggul. Sayangnya tidak terlalu merata, walaupun sebenarnya kita nggak bisa berusaha apa-apa, tapi ini potret sebenarnya gitu ya. Jawa Barat, Jawa Timur adalah daerah paling banyak unggulnya gitu ya. Tapi sayang di Kalimantan terutama selatan, di Kalimantan Barat, itu selatan ya, yang tengah itu. Dan juga di Indonesia, di Papua terutama itu belum ada, di Sulawesi Utara juga belum ada, dan seterusnya di Indonesia, Nusa Tenggara ke sana belum ada juga. Lanjut, yang unggul, lanjut aja. Nah ini untuk yang baik sekali, cukup merata gitu ya. Hanya di Sulawesi yang belum, bahkan di Papua pun sudah, tapi memang kepadatannya masih belum banyak. Nah yang baik, lanjut, itu juga next ini adalah di Jawa Timur baik, artinya walaupun jumlahnya besar, tapi level akreditasinya yang paling bawah ini, Jawa Timur. Kita perlu perhatian sebenarnya ya. Lanjut. Sebaran tidak terakreditasinya juga Jawa Barat dan Jawa Timur. Jadi ini yang mungkin nanti cukup bahaya. Sumatera alhamdulillah ya tidak terlalu banyak yang, tapi Sumatera itu Lampung ya, itu gambarnya, bukan Sumatera Selatan. Aman Sumatera Selatan ya. Pak Anies ini aman Pak Anies. Lanjut. Ya, kami juga berusaha untuk accountability kami, 2 tahun kami, ini tahun ketiga kami berjalan, tapi 2022 tahun sebelumnya sudah laporan WTP-nya, laporannya wajar tanpa perkecualian. Lanjut. Jadi alhamdulillah sepanjang kami juga membangun sistem yang cukup handal, karena ini kalau tanpa ini, maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekarang kan tidak perlu ya berbondong-bondong ke Jakarta menyerahkan akreditasi, sekarang cukup lewat online, cukup lewat sistem saja. Semua ditangani paperless begitu ya. Lanjut. Dan Bapak Ibu sekalian, silahkan kalau mau mengunjungi kami, mau belajar tentang akreditasi, free semuanya ada di online. Lanjut. Nah ini contohnya ya, ini contoh saya biar gampang lah. Lanjut aja. Kita juga para asesor kami awasi lewat satu sistem IT tersendiri gitu aja. Jadi ini diawasi oleh Dewan Pengawas Asesor yang cukup mumpuni. Lanjut. Nah ini para punggawa atau humas kami yang cukup bisa menyambut Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau ada yang WA ke saya lambat menjawabnya, karena sebenarnya kami sudah siapkan gitu ya untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, satu pertanyaan besar di awal tahun 2000 ketika kami berjalan. Sebenarnya instrumen yang kami sudah buat bersama dengan Ban PT itu bisa menggambarkan kondisi sebenarnya nggak sih gitu ya. Itu kan pertanyaannya. Yang kami buat instrumennya bisa mampu memotret dengan baik tidak gitu, atau kameranya itu sudah benar atau belum. Nah kami melakukan penelitian internal. Lanjut, next. Ya ini jadi kita mencoba kriteria kami, kriteria input, kriteria proses, dan kriteria output. Kita lakukan penelitian ilmiah gitu ya. Lanjut. Sayangnya masih internal penelitiannya. Kami sudah putuskan kemarin untuk dibuat eksternal. Jadi biar orang lain yang meneliti dan kami akan danai. Ya, jadi gambarannya sekali lagi kita coba bikin. Bisakah memetakan di barat, di tengah, dan di timur? Lanjut aja, lanjut. Nah, ini datanya kira-kira begini. Semuanya kalau dia mengikuti garis itu berarti ada hubungan antara X dan Y-nya, Y-nya gitu ya, input dan prosesnya di sebelah kiri, sebelah kanan adalah input, proses dengan output. Kesimpulannya, next saja. Nah, kesimpulannya sudah kami tabulasi, dan kesimpulannya kira-kira begini. Jadi terdapat high correlation antara input dengan proses,
Tapi sayangnya antara proses dengan output itu ada sedikit kerawanan. Kita next saja. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian kami ini internal dan sudah dipublikasi di Q2. Ini jurnal, bukan jurnal main-main, ini jurnal top ini itu ya. Menunjukkan validitas kerangka kerja atau IPO kami atau kriteria dan instrumen yang dikembangkan dalam teknik, meskipun temuan penelitian menunjukkan adanya tantangan dalam menilai keluaran. Itu bukan keluaran ya, tapi luaran gitu ya. Jadi ini yang kami simpulkan dan kami akan perbaiki. Kami sudah rapatkan perbaikan untuk instrumennya. Lanjut. Kendala tahun-tahun awal itu adalah prodi tidak memahami prosedur meskipun sudah ada banyak sosialisasi. Jadi masalahnya cuma tidak paham prosedur sehingga terlambat mendaftar dan begitu pintunya ditutup sudah tidak terakreditasi gitu ya. Itu yang cukup terjadi dan oleh sebab itu kami sudah lakukan antisipasi. Kenapa hal itu terjadi? Karena pergantian pejabat di prodi perlu mengikuti sosialisasi dan sebagainya. Jadi sudah ikut sosialisasi tapi prosesnya berganti atau orang-orang yang melaksanakan berganti. Ada juga hambatan komunikasi terutama Indonesia bagian timur dan terpencil. Kami alami sendiri tapi kalau kami ceritakan sih terlalu panjang. Lanjut saja. Nah ini oleh sebab itu kalau kami lakukan kegiatan sosialisasi sejak tahun 2020 sampai kemarin baru berakhir 2 pekan lalu di 12 kota kami laksanakan dan semua ini kami biayai dan sering bekerja sama juga dengan LL Dikti ya Bu Erna ini ya, kita juga bekerja sama dengan LL Dikti dan sebagainya. Ini ada beberapa tempat Palembang, aduh sayang Palembang nggak di foto di sini. Sebenarnya ada ya, cuma yang nyiapin foto-fotonya bukan saya. Lanjut. Jadi kami lakukan untuk mengatasi hambatan tadi. Nah sebagai penutup tantangan dan peluang akreditasi secara internal ada keberagaman mutu tadi sudah ada petanya gitu ya, petanya sangat jelas dan keberagaman mutu asesor dan sekaligus juga gini, kami itu asesor kami itu kan berasal dari yang lama Ban PT dan kami juga didik sebagian. Tapi masih ada yang sisa yang Ban lama atau dengan paradigma lama walaupun dia bukan dari Ban PT, paradigma lama. Padahal ini menjadi wajah kami di lapangan gitu. Walaupun sudah dididik di kampus kami, tapi di lapangan dia berbuat lain. Wajah kami lah yang kadang-kadang juga tidak baik gitu ya. Nah, tantangan membangun sistem IT yang handal terkait ancaman kejahatan cyber sudah kami sinyalir. Pekan lalu kalau barangkali ada yang coba masuk ke website kami dibajak gitu ya. Dan kami sudah langsung cepat pindah gitu ya. Kapasitas assessment dirancang untuk 250 prodi. Batch 2 kemarin ada 290 yang daftar dan batch 3 ini diperkirakan 400 yang mendaftar. Tapi kami tidak tahu apakah itu akan gambaran peningkatan terus-menerus, apa sesaat saja kami belum tahu dan ini perlu kita monitor terus-menerus relevansinya. Transparansi dan pengawasan publik, kami berharap bahwa nantinya akan ada kemandirian manajemen, administrasi dan keuangan dan ini sebuah isu yang sangat-sangat penting terutama buat kita yang ada di PII ya. Karena ini menggambarkan bagaimana kami bisa berjalan dengan mandiri begitu ya, sebagaimana amanah undang-undang. Eksternal, dinamika dan variasi standar akreditasi di dunia memang juga beragam dan ada beberapa perubahan. Kami berpatokan atau merujuk pada Washington Accord, Sydney Accord, Seoul Accord dan Washington Accord, Seoul Accord, Sydney Accord dan sebentar lagi kita merujuk juga pada Dublin Accord. Itu perbedaan jenjang akreditasinya saja atau pendidikannya saja. Nah, pengakuan internasional alhamdulillah kita sudah dapatkan Washington Accord, Seoul Accord dan Sydney untuk D4, Washington Accord untuk S1, Seoul Accord untuk komputer. Nextnya kita akan masuk ke Dublin dan juga kita sedang menjalin kerjasama di AVO untuk postgraduate accord. Kenapa demikian? Karena banyak lembaga akreditasi di dunia yang masuk ke Indonesia. Indonesia dilihat sebagai pasar akreditasi dan itu didukung oleh pemerintah juga. Oleh sebab itu kita harus waspada betul bahwa kita ingin supaya kita punya kekuatan bikin postgraduate accord, sedang dijalan kerjasama dengan Malaysia dan Filipina serta Thailand. Nah, mahalnya proses mendapatkan pengakuan dari internasional ini juga menjadi sebagian beban yang harus dipikul. Dan itu mau tidak mau dibebankan kepada assessment gitu ya, kepada Bapak Ibu yang ada di prodi gitu ya, kita bagi rata. Kita juga memanfaatkan AVO dan ISEAP. Satu lagi terakhir sebagai penutup, ya
tantangan dan peluang bagi prodi. Tantangan utama adalah keberagaman dan pemerataan tadi NKRI, kualitas mahasiswa input yang beragam sekali. Bapak Ibu sekalian, di beberapa daerah di Indonesia ada mahasiswa yang hanya punya ijazah SD dan kemampuan membacanya sangat buruk, tapi diterima oleh perguruan tinggi tersebut karena alasan biaya. Itu misalnya contohnya. Kualitas dosen, mungkin masuknya bagus, ya ada juga yang dosennya memang masuknya tidak sesuai kompetensinya dan sebagainya. Tapi sepanjang perjalanan itu harus dilakukan pelatihan berkelanjutan bagi dosen. Oleh sebab itu proses harus diperbaiki. Tata kelola program studi dan kampus masih banyak sangat lemah. Kami buatkan modul-modul untuk pelatihan, kami sudah lakukan. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi global dan kompetensi teknologi saat ini juga menjadi perhatian penuh. Karena tidak mungkin kita memakai instrumen yang dulu-dulu saja, kita harus perbaiki terus. Peningkatan laboratorium dan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi, prodi juga perlu mengembangkan. Lanjut. Nah, ini yang warna kuning, perubahan peraturan di Indonesia terlalu cepat. Ini bayangkan Bapak Ibu sekalian, kami lakukan sosialisasi 2 tahun, begitu selesai sosialisasi, peraturannya berubah. Itu yang kami hadapi juga, dan saya kira di industri juga begitu barangkali dialami. Lanjut. Peluang kolaborasi internasional terkait Tridharma Esensial berkonteks globalisasi, ini kami buat modulnya supaya Bapak Ibu sekalian di prodi-prodi nanti bisa mengembangkan diri sendiri. Dosen praktisi dan dedikasi ini juga penting karena dosen praktisi itu mahal harganya, kira-kira artinya mencari mereka itu sangat susah, dan kalau susah mungkin waktunya nggak ada, dedikasinya juga tiba-tiba ditarik ke tempat lain dan sebagainya. Nah, bagusnya juga ada peluang ke depan itu dosen pemajuan daerah atau dosen penugasan khusus, ini peraturannya sedang digodok lagi. Kalau dulu namanya data sharing, kalau tidak salah ya, dulu namanya data sharing. Jadi dosen, misalnya saya dari UI, bisa saja mungkin nanti selain saya ngajar di UI, saya ditempelkan penugasan khusus di Indonesia Timur atau di Indonesia Barat atau dan sebagainya. Itu untuk meningkat. Sekarang sedang digodok di pemerintah. Dan peran PII di daerah saat ini kami rasakan cukup banyak membantu kami, tetapi kami menginginkan juga peran ini bisa lebih ditingkatkan. Kenapa? Karena memang kami ini anaknya PII gitu. Saya sendiri pengurus PII lebih dulu daripada pengurus Silam gitu ya. Dan saya merasakan seharusnya kita lebih dekat lagi dan bisa lebih karena kita memang hasil dari akreditasi adalah pendidikan tinggi yang baik. Pendidikan tinggi yang baik akan memberikan input bagi dunia industri dan kita saling berkait, kita sangat membutuhkan masukan. Lanjut, terakhir sebagai penutup, saya kira ini terakhir ya. Terima kasih, dan kami saat ini sedang merintis ISO, kemarin sudah audit internalnya sudah, insya Allah 10 September ini audit eksternal, mudah-mudahan bisa jalan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Prof. Dr. Insinyur Misri Ghazan MTek IPU atas penyampaian paparannya. Baik, tanpa membuang waktu kita lanjut, kita minta pada Profesor Dr. Insinyur Agus Taufik Mulyono STMT IPU ASEAN Eng untuk menyampaikan paparan. Silakan Prof, waktu dan tempat. Silakan. Ya, terima kasih. Mungkin tema yang saya bawakan agak berbeda dengan tema-tema yang lain. Ya, mungkin nanti akan diperkuat oleh Bang Bob, ini lebih pas lagi nanti ya. Saya akan memberikan satu pemahaman untuk memperkuat yang disampaikan oleh Prof. Anies, bahwa karena saya di bidang konstruksi di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR, saya mencoba untuk menyampaikan apa yang menjadi satu pemikiran publik saat ini, sinkronisasi antara Undang-Undang Keinsinyuran dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi, sehingga tema yang akan saya bawakan tentu bagaimana kita ingin menyelenggarakan sinkronisasi integrasi kedua undang-undang tersebut untuk mencegah malapraktek di dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Next. Ya, saya tidak usah untuk memperkenalkan diri. Next, terus biar waktunya cukup. Ya, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, sinkronisasi, integrasi, implementasi Undang-Undang Keinsinyuran
dan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Yang kedua, potensi malapraktek keinsinyuran dan jasa konstruksi. Yang ketiga adalah prospektif, ada harapan bagaimana penerapan Undang-Undang keinsinyuran di dalam kaitannya dengan penyelenggaraan jasa konstruksi. Next. Ya, berikutnya. Next. Ya. Saya mencoba untuk melihat, karena hari ini adalah temanya adalah infrastruktur energi, ya, karena infrastruktur energi itu sebenarnya merupakan praktek rekayasa dan konstruksi di dalam mengelola, mengekstrak sumber daya alam seperti mineral, biji logam, minyak bumi, gas alam, batu bara, sinar matahari, air, dan udara untuk kebutuhan industri dan kehidupan manusia. Jadi kalau kita melihat peran insinyur itu luar biasa, kita bisa melihat karena ini ada kata-kata praktek rekayasa dan konstruksi, dan di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi pasal 59, setiap praktek konstruksi itu wajib memenuhi patuh pada standar keamanan, standar keselamatan, standar kesehatan, dan standar keberlanjutan pada semua infrastruktur yang kita bangun. Disitulah peran insinyur, dan insinyur di dalam peran itu ada dua hal. Dia dituntut patuh standar, itu diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, dan dia harus patuh etika ya, di dalam Undang-Undang Keinsinyuran. Kalau kita melihat hierarki telusur hukumnya, tinggi mana etika dan standar? Tentu tinggi etika. Sehingga kalau Prof. Anies mengatakan di dalam praktek-praktek engineering wajib memiliki SEDRI, itu maksudnya adalah wajib patuh kepada etika yang lebih didahulukan. Selanjutnya adalah patuh kepada standar. Next. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mencoba untuk melihat telusur hukum integrasi antara Undang-Undang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Keinsinyuran. Jangan dibalik. Integrasi, sinkronisasi Undang-Undang Keinsinyuran terhadap jasa konstruksi itu malah kebalik, Prof. Anies. Dibalik. Kenapa dibalik? Nanti saya tunjukkan. Kenapa harus dibalik? Jadi tempatkanlah keinsinyuran itu lebih tinggi. Kenapa? Karena keinsinyuran itu didefinisikan kegiatan teknik yang menggunakan ilmu pengetahuan, kepakaran, teknologi untuk meningkatkan nilai, ya, menambah nilai, menambah daya guna, berkesinambungan, berkelanjutan dengan mempertimbangkan keselamatan, keamanan, kemaslahatan, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan. Inilah definisi keinsinyuran. Ya kan? Nah, kalau jasa konstruksi itu adalah yaitu melaksanakan jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi. Pertanyaannya adalah, apakah orang membangun gedung, membangun hotel, membangun jembatan, itu tidak menggunakan teknologi? Menggunakan. Memberikan nilai tambah? Pasti. Mempertimbangkan keamanan, keselamatan? Ya. Artinya adalah praktek jasa konstruksi itu sebenarnya adalah bagian dari praktek keinsinyuran. Jadi jangan dibalik. Artinya orang yang praktek jasa konstruksi otomatis menjalankan praktek keinsinyuran. Ini yang harus dipahami. Ya, nanti mungkin Bapak Ibu akan bisa melihat bagaimana Undang-Undang Energi, Undang-Undang yang lain. Kalau saya coba melihat Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah, di dalam Undang-Undang Keinsinyuran ada early warning malapraktek. Hati-hati ya, jangan malapraktek. Ada itu di pasal 3 Undang-Undang Keinsinyuran. Kalau di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, early warning malapraktek itu ada pada kepatuhan. Harus patuh ya terhadap standar. Nah, ini yang harus disinkronkan. Nah, kalau kita bicara asas pengaturan keinsinyuran dan asas pengaturan jasa konstruksi, yang warna hitam itu kedua-duanya ada. Yang warna hitam kedua-duanya ada. Ada di Undang-Undang Jasa Konstruksi, ada di Undang-Undang Keinsinyuran. Tapi yang warna merahnya itu jangan diperdebatkan tapi saling melengkapi. Contoh, di Undang-Undang Jasa Konstruksi ada asas kejujuran, Prof. Anies. Tapi di Undang-Undang Keinsinyuran tidak ada kejujuran. Tetapi di Undang-Undang Keinsinyuran ada integritas. Di Undang-Undang Jasa Konstruksi tidak ada integritas. Nah, jadi harus melengkapi. Tetapi kelebihannya Undang-Undang Jasa Konstruksi adalah, kelebihannya Undang-Undang Keinsinyuran itu adalah ada integritas, ada etika. Tinggi dia, payung tertinggi dia. Ya, karena kejujuran itu bagian dari
integritas, kejujuran bagian dari etika. Ini saya rasa yang perlu kita letakkan supaya kita menempatkan keinsinyuran itu lebih tinggi dari segalanya. Ya. Next. Ya ini saya rasa usah, next lagi supaya cepat. Lah ini, Bapak Ibu kalau mau baca kedua undang-undang itu, daripada rumit kalau kita melihat integrasi, cukup satu lembar ini. Ya, mari ikuti apa yang saya sampaikan. Yang baris pertama panjang itu mendefinisikan secara pasti kepastian hukum apa itu keinsinyuran. Tadi saya sampaikan, keinsinyuran itu sangat luas karena menggunakan teknologi, ilmu pengetahuan, kepakaran. Ya, untuk apa? Untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan keselamatan, keamanan, kemaslahatan, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan. Oke. Untuk praktek keinsinyuran, di sebelah kanan, Bapak Ibu lihat, orang harus wajib punya STRI. Untuk punya STRI, wajib punya SKI. Kalau dalam undang-undang saya hanya mengenal SKI, tapi di dalam operasional dikenal SKIP. Ya, saya rasa nggak perlu diperdebatkan. Yang penting itu adalah menunjukkan sertifikat kompetensi insinyur. Untuk punya sertifikat kompetensi insinyur, maka harus punya insinyur. Nah ini, jadi jangan mimpi STRI kita akan tinggi kalau insinyur kita juga tidak tinggi, tidak cepat gitu. Ya, itu urutannya. Lah, praktek insinyuran itu ada 7 bidang. Ini kalau kita ingin lihat benang merahnya. 7 bidang itu pembangunan, pembentukan sebagainya. Untuk bidang saya itu nyantolnya di konsultansi, rancang bangun dan konstruksi. Nanti energi nyantolnya di mana? Tadi saya bilang ke Prof. Bisri, kalau kimia nyantolnya di mana ya? Kalau pupuk kaltim, pupuk Sriwijaya nyantolnya di mana? Di dalam 7 bidang itu. Nah, untuk konstruksi nyantolnya di situ. Bidang konsultasi, rancang bangun dan konstruksi. Maka turunannya adalah praktek jasa konstruksi. Untuk praktek jasa konstruksi, orang harus punya SKK. Untuk punya SKK, orang harus punya ijazah dan pengalaman. Itu. Jadi kalau kita lihat telusur hukumnya, mestinya orang yang mau jadi ahli, yang diwujudkan dalam bentuk pengakuan SKK, mestinya harus punya etika dulu. Kira-kira gitu, Pak. Ini yang harus kita kembangkan. Jadi mestinya ke depan, perspektif kita itu adalah undang-undang keinsinyuran ditempatkan yang paling tinggi, gitu. Ya, asosiasi profesi itu harus patuh terhadap undang-undang keinsinyuran. Cuma persoalannya gini, Prof. Anies, masih ada orang sebagian besar di Indonesia berpikir cara mengelola PI itu seperti mengelola asosiasi profesi, sehingga seolah-olah PI ini sama, Pak, dengan HBCI, dengan HAKI, dengan dan lain-lainnya, gitu. Kenapa? Di LPJK itu masih ada asosiasi PI, Pak, yang belum dicabut. Nah, ini jadi rasanya hampir sama. Memang dulu sebelum undang-undang keinsinyuran, memang ada asosiasi PI yang mencetak sertifikat SKA juga, Pak, bersama LPJK. Itu dulu, belum move on itu artinya. Ya, itu saya rasa itu yang penting saya sampaikan di sini. Next. Nah, ini kalau melihat cara berpikirnya. Yang warna biru itu warna jasa konstruksi, LPJK lah gitu. Yang warna merah, warna apa ini? Oranye itu adalah kuning, itu PII. Ya, bedanya LPJK adalah yang sekarang di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, LPJK adalah lembaga pemerintah non struktural yang mewakili masyarakat jasa konstruksi. Tugasnya adalah mengakreditasi asosiasi profesi membentuk LSP, LSP melakukan uji kompetensi tenaga kerja konstruksi. Keluarannya adalah SKK jenjang 789 untuk ahli. Kemudian diregistrasi oleh LPJK. Oke. Sekarang lihat padanan berpikirnya yang warna merah. Bapak Ibu bisa telusuri. PII itu adalah bukan asosiasi profesi, PII itu. Sekali lagi saya katakan, PII adalah lembaga non pemerintah, ya, lembaga non pemerintah, lembaganya masyarakat keinsinyuran untuk mewadahi para insinyur berpraktek keinsinyuran di Indonesia. PII itu besar, luas PII itu, sederajat dengan lembaga negara, sederajat, sejajar itu PII itu.
Nah, kalau LPJK beda. LPJK itu lembaganya pemerintah yang non struktural. Kecil malah. PI besar. Nah, PI itu ke depan itu bisa mengakreditasi HKK. Himpunan Keahlian Keinsinyuran HKK. HKK ini diakreditasi oleh PI. HKK inilah yang membentuk LSP Keinsinyuran. Kalau kita ingin mempercepat jumlah STRI, ingin mempercepat jumlah sertifikat kompetensi insinyur, maka LSP Keinsinyuran berdiri. Begitu. Ya. Karena apa? LSP itu Keinsinyuran itu juga didirikan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Nah, oleh karena itu alurnya seperti ini. Apakah PI boleh membentuk LSP? Boleh. Kalau saya katakan kalau PI membentuk LSP, maka dia boleh untuk ruang lingkup seluruh skema keinsinyuran, itu boleh. Tetapi apakah mampu ke depan nanti mau melaksanakan seluruhnya? Maka berikanlah kewenangan pada HKK, hanya syaratnya HKK itu satu ruang lingkup skema keinsinyuran. Tidak boleh nanti HKK itu membentuk LSP keinsinyuran kimia dan sipil, tidak boleh. Dia hanya satu. Kenapa? Karena definisi HKK menurut undang-undang adalah organisasi profesi satu disiplin teknik keinsinyuran yang berbadan hukum yang tentunya dapat diperbolehkan membentuk LSP keinsinyuran. Nah, ini. Nanti produknya apa? Produknya itu IPB, IPM, IPU. Lalu diregister oleh PII. Nah, inilah satu sinkronisasi atau satu integrasi antara kedua undang-undang. Next. Nah, ini penting. Apa sih kalau orang sudah punya, kalau orang sebagai tenaga kerja konstruksi, lalu dia praktek insinyuran, maka dia punya 3 kewenangan. Pertama, seorang insinyur itu boleh memulai, berhak untuk menentukan kapan dimulai, kapan diberhentikan pekerjaan. Kapan orang itu diangkat, diberhentikan, dan kapan hasil pekerjaan diterima, ditolak, atau dibongkar. Itu adalah kewenangan insinyur. Saya hanya memperkuat apa yang disampaikan Prof. Anies tadi. Ya, karena kalau tidak begitu, maka kita tidak akan kuat undang-undang keinsinyuran itu. Next. Nah, kalau di Undang-Undang Jasa Konstruksi, memang fardu ain, Bapak. SKK itu fardu ain, disebutkan di pasal 70. Ada kata-kata wajib. Setiap TKK yang bekerja di bidang jasa konstruksi, wajib memiliki sertifikat. Setiap pengguna jasa dan atau penyedia jasa wajib memperkerjakan TKK yang mungkin. Ini kelebihannya Undang-Undang Jasa Konstruksi. Yang tidak pernah kita temukan ini di dalam Undang-Undang Keinsinyuran. Gitu. Tidak ketemu. Mestinya pengguna keinsinyuran gitu, wajib menerima hasil pekerjaan praktek keinsinyuran yang menggunakan tenaga engineer-nya atau tenaganya itu adalah insinyur. Itu memang nggak ditemukan. Gitu. Tapi kita nggak perlu meresahkan, tapi kita melihat telusur hukumnya pada etika dan integritas yang jauh lebih tinggi daripada keahlian. Ya. Next. Nah, oleh karena itu ke depan bisa dicarikan solusinya. Bahwa kontrak kerja konstruksi harus melingkupi penggunaan STRI bagi setiap TKK ahli yang diwajibkan menjalankan konensor dalam praktek. Jadi kalau tenaga kerja ahli di dalam jasa konstruksi, dia menjalankan kewenangannya sebagai insinyur tadi, maka dia wajib punya STRI. Itu. Hanya saja tidak ada lembaga negara yang mengeluarkan statement. Siapa yang mengeluarkan statement? Mestinya PI, Pak, ke depan. PI harus berani itu, ya, mengeluarkan statement ini. Karena kalau enggak, bahaya sekali praktek jasa konstruksi itu. Hanya mengandalkan keahlian. Karena pemegang SKK itu bisa salah, Pak. Pemegang SKK bisa salah di lapangan, walaupun ahli apapun. Benar ya, Prof. Anies? Bisa salah ya? Ya. Apakah pemegang SKK boleh salah? Nah, tadi bisa salah, setuju, bisa salah. Boleh salah enggak? Secara syariat tidak boleh salah. Hakikatnya terjadi salah. Kenapa? Ketika saya sebagai pimpinan di lapangan, anak buah saya melakukan kesalahan, harusnya ini memenuhi syarat, lapor ke saya bilang, sudah saya kesalahanmu, tanggung jawab saya. Boleh salah, Pak, walaupun dia seorang ahli. Karena ada yang menanggung atas kesalahan itu. Lah, untuk menghindari itu, maka hatinya itu harus dididik. Syukur dididik Tuhan. Kalau enggak dididik Tuhan, dididik PII, Pak. Gitu.
Maka tempatkanlah gelar insinyur itu ada di dalam hati. Tempatkanlah setri ada dalam hati. Seperti Bapak Ibu punya istri, ditempatkan di mana? Di hati kan? Iya kan? Jadi kalau saya jagung manten tidak pernah bawa istri. Ada teman-teman saya bawa pasangan semua. Mesti pada Pak Teh mana istrinya? Loh, kok nggak dibawa? Oh selalu saya bawa Pak, ada di dalam hati. Belum tentu yang dibawa secara fisik itu, hatinya juga ada di situ. Iya ya, oke. Wah itu. Bang Bob ini katanya dapat ilmu baru kita jadi. Nah, ya itu ya. Next. Oke, inilah tantangan kita Bapak Ibu. Luar biasa. Kita katakan punya anggota 83.000. Prof Anies. Ya. Tapi dibandingkan dengan jumlah 4,5 juta sarjana engineering yang ada di Indonesia. Yang aktif, yang masih hidup maksudnya. Dan bekerja. Itu kita masih di bawah 2%, Pak. Dan kita masih memiliki setri itu kira-kira hampir 30.000. Itu masih di bawah 1%. Tetapi jasa konstruksi yang di sana, kalau kita melihat tenaga ahlinya, itu masih disertifikasi baru 6%. Itu. Kita lihat korelasinya, tenaga ahli konstruksi itu 2,53 juta. Itu. Jadi kita punya pangsa pasar yang luar biasa tentang PI itu. Kalau kita bicara bisnis, ya. Tapi kalau kita bicara kemanusiaan, tanggung jawab kita masih berat. Itu. Ini data. Sehingga perlu dijawab satu. PI harus mampu menjawab apa manfaat jadi anggota PI. Apa manfaat memiliki gelar insinyur? Apa manfaat memiliki SKI? Apa manfaat memiliki setri? Karena setri itu adalah syarat praktek keinsinyuran. Kalau istri apa Pak? Syarat praktek perkawinan, ya. Baik. Ya, sehingga jadi kalau mau mengejar setri, kata kuncinya di Prof Anies. Bagaimana kita mengejar jumlah insinyur, Pak? Ini persoalannya. Kalau PSPPI apa ya mampu mengejar itu? Next, cepat, yuk, lagi. Selesai ini potensi malapraktek sudah ya, praktek yang salah. Karena kenapa ini ada malapraktek? Kan katanya diterapkan dokter, karena insinyur juga profesi. Saya mendukung yang disampaikan Prof Anies. Ya Prof Anies setuju ya, insinyur adalah profesi sehingga istilah malapraktek itu boleh diterapkan kalau dia salah. Karena diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Keinsinyuran. Next, tidak perlu saya terangkan detail. Next lagi. Nah inilah kalau kita jasa konstruksi ada 15 titik mulai dari warna prakonstruksi, proses konstruksi, dan pasca konstruksi. Ada 15 titik di situ rawan terjadinya malapraktek keinsinyuran. Saya tidak perlu detailkan. Next. Nah ini prakteknya lapangan. Jadi malapraktek itu kalau dalam jasa konstruksi ada 6. Malapraktek mutu, waktu, biaya, metode, volume, dan malapraktek administrasi. Contohnya apa Pak? Malapraktek administrasi. Contohnya perbuatan membiarkan tenaga kerja tidak memiliki sertifikat kompetensi. Itu malapraktek. Ya. Begitu bangunan setelah diserah terimakan, memelihara bangunan, ada malapraktek juga. Apa malaprakteknya? Malapraktek pemeliharaan. Malapraktek pemeliharaan. Teknologinya nggak cocok, biayanya diirit-irit. Ya. Kemudian malapraktek pengoperasian. Tidak antisipasi perubahan lingkungan dan sebagainya. Next. Nah, insinyur itu selalu terjebak dalam jebakan Batman dalam setiap pelaksanaan konstruksi. Ya, saya tidak menerangkan detail. Next. Ya, next lagi. Oke, sudah sampaikan. Next. Ya, next. Terus. Ya, terus tadi sudah 6T. Lah, ini perspektif penerapannya. Ya, next. Kita punya PR ini, Pak. Saya nyebutkan ini adalah tantangan, bukan kendala. Ya, kita punya 2 organ besar, yang satu sama lain memang lahirnya sendiri-sendiri. DII kita masih punya tantangan, dan PI sudah jalan. DII itu adalah regulator, pengawas, PI adalah eksekutor, fasilitator. Hanya saja memberikan catatan, selama 10 tahun ini terus kita gimana? Gitu. Selama 10 tahun tadi. Tapi kalau Prof Anies mengatakan sebenarnya start yang menurut hukum itu adalah mulai 2019 karena 5 tahun efektif ya. Tapi sekarang itu mau kemana? Inilah satu gambaran kita. Ya, luar biasa. Warna-warna merah ini sebenarnya yang kita butuhkan. Ya, tetapi belum ada. Tuh. Ya. Saya tidak provokasi, tetapi
ini adalah tantangan kita. Gitu. Next. Nah, ini adalah satu catatan, ada 610 PTN-PTS yang memiliki prodi engineering. Tapi hanya baru 44 catatan saya, itu yang punya PSPPI termasuk Sriwijaya, jadi kira-kira 7,2%. Kalau dilihat dari produknya, itu 610 PTN-PTS tadi kan hampir 60.000 setahun yang diluluskan. Kalau PPSPPI 1.500. Jadi perbandingannya masih di bawah 3%. Inilah PR kita. Jadi kuncinya apa? Jumlah insinyur kurang. Next. Nah, ini saya harapkan. Prof. Anies, saya mohon izin ini. Andai kata dimungkinkan enggak, yang lulus di bawah 2014 dengan portofolio, dia sudah memiliki praktek, bukti-bukti praktek keinsinyuran. Kenapa sih enggak dikeluarkan aja surat pengakuan atas praktek keinsinyuran itu dikeluarkan oleh tiap perguruan tingginya? Itu supaya cepat jumlah insinyur ini. Tetapi setelah 2014, oke, itu urusannya PSPPI. Iya Pak, itu sebelumnya ayo rame-rame, masih 82.000, masih di bawah 1% Bapak Ibu jumlahnya itu. Kita nggak bisa kita bangga, gitu. Tapi kita usaha, ya itu harapan kami. Next. Nah inilah harapan ke depan. Sebelumnya. Ya ini harapan ke depan. Jadi nanti ke depan kalau kita menelusuri pemahaman undang-undang keinsinyuran, ke depan tuh ada 3 unit kerja dalam keinsinyuran. Yang pertama adalah DII. DII itu adalah legislatif supervisi. PII adalah eksekutif fasilitasi. Dan HKK. HKK adalah pelayanan sertifikasi. Ini harapan kita. Lalu yang menjembatani PII dengan HKK itu apa? BKBK tadi. BKBK itu yang akan menjembatani proses sertifikasi, mutu sertifikasi, termasuk klaster-klaster asesornya. Ya, next. Nah inilah harapan ke depan. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan kita akan muncul LSP keinsinyuran di Indonesia. Jadi Sriwijaya apa boleh membentuk LSP keinsinyuran? Boleh, berbadan hukum. Didaftarkan dulu sebagai HKK. Oke, ditok HKK, boleh berdiri. Percepat, tapi jumlah insinyur harus cepat. Ada LSP banyak, jumlah insinyur nggak ada, siapa yang di asesor? Siapa yang di assessment? Gitu. Next. Oke, saya bacakan satu kalimat. PII bukan asosiasi profesi keahlian, tetapi lembaga wadah berhimpunnya insinyur dalam melaksanakan praktek keinsinyuran di wilayah Indonesia. PII mengatur moral dan etika profesi, harus ditempatkan sebagai payung tertinggi bagi asosiasi profesi keahlian engineering yang berpraktek keinsinyuran. Praktek jasa konstruksi pasti bagian dari praktek keinsinyuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Insinyur Agus Taufik Mulyono. Last but not least, kita panggil Bapak Insinyur Bob Saril MN SC IPU untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Moderator, Pak Adinda Abu. Karena yang tadi berdiri saja kecuali Pak Anies kan ketua, jadi nanti saya dianggap tidak menghormati Pak Anies, saya izin berdiri Pak. Pak Prof, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, semua pemateri, Pak Dirut, PT Pusri, Pak Daroni, kemudian Pak Prof. Saya berdiri di antara profesor-profesor karena saya yang paling junior kayaknya, tidak profesor sendiri gitu ya. Ya, Profesor Abu di sini yang baru ini ya. Walaupun belum nanti menyusul. Ya, terima kasih. Jadi di dalam paparan saya sebenarnya sama seperti yang dahulu, tetapi kita ingin menampilkan hal yang berbeda. Kenapa hal yang berbeda? Kalau kita sudah dikatakan tadi bahwa PI itu sebenarnya bukan suatu asosiasi keinsinyuran, tetapi merupakan suatu lembaga, maka harus ada peminatnya. Orang mau masuk ke dalam itu atau mau mengambil STRI itu harus ada manfaat. What is it on for me ya? Kalau di dalam istilah Pak Dakoni misal, kalau mau masuk perusahaan, apa untungnya untuk perusahaan ini kalau saya masuk ke situ? Nah ini yang harus kita jawab. Saya akan mewakili sebagai ketua umum daripada Badan Kejuruan Elektro PI sedikit men-sharing bagaimana
kita kaitkan juga dengan suatu keilmuan yang baru di dalam hal ini sekarang, itu adalah renewable energy, new dan renewable energy. Tantangan begitu besar ke depan, bagaimana menciptakan, seperti tadi sudah diungkapkan oleh Pak Dirut tadi, bagaimana menurunkan efek rumah kaca dari berapa 1 derajat Celcius pun sangat bermanfaat, yang bisa kalau kenaikan itu tidak kita business as usual aja, akan menyebabkan bencana yang melebihi, menurut Ibu Sri Mulyani itu melebihi daripada bencana COVID. Karena kehancurannya akan lebih drastis lagi. Karena itu akan berhimpun kepada tidak hanya kehancuran kepada keekonomian, tetapi fisik dan semuanya. Nah, ingin kami satukan dulu dalam paparan umum tentang keinsinyuran, sehingga saya mulai dengan sini saja. Dengan undang-undang ini apa yang sebenarnya diharapkan oleh kita? Undang-undang keinsinyuran ini tentu saja diharapkan dapat meningkatkan daya saing gitu, bangsa dan negara dalam menggali dan memberikan nilai tambah. Jadi kalau kita garis bawahi adalah bagaimana meningkatkan daya saing dan nilai tambah. Kalaupun fungsi daripada PI sebagai lembaga sebagai ini tidak memberikan ini, tidak ada manfaatnya tentu saja. Atas berbagai potensi yang dimiliki tanah air menjawab kebutuhan. Jadi itu untuk menjawab kebutuhan yang ada. Ke depan kebutuhannya adalah masalah net zero emission atau NZE yang sudah ada kita nasional determinnya sudah ditetapkan, maka itu haruslah tantangan itu dijawab. Dijawabnya dengan apa? Dengan bagaimana meningkatkan daya saing kita, tetapi sekaligus menambah nilai tambah. Next, kita lihat bahwasanya kita lihat menjadikan kemandirian Indonesia maju itu, jadi kita lihat bahwa setiap orang itu adalah hak azazi yang sudah dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar kita 45 yang didirikan oleh para pendiri bangsa kita ini adalah bahwa itu setiap orang itu berhak mengembangkan dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Jadi ini ada pengembangan diri itu kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, jadi sebenarnya itu adalah hak daripada kita semua untuk mendapatkan STRI, Pak Ketum PI. Jadi dia adalah haknya sebenarnya, Pak. Jadi hak mendasar dia itu bagaimana mendapatkan ini, maka kita harus menjawab itu, haknya harus kita layanilah dia. Nah, dalam layani bagaimana? Caranya sudah keluarlah Undang-Undang PI. Walaupun pada awalnya seperti sekedar mengingatkan saja kita semua bahwa awalnya PI itu, Undang-Undang PI itu dibentuk berdasarkan karena kesetaraan. Kita dulu khawatir adanya bahwa dengan adanya akta dan sebagainya, sehingga semua tenaga kerja pada waktu ditanya, kesetaraan kita nggak ada. Wah, insinyur Indonesia tidak setara. Kenapa? Tidak ada undang-undangnya. Negara di ASEAN semua punya undang-undang, maka dibentuklah Undang-Undang Insinyur. Ini kalau kita melihat sejarahnya, tetapi kita tidak bisa melihat itu, tetapi bagaimana sekarang mengimplementasikannya. Jadi pemerintah itu memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Ini adalah bagaimana menciptakan kita menuju kepada era 2045, Indonesia menjadi Indonesia maju. Dengan apa? Dengan kekayaan daripada demografi kita, bonus demografi kita. Loh, bonus demografi kalau nggak dimanfaatkan nggak bisa. Next, ini yang paling penting yang akan kita bahas, bagaimana kompetensi insinyur global seperti yang dikatakan oleh tadi pembicara sebelumnya, seperti Pak ATM, Pak Agus TM. Agus T itu adalah bukan tiru, M itu modified. Jadi Agus, tiru dan modified. Apa yang dia tadi sampaikan, saya akan tiru dan saya akan modified sedikit. Nah, gitu Pak, kira-kira Pak Agus. Jadi gini Pak. Jadi industri integrator itu perlu teknologi dan engineering, termasuk juga di dalam net zero emission. Kita menghindari net zero. Kemudian kita itu makin kompleks pemutakhirannya dan pengembangannya. Nah, kalau tantangan makin kompleks ya harus dijawab juga dengan kekompleksan kita, bagaimana untuk menghilangkan kekompleksan tadi, dipecah menjadi satu-satu dan diselesaikan, kemudian dikalahkan kompleksitasnya. Itu ya. Kebutuhan kemampuan tadi seperti telah disampaikan oleh Pak ATM, Pak Prof ATM. Kerjasama multidisiplin dan multilayer harus kita lakukan. Kemudian sistem energi, air, material, keselamatan, keberlanjutan harus berjalan. Jadi kemudian juga ada pengelolaan risiko dan akuntabilitas yang sudah dipaparkan oleh pihak. Ini semuanya ada di insinyur, Pak. Ada di insinyur. Nanti saya akan jelaskan bahwasannya semua aspek itu, Pak. Semua aspek daripada suatu proses semua, dari awal sampai itu ujungnya, itu melibatkan insinyur. Betapa pentingnya insinyur ya. Bukan yang lain nggak penting, tetapi insinyur itu yang terlibat di dalamnya. Tentu saja dengan kolaborasi yang lainnya.
Kita melihat next please, karena waktu terbatas. Next, pengaturan. Nah, ini yang tadi telah dibahas, Pak. Kita perlunya Dewan Insinyur Indonesia. Mengapa diperlukan Dewan Insinyur Indonesia? Karena Dewan inilah berdasarkan undang-undangnya yang telah diterjemahkan di dalam peraturan pemerintahnya adalah dia suatu badan untuk memberikan kebijakan. Kebijakan. Kalau nggak ada kebijakan, ya tadi diistilahkan dengan legislasi. Kalau nggak ada legislasinya, bagaimana kita menjalankannya? Dan ini merupakan tantangan daripada pengurus, termasuk kita semua di sini, adalah bagaimana Dewan Insinyur Indonesia ini harus ada. Ada Dewan Energi, ada Dewan Pangan, semuanya itu Pak. Dewan Insinyur belum ada Pak. Padahal di undang-undangnya sudah ada gitu. Sekarang undang-undang pangan itu baru muncul Pak. Tetapi kalau Dewan Pangan sudah ada Pak. Dewan dakwah ada Pak, tetapi Dewan Insinyur tidak ada. Kita lihat ketiganya Pak, next setelah ini Pak, fungsinya. Kita lihat. Ini Pak, peran kelembagaan dan pemerintah ini 3 tungku sejarangan Pak. 3 tungku, kalau nggak ada satu ini patah kita. Nggak bisa memasak. Di situ dibutuhkan tentu saja pemerintah. Nah pemerintah ini pembina dan pencipta iklim perkembangan keinsinyuran. Sering saya pada waktu pertemuan-pertemuan terkait dengan sosialisasi keinsinyuran, Pak, PI itu tidak punya cantolannya Pak, kepada kementerian apa? Salah itu saya bilang. Kalau yang lain mungkin cantolannya cuma 1. Kalau kita cantolannya seperti kata Pak Prof Anies tadi semua, ISDM itu cantolan kita. Karena di situ ada insinyur yang mengerjakan apa? Pembangkitan, pengoperasian dan sebagainya. Kemudian kita juga insinyur itu, kalau PUPR tentu saja Pak, PUPR juga. Apakah Kementerian Perindustrian tidak Kementerian Perindustrian Pak? Proses engineer itu ada di dalamnya. Jadi salah kalau mengatakan kita tidak ada yang menjadi teknya, tetapi karena banyak mungkin tidak bersatu gitu Pak. Iya, ya itu yang gitu. Bagaimana mengkolaborasikan dari sebanyak tadi, mungkin itu. Jadi Dewan Insinyur itu penting karena Persatuan Insinyur Indonesia tadi seperti itu adalah lembaga, dia sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan saja Pak. Tadi yang dibagi 2 oleh tadi, kebijakan dan pelayanan. Next, nah untuk itulah Pak, maka PI itu bertugas untuk pelayanan, program profesi, pengembangan. Nah ini yang ingin saya sampaikan dari penjelasan saya, pengembangan Pak. Betapa pengembangan keprofesian ini merupakan tanggung jawab PI. Maka itulah kami di BKE kembali lagi bahwa melakukan tidak hanya mensertifikasi, bagaimana kita mengembangkan Pak. Tidak, pengembangan itu bukan hanya kita memberikan suatu sertifikat kemudian selesai, tetapi bagaimana semua anggota itu bisa Pak, what's it informing-nya bisa jalan. Kita memberikan apa yang pelayanan kita berikan, tidak hanya kepada pelayanan sertifikasi. Ini yang akan kita laksanakan. Next Pak. Next, ini tadi sudah dijelaskan. Nah ini Pak, yang seperti saya hanya ingin menggarisbawahi apa yang dijelaskan oleh Pak Dirut tadi, Pak Dirut Pusri, Pak Dakoni tadi. Bahwa sebenarnya di dalam pembicaraan kita tentang net zero, bahwa tidak boleh kita itu memisahkan satu sama lainnya. Harus terintegrasi, semua harus terlibat. Karena yang mengeluarkan emisi itu bukan hanya pembangkitan yang dimiliki oleh PLN atau IPP, tetapi juga pengguna pun bisa meningkatkan atau mengeluarkan karbon. Proses pertanian yang kita makan pun bisa mengeluarkan karbon. Jadi kalau kita ingin kembali lagi mencapai net zero emission pada waktu 2060, tidak hanya terlibat adalah satu organisasi saja atau satu kementerian saja, tetapi semua kementerian harus terlibat di dalamnya. Kenapa? Karena mulai dari pertama, kalau kita di industri Pak, di dalam itu kita ada istilahnya scope 1, scope 2, scope 3. Mungkin Pak Dirut sudah sangat paham ini. Scope 1 itu apa? Kalau scope 1 itu tentu saja bagaimana emisi dari rumah kaca tadi, emisi daripada CO2 tadi dikeluarkan oleh pembangkitan. Ataukah pembangkitan itu tidak hanya kepada electricity, tetapi heat juga Pak. Karena ada di industri-industri seperti yang saya bekerja sekarang, kita membuat suatu HPAL namanya. HPAL itu adalah teknologi ekstraksi nikel yang menggunakan suatu heat panas dengan kimia, maka itu mengeluarkan juga. Jadi bukan hanya generate, itu juga mengenerate daripada itu. Ya kemudian dan steam purchased by the company, dan juga steam yang dibeli. Seperti apa misalnya di Rokan kan ada steam yang dibeli, maka itu juga membangkitkan. Ada juga namanya scope 1. Nah ada juga scope 2. Scope 2 ini apa? Tadi scope 2 ya. Ini scope 1. Bagaimana itu? Nah emisi yang dihasilkan yang dikeluarkan oleh sumber-sumber yang dimiliki oleh
perusahaan yang dapat dikontrol oleh perusahaan. Seperti misalnya tadi sudah dibicarakan oleh Pak Dirut, bagaimana mengurangi ternyata mobil-mobil tidak hanya mobil kendaraan daripada operasional, kendaraan produksi pun harus juga kita perhatikan bagaimana cara menguranginya. Dan salah satu contoh Pak, yang ingin saya sampaikan di dalam industri nikel tadi, salah satu teknologi keuntungan daripada HPAL, dia tidak menggunakan transportasi Pak. Transportasi yang menggunakan mobil-mobil diesel besar. Bagaimana dia tidak menghindarkan transportasi? Bagaimana nikel itu dibawa kepada pabriknya dengan teknologi apa? Teknologi slurry namanya Pak. Pertama kali nikel itu diproses dahulu di tempat di tambangnya, dipisahkan sehingga menjadi suatu bubur-bubur di slurry. Kemudian slurry ini dilakukan menjadi melalui suatu pipa. Pipa kayak air itu Pak, pipa air baru masuk ke dalam itu. Sehingga apa yang akan ada penghematan daripada CO2. Ini yang harus juga diperhatikan. Nah mungkin ini tantangan kita Pak yang bekerja di BUMN adalah bagaimana menjadi terdepan dalam hal ini. Saya kira Pusri sudah mendahului dengan perkataan itu. Next itu adalah bagaimana belum Pak. Yang scoop ketiga adalah bagaimana emisi itu dari sumber-sumber yang tidak dimiliki secara langsung oleh perusahaan tetapi dimanfaatkan. Misalnya saja Pak, kalau kita sekarang kan kalau ingin bepergian kadang-kadang males di Jakarta ya kita pakai mobil. Kadang-kadang menggunakan fasilitas Gojek misalnya atau Grab. Nah sudah ada pilihan Pak, Grab car yang gunakan Grab elektrik. Ini adalah bagian juga bagaimana kita mengkampanyekan. Bagaimana kalau kita menggunakan saja, pilih aja yang walaupun harganya kadang-kadang nggak selisih jauh beda. Ini adalah bagaimana scope itu juga harus menjadi bagian daripada kita. Production, bagaimana production yang purchase. Bagaimana kita memilih sebagai sumber-sumber kita, source kita. Source kita itu adalah pihak-pihak yang mensuplai kita. Nah, apakah suplainya itu berasal dari low carbon, low emission? Nah, itu juga harus tantangan. Kita harus mencoba ini, mempraktekkan dan masukkan dalam itu. Inilah salah satu contoh daripada ini. Next please. Ini kita. Nah, engineers itu role itu sangat penting. Jadi kenapa? Karena proses itu dibuat oleh secara engineering. Artinya dia every line of process, setiap lini daripada proses itu adalah paling tidak ada satu engineeringnya. Nah kalau kita ingin mengurangi net zero tadi dengan peran PII tadi, maka disinilah kita mengajak kita bersama-sama semua memerangi daripada pengeluaran yang high carbon atau high emission. Kemudian kalau seandainya tadi seorang engineer tadi dia harus memiliki pengertian tentang big picture. Nah kadang-kadang kita helikopter view-nya yang tidak kita miliki, sehingga kita bekerja secara kubikel kita sendiri, tidak melihat secara umum, sehingga kita tidak menyadari bahwa kita juga pembuat suatu emisi gas yang besar. Nah kalau kita melihat big picture, maka mudah-mudahan ini adalah peran engineer, bagaimana melihat daripada secara umum, secara global, secara helikopter view. Next adalah, kita sangat mengerti Pak, awareness-nya seorang engineer itu sangat mengerti impact daripada carbon reduction, carbon emission tadi. Dan kita juga sangat mengerti manfaat besarnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dakoni, itu adalah penjelasan engineering. Bagaimana tadi kenaikan 1%, 1 derajat saja menimbulkan apa? Menimbulkan disasternya di mana saja. Nah ini juga peran di sini. Jadi action itu haruslah dimulai dari seorang sendiri dan mindset. Jadi peran daripada ini kita semua di sini, termasuk juga PI adalah membuat mindset untuk net zero ini. Tidak hanya nanti kita berbicara SDRI, tetapi mulai membentuk mindset kita bagaimana menciptakan low carbon dan low gas emission industry, low gas emission living life dan sebagainya. Ini next, last but not the least, next please. Inilah peran BKI di dalam hal net zero-nya yang terkait dengan PI-nya. Kita pertama saja tentu saja capacity building. Tadi sudah berbicara tentang capacity building, memberikan helicopter view, bagaimana kita meningkatkan kemampuan orang untuk melihat bagaimana pengeluaran daripada suatu proses. Kemudian kita juga jangan lupa harus networking building. Kalau ingin berhasil kita harus membantu, PI harus bekerja sama dengan badan-badan lain Pak. Tidak bisa bergerak sendiri. Maka dia haruslah bergerak, kami di sini sudah bergerak dengan METI, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, kemudian MKI, Masyarakat Tenaga Listrik Indonesia, dan kedua MEBI ya. Besok saya MEBI
masakan energi biomasa Indonesia. Jadi pemanfaatan biomasa seperti yang telah dilakukan oleh PT Pusri, co-firing tadi, ini akan kita tingkatkan. Kemudian ada Asian Engineering, bagaimana pengelolaan di Asia dan sebagainya. Kemudian ya di paling utama tentu saja adalah sertifikasi, kita mengeluarkan STRI. Ini sangat penting sekali bagi para anggota, jadi tidak hanya insinyurnya saja, tetapi keprofesiannya juga harus tetap dilayani. Apakah dia nanti insinyur profesional media, profesional utama dan sebagainya. Kemudian kita walk the talk. Ini yang paling penting juga adalah harus aja organisasi kita ini walk the talk. Walk the talk itu adalah implementasi yang sudah kelihatan nyata, kerja nyatanya. Apa saja sebenarnya? Kita campaign dengan EV, kita ikut terlibat di dalam campaign EV. Ya. Kita ikut terlibat juga bagaimana energy efficient device, bagaimana mengkampanyekan kita memanfaatkan energi device peralatan yang low carbon, yang bisa efisien, baik di industri maupun untuk rumah tangga. Itu yang kira-kira bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Insinyur Bob Saril atas paparannya. Bapak Ibu sekalian, ya kita hari pagi tadi lebih kurang 1,5 jam kita telah mencerna beberapa paparan dari narasumber kita. Mungkin ada beberapa yang ingin didalami dalam bentuk pertanyaan, maka kita masuk ke sesi berikutnya. Bapak Ibu sekalian, yaitu sesi tanya jawab. Barangkali. Ya, baik, kita ini berhubung mungkin Pak Dakoni ada kegiatan setelah ini ada rapat dan kemudian akan ke Jakarta. Bapak Ibu yang ada pertanyaan terkait dengan paparan dari Bapak Dakoni, kami persilahkan. Silakan Pak. Dari mana Pak? Mic-nya. Tolong panitia, mic-nya. Ini ada di depan ini ada 2 mic. Tes. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya D. Budiarto, saya dari Unika Musikaritas. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Dakoni, tadi sudah dipaparkan terkait dengan Pusri punya instalasi sepertinya pengolahan limbah ya. Yang ingin saya tanyakan, sejauh mana Pusri sudah memiliki kebijakan selain tadi memiliki unit pengolahan sampah, apakah juga ada program ke depannya terkait dengan transisi energi ini, misal seperti co-firing untuk boilernya, seperti itu. Terus apakah ada program juga dari Pusri yang mengolah sampah-sampah tadi itu ke arah misal ke syngas atau DME atau apa ya, sehingga itu memang bermanfaat untuk ke energi di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih dengan Mas Budi ya. Mungkin ditayangin slide yang rencana Pusri 2023, 30 dan 45 dan seterusnya. Sambil menunggu penayangan tersebut, terima kasih atas masukannya. Pertanyaan sekaligus masukan ini sebetulnya. Bagaimana perencanaan Pusri dalam ya dekarbonisasi juga termasuk pemanfaatan limbah, sampah dan sebagainya. Memang untuk coal firing itu banyak. Tadi kan kita enceng gondok. Kemudian juga bisa saja nanti itu dicampur dengan material-material lain seperti misalnya sekam padi, kemudian sebuah gergaji, itu bisa dicampur langsung atau bisa dibikin palet. Itu bagian dari perencanaan pengembangan kita. Jadi intinya ini akan dinamis berkembang terus, tetapi pada prinsipnya kita akan semakin meminimalkan atau menekan daripada energi fosil kalau batu bara dan termasuk juga gas tadi. Pusri ini kan bahan bakunya kan dari gas alam. Gas alam. Jadi gas alam yang dipakai ini juga otomatis itu ada reaksi di situ metan ya atau gas alam bereaksi menjadi CO2. Nah, ini yang semakin mulai kita tekan. Ada juga rencana kita kalau kita lihat lagi itu ke depannya adalah tentang blue ammonia. Ini yang masih dalam kajian, yaitu menggunakan
elektrolisa ya, menggunakan energi matahari tentunya atau energi renewable lainnya, hydropower misalnya dari air ya, atau air terjun atau air yang mengalir. Nah dari situ nanti bisa menghasilkan listrik untuk melakukan elektrolisis, dihasilkan hidrogen. Itu semua proses-proses yang akan kita kembangkan. Tapi pada intinya namanya perusahaan pada akhirnya juga akan melihat cost and benefit. Ini yang harus saya underline di sini ya, cost and benefit. Seberapa besar cost yang kita timbulkan dan benefit yang kita hasilkan. Tetapi kalau sudah bicara regulasi, mau tidak mau kita harus ikutkan, dan perusahaan negara pun atau pemerintah pun pasti akan menetapkan regulasi, itu pasti tetap mempertimbangkan hal tersebut, dampaknya gitu. Jadi kembali intinya adalah kita akan terus mengembangkan dari semua aspek tadi. Itu bisa dilihat itu revitalisasi pabrik, pemanfaatan biomas, kemudian elektrifikasi ya. Tetapi satu hal yang saya tertarik, kebetulan waktu itu saya pernah ada nonton film dokumen ya, secara kebetulan nih sebulan yang lalu dalam perjalanan saya klik film itu kok cerita tentang climate change. Di situ ada semacam film ilustrasi menggambarkan bahwa sejak tahun 60-an, ini untuk menyadarkan kita semua ya, bahwa sejak tahun 60-an para ahli itu dan para pemimpin negara itu sudah tahu bahwa sesungguhnya ini mungkin perlu diperdalam ya, tapi saya yakin film itu udah benar-benar terbukti gitu. Maksudnya udah diakui lah ya. Energi yang dipakai di bumi ini dengan menggunakan bahan bakar yang ada itu baru 1/1000 daripada energi yang diberikan oleh matahari ke kita setiap harinya. Tapi tidak kita pakai, kira-kira gitu. Nah inilah yang menggugah kita semua untuk berusaha sedapat mungkin kita menggunakan energi matahari. Tinggal bagaimana teknologinya dan keekonomiannya, kira-kira itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Monggo silahkan jika ingin ada kerjasama, kita memang terbuka. Kemarin juga dengan PI Palembang ada beberapa peluang, diskusi kita 1 jam, tapi sudah banyak hal yang bisa kita garap secara bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Barangkali satu lagi ada yang bisa disampaikan? Oke, kita perwakilan dari ibu perempuan yang silakan. Baiklah, terima kasih. Saya Serlisani Alicia, perwakilan dari PT Hagen. Mau bertanya Pak mengenai penurunan emisi melalui produk inovasi. Yang ingin saya tanyakan, apa saja tantangan dan peluang dalam mengembangkan produk inovasi untuk menurunkan emisi yang ramah lingkungan? Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, langsung saya jawab Mbak, bahwa kembali yang seperti saya jelaskan tadi, tantangannya jelas adalah pertama teknologi, kedua keekonomian. Sebagai contoh lah ini, contoh nih ya, bahwa kita pengen mengganti energi industri itu dengan energi solar, matahari. Tetapi kan persoalannya sekarang, matahari itu muncul tidak 24 jam, sementara industri 24 jam non-stop. Kedua, kalau kita mau pakai baterai, harga baterai itu jauh lebih mahal daripada solar itu sendiri. Nah, jadi secara teknis itu bisa dijawab, tetapi secara ekonomis belum. Itu tantangan. Peluang ya tadi, peluang itu banyak sebetulnya. Kita berusaha menggunakan seperti contoh negara Denmark. Denmark itu terinfo bahwa sudah hampir 100% dia tidak menggunakan EBT ya. Kemudian juga Sweden ingin mencetuskan dirinya sebagai negara yang pertama kali fuel free. Fossil fuel free. Jadi bebas daripada bahan bakar fosil. Nah, tetapi kan peluang-peluang ini kan artinya sebetulnya ada gitu loh. Ada. Contoh aja paling sederhana, saya juga sering merenung dengan ini. Suatu hari mungkin negara-negara di Khatulistiwa ini, termasuk di Indonesia, itu akan menjadi negara superpower di dunia. Kenapa? Ketika energi dunia habis. Bayangan saya sederhana aja, Prof. Kita dengan matahari, dengan air yang ada, tumbuh-tumbuhan itu kita bisa kelola dengan baik. Tumbuh-tumbuhan kan ada karbon tuh, bisa dipakai, bisa menjadi energi. Matahari juga langsung gitu. Negara lain nggak bisa. Bayangkan negara-negara di Eropa, pohon susah, negara Timur Tengah susah. Jadi ketika habis energi fosil, sebetulnya sinar matahari itu dan air selesai. Maka itu makanya kalau nggak salah kami juga baru dapat kemarin tentang ketahanan nasional ya, kalau nggak salah dari Pak Pangdam ya, cerita bahwa negara-negara di ekuator ini pada masanya nanti itu akan menjadi negara yang menjadi inceran negara-negara
itu diserbu karena dia punya kekuatan, terlahir secara geografis, punya keunggulan dari tadi matahari dan air. Jadi itulah peluangnya. Jadi mungkin mari kita para insinyur melihat peluang-peluang tersebut dan pada akhirnya nanti secara keteknisan dan secara keekonomian kita bisa terus mengembangkan secara bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban yang sangat komprehensif dari ada hadiah ya. Pertanyaan ketiga mungkin bisa dijawab sama saudara Alfa atau ini nanti. Iya. Mungkin itu dulu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya pamit Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita gali lagi, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan oleh audiens. Baik, silakan Pak, kalau nggak salah Sopan ya, Pak Sopan ya. Ya, baik, silakan Pak Sopan. Iya, panitia tolong mic-nya untuk penanya kita, Pak. Baik, terima kasih Pak. Izin perkenalkan nama Sofwan dari PLN Engineering. Nah ini untuk pertanyaan kami untuk ke seluruh pembicara ya Pak. Jadi mungkin sifatnya juga diskusi, izin Pak. Pertama untuk ke Pak Agus ini Pak, terima kasih Prof Agus tadi memberikan informasinya cukup banyak masukannya Pak terkait memang kami di PLNE di industri terkait ini Pak engineering memang kita agak sedikit confuse antara UU nomor 11 dan nomor 2 2017 seperti itu. Nah, ini pertanyaannya seperti ini Pak. Jadi kalau terkait dengan UU 2 2017 SKK itu kan dia punya kaitannya dengan billing rate ya Pak ya. Jadi kalau kita bicara engineer itu ada billing rate engineer yang telah tersertifikasi SKK. Nah, pertanyaan kami adalah bagaimana ini kaitannya dengan engineer yang telah tersertifikasi SKIP-nya, IPP, IPM atau IPU. Jadi memang kalau secara billing rate itu belum ada yang mengkaitkan langsung. Kira-kira korelasinya seperti apa ini Pak antara SKK itu kan dia punya level, ada yang level ahli muda, madya dan utama seperti itu. Satu itu. Jadi ini mungkin ketika ada korelasinya dengan billing rate, ini juga bisa mendorong ini Pak percepatan prosesnya. Seperti itu. Karena tadi angkanya memang masih lumayan minim ya Pak ya, sekitar 2,6% insinyur di Indonesia. Nah, selanjutnya untuk ke Bapak yang pemateri lainnya Pak, ini kami ingin ngajak diskusi ya Pak ya. Sebenarnya kan tadi kita juga sudah sama-sama dapat paparan pentingnya insinyur dan lain-lain. Nah, poin yang ingin kami diskusikan sebenarnya kalau dari industri kita itu apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong percepatan ini Pak. Tadi kami kepikirannya apa untuk rekrutmen nih, misalnya kita engineer. Sekarang syaratnya sudah jangan sarjana lagi Pak, jangan ST misalnya. Langsung kita syaratkan insinyur. Tapi kan angkanya masih rendah ya Pak, masih 2,6%. Nah, kira-kira ini seperti apa ke depannya? Contohnya di PLNE kita harapannya kalau punya engineer itu bisa langsung kerja Pak. Tapi kan undang-undang mensyaratkan seperti itu. Nah ini kami mohon masukannya Pak dari Bapak-Bapak. Terima kasih Pak. Baik, silakan barangkali Prof Agus. Yes. Ya, terima kasih pertanyaan itu, dan itu selalu ditanyakan. Kalau kita dimanapun di wilayah, itu selalu ditanyakan. Saya jawabnya sepele itu. Ini undang-undang kok. Ya, undang-undang itu turunannya, kebijakannya itu sejauh tidak melanggar, boleh-boleh saja kok. Misalnya ini, nanti tenaga kerja konstruksi yang sudah memiliki SKK dan dia sadar, dia juga ngurus juga setri, karena setri itu harus punya SKI dulu kan, maka billing rate-nya dinaikkan 30% untuk utama.
boleh-boleh saja Pak. Hanya sekarang pemerintah mau apa tidak? Kan gitu. Nah itu yang mendorong siapa? PII Pak harus mendorong ke sana. Seperti yang sampaikan Bang Bob tadi, PII harus ke sana. Apalagi ada DII nanti, ya Bang. Karena nggak punya DII jadi kita masih setengah-setengah mau mengambil keputusan. Karena keputusan-keputusan seperti itu kalau kita bicara dalam undang-undang keinsinyuran, kewenangannya ada di DII, Dewan Insinyur Indonesia. Semoga nanti kepengurusan berikutnya itu memperjuangkan betul, ya. Saya rasa sudah berjuang pengurusan sekarang, tapi belum goal karena suasana politik dan sebagainya. Barangkali ke depan itu sekali, karena itu boleh Pak, sangat boleh. Mau ditambahkan billing rate-nya karena tadi saya sampaikan bahwa kalau melihat telusur hukumnya, mestinya nanti ke depan orang-orang yang mau mengajukan SKK, maka salah satu syarat di dalam portal perizinan itu harus punya istri dulu. Etikanya harus punya dulu lah, baru jadi ahli. Dan sekarang kan enggak Mbak, Mas, lomba-lomba jadi ahli, maaf, belum tentu beretika. Makanya tadi saya sampaikan, undang-undang itu kita tempat tinggi, maka itu menjadi penting. Artinya, kan ini semacam ini kan, kalau orang punya SKK itu jelas Pak remunerasinya. Kalau punya IPP, IPM, IPU nggak jelas, ya karena etika, karena persoalan etika Pak. Jadi sudah melekat dalam hati itu, tanpa diperintah melekat dalam hati. Maksudnya tidak usah lagi nambah uang gitu. Sudah etika, maksudnya gitu. Tetapi kalau maupun dimintakan itu memang kebutuhan, boleh-boleh saja, undang-undang boleh saja. Tapi etika masa dijual begitu Pak? Kira-kira, apakah etika perlu dijual Prof? Kan enggak. SKK-nya aja dinaikkan. Jadi bagi yang punya istri, maka hak ahli utama, nah itu naik misalnya. Dibalik Pak bahasanya. Jangan dibalik, jangan karena punya istri, istrinya naik, jadi ditambah, bukan. Karena etika itu jangan dijual belikan. Karena etika itu ada di hati. Makanya punya gelar insinyur itu sama dengan punya gelar haji Pak. Kan orang yang punya gelar haji kan berat. Ya, mau melihat lawan jenis terlalu lama nggak boleh Pak Pronis. Nggak boleh misalnya. Karena apa? Haji ukurannya adalah orang yang sudah sempurna ibadahnya. Insinyur juga gitu. Gelar insinyur dengan seperangkat istri itu menunjukkan dia sudah kompeten di dalam etika profesi. Itu Mas Sofan. Ya. Baik, selanjutnya barangkali Pak Bob Sarin bisa memberikan tambahan sedikit dari ini Mas Sofan. Pertama itu bagaimana percepatan, tadi sudah didiskusikan tadi. Gimana kalau lulusan tahun 2014 ke bawah itu, karena toh dulu dia memang undang-undang ini berlaku itu kita izinkan dulu. Sambil jalan nanti STRI-nya kita jalanin. Sambil jalan ya. Nah itu salah satu kunci untuk bisa mempercepat. Jadi gratis saja semuanya kita daftarin aja. Kan toh kita menggunakan sistem information technology, jadi nggak ada masalah. Yang kedua adalah kita sekedar di dalam BKI ini sudah berusaha untuk bekerjasama dengan PSPII ya. Bagaimana kerjasama? Langsung saja nanti yang dapat gelar insinyur terus kita langsung ikutin sertifikasi atau istrinya itu langsung dapat gitu. Bagaimana caranya? Kita turunkan saja sama-sama, daripada asesornya kita turunkan sama-sama. Kan nggak apa-apa itu, asesor yang sama juga dengan dua langsung mengeluarkan dua. Jadi sehingga pada waktu dia ada gelar sarjananya sudah dapat IP pertama misalnya ya. Yang pertama ya, jadi pertama. Jadi IPP aja dia masuk yang pertama. Sehingga dia pada waktu berikutnya kita akan nilai lagi berdasarkan nilai scoringnya tadi dia mencapai IPM atau IPU. Itu yang kedua. Jadi ini kami dari BKI Pak sedang berusaha mendekati semua PSPI termasuk Unsri nanti yang kita sudah diskusikan dengan UGM, dengan Unpad, kemudian dengan Unsri mungkin nanti izin Pak Prof. Kita akan diskusikan juga supaya teman-teman di BKI, karena tadi seperti yang telah disampaikan oleh Prof ATM tadi bahwa salah satu pun peran daripada BKBK itu tadi menjadi kunci utamanya untuk menjembatani tadi. Jadi kita akan turun di sana sambari juga kita secara ini seperti yang telah kami sampaikan tadi kan sudah menjadi keanggotaan itu, keanggotaan daripada BK. Nah BK ini harus memberikan manfaat kepada anggotanya, added value-nya apa?
tadi memberikan seminar-seminar gratis untuk para anggota. Kami sendiri sudah berapa kali mengadakan seminar, itu gratis semua itu. Yang berhubungan dengan teknologi, tidak hanya teknologi daripada renewable energy, tetapi teknologi yang lain. Sebentar lagi Ibu Ani, Bu Hairani itu jadi pembicara juga untuk kabel bawah laut. Jadi kabel bawah laut kita berbicara tentang teknisnya, kita mengundang juga ada pembicara dari luar juga supaya untuk menambah ini yang berbahasa asing dan juga pengalaman di yang lain. Nah berikutnya bagaimana supaya juga bisa menarik lebih banyak, tentu saja ada manfaat keanggotaan tadi, kita ajak mereka untuk bekerja bersama-sama gitu loh, membuat networking. Jadi misalnya kita katakanlah sekarang kami kerjasama dengan keinsinyuran di ASEAN yang lain ya, mungkin ada pengalaman-pengalaman mereka bisa di-share kan. Jadi kesetaraan kita semua jadi. Kemudian kalau kita mendapat proyek kayak seperti di PLNE sudah dapat di Filipina, kan udah biasa itu karena kita sudah dapat pengalaman keinjineran di Filipina kan, gitu ya. Demikian kira-kira. Ada tambahan Pak Prof mungkin Pak Prof. Makasih Pak Bob ya. Jadi yang ditanyakan tadi itu kan klasik ya, termasuk pengelola profesi insinyur itu kan ada persatuannya. Terakhir kita di UNS akhir Juli yang lalu. Jadi sebenarnya begini, kita kan undang-undang sudah ada ya, kata apa namanya Prof Agus tadi, mau nggak mau harus ikut Pak, kitab suci itu, ya undang-undang, kecuali undang-undang itu dicabut. Nah di dalam pelaksanaan ada anomali juga, misalnya kemarin ribut itu Prof Agus, masalah Menpan ya. Menpan itu tidak mau ngasih level yang sudah dapat insinyur, level 7 yang gue bilang tadi. Karena harusnya kalau dokter itu dapat dia. Dokter dapat, dia level 7, gajinya level 7. Nah yang insinyur itu masih sedang diperjuangkan Pak. Kayaknya ada nggak nyambung ya. Nah itu satu permasalahan. Nah yang kedua yang tadi disampaikan juga oleh usulan dari Pak Prof Agus tadi, itu betul Pak. Nah tapi kita lakukan karena profesi insinyur ini kan yang untuk insinyur sebelah kiri ya, itu kan pendidikan formal Pak, pendidikan perguruan tinggi. Basicnya itu adalah reguler. Sekarang reguler sudah kita perjuangkan, dulu kan harus 2 tahun dulu. 2 tahun itu bukannya 2 tahun tamat, 2 tahun bekerja. Sekarang udah dibuang itu, nggak ada lagi sama permen terakhir. Bisa direct. Makanya Unsri mulai semester ini baru buka minggu lalu, itu yang reguler sudah kita buka. Jadi adik-adik yang baru tamat nanti bisa langsung ngambil insinyur itu ya, kayak kedokteran. Nah, yang bagi yang senior itu kita sudah fasilitasi dengan yang namanya RPL. Yang saya laksanakan 4 angkatan ini termasuklah salah satu direktur dari PT Pusri tadi Pak Pilius. Nah, itu pakai RPL Pak. Pak Pilius itu sebenarnya tidak perlu kuliah lagi. RPL kita memutuskan namanya full RPL Pak. Berdasarkan apa yang diusulkan Pak Agus tadi ya. Usul dokumen-dokumen kumpulkan, kita nilai dengan tim, oh tidak perlu lagi ini. Nah tapi undang-undang PP-nya itu nyebut 2 semester. Jadi kita nggak bisa Pak, harusnya langsung aja kasih ijazah wisuda ya, sertifikat. Itu 2 semester Pak. 2 semester ini kalau perguruan tinggi Pak, ada kaitan dengan pendapatan. Saya gratiskan 2 semester, yang ini dapat sertifikat, saya pindah tempat itu Pak, sekolah lagi. Itu nanti BPK ngantem kita, BPK, Irjen, harus bayar. Itu juga masalah bayar juga Pak Agus. Bayar itu ribut orang. Saya kan sudah ahli kok bayar 2 semester. Sudah full ya, full itu harusnya udah oke. Tapi harus nunggu waktu dan bayar. Nah tapi Pak Ibu sekalian, yang paling penting manfaatkan ini Pak. Ini kan diskresi sebenarnya yang dibuat berdasarkan kesepakatan bahwa bagi Bapak Ibu yang sudah bekerja 15 tahun Pak, aku jamin dia full RPL. Ya dengan kita megang-megang proyek kan. Dan juga sistem penulisannya sudah kita permudah sebenarnya, karena orang ini kan harusnya udah insinyur. Tapi karena undang-undangnya harus ikut. Nah jadi kerja yang dasar kalau di S2 itu kan tesis ya. Jadi tesisnya itu cuma kerjaan Bapak buat report. Udah, nanti yang diuji report. Report itu aja. Dan selama ini so far 4 angkatan ini semuanya tidak ada masalah Pak. Cuma 2 orang aja agak terlambat kemarin. Karena dia kerja kemana-mana ya. Jadi ujiannya agak terlambat. Mereka rata-rata setahun
kurang dikit tamatnya itu, ya. Jadi 10 bulan gitu ya. Udah bagus di Unsri. Itu barangkali tambahan ya. Baik, terima kasih Prof. Anis. Barangkali Bapak Ibu sekalian, kalaupun masih ada pertanyaan mungkin ditahan dulu, barangkali bisa langsung kepada narasumber kita karena keterbatasan waktu. Kami juga mohon maaf kepada yang memberikan pertanyaan melalui online, mungkin nanti bisa diakomodasi secara langsung oleh pembicara. Kami sebagai moderator pada sesi ini mengucapkan terima kasih atas antusias dan kesabaran Bapak Ibu sekalian dalam menghadiri atau paparan para narasumber, dan mewakili narasumber juga kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau perbuatan yang kurang pada tempatnya, dan pada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah, kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ini kami akhiri. Terima kasih. Baik, ucapkan terima kasih moderator Bapak Insinyur M. Abu Bakar Siddiq beserta dengan narasumber. Mohon izin Bapak untuk berikutnya adalah sesi pemberian sertifikat kepada narasumber. Kami persilakan panitia yang akan diberikan secara langsung oleh Ketua dari PII Cabang Palembang. Kami persilakan Ibu Profesor Erna yang akan menyerahkan secara langsung kepada narasumber. Baik, Bapak-bapak narasumber kami mohon berkenan berada di bawah panggung. Kita akan saksikan bersama Bapak Ibu hadirin penyerahan sertifikat kepada narasumber kita hari ini telah menyampaikan materinya. Baik, silakan rekan-rekan fotografer media, kami persilakan untuk mengabadikan momen bersama dengan 4 narasumber. Tadi telah memberikan materinya dalam panelis yang pertama. Baik, kita saksikan bersama Bapak Ibu hadirin saat ini Profesor Erna selaku Ketua dari PII Cabang Palembang menyerahkan secara langsung sertifikat dan juga souvenir untuk narasumber. Sudah kita dengarkan bersama tadi materi-materi yang telah disampaikan. Yaitu dari Ketua Komite Jalan BKS PII. Baik, yang berikutnya kami mohonkan berkenan Profesor Dr. Insinyur Rusdiana Sari menyerahkan secara langsung berikutnya sertifikat dan juga souvenir. Silakan Ibu selaku Ketua Panitia ikut menyerahkan sertifikat dan juga souvenir untuk pemateri kita. Baik, masih kita saksikan saat ini penyerahan sertifikat kepada narasumber Ketua PII Wilayah Sumatera Selatan. Baik, terima kasih. Dan berikutnya diserahkan kepada
Bapak Insinyur M. Abu Bakar Siddiq selaku moderator. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan foto bersama, kami persilakan. Lalu yang berikutnya, tentunya Bapak Ibu hadirin, kami berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk para sponsor yang telah mendukung rangkaian acara hari ini. Kita akan sama-sama saksikan penyerahan souvenir untuk sponsor. Yang pertama, P3 Baik, kami mengundang yang berikutnya adalah apresiasi untuk para sponsor PLN Icon Plus, PT PLN S2JB, Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas Bina Dharma, Politeknik Negeri Sriwijaya, dan Universitas Sriwijaya. Kami mohon berkenan Bapak Ibu pimpinan atau yang mewakili. Kami undang sekali lagi PLN UIDS 2JB, Universitas Muhammadiyah Palembang, ya, kami kembali mengundang, mohon maaf, PLN Icon Plus dan juga PT PLN S2JB, mohon berkenan Bapak Ibu pimpinan atau yang mewakili dari kedua instansi sponsor yang sudah mendukung rangkaian acara hari ini, berkenan untuk hadir ke depan. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Itulah tadi panel pertama kita dengan narasumber yang telah memberikan materinya pada hari ini. Rangkaian acara akan kita lanjutkan kembali setelah kita istirahat, sholat dan juga makan. Dan nantinya rangkaian acara akan kita lanjutkan pada pukul 13.30. Mohon izin, sekali lagi kami informasikan bahwa rangkaian acara panel kedua akan dilanjutkan pada pukul 13.30. Jadi untuk itu kami mohon berkenan Bapak Ibu hadir sesuai dengan jadwal yang sudah disiapkan. Sementara kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat menikmati makan siang bersama, istirahat dan juga sholat dalam kurang waktu 1 jam. Terima kasih. Dan sembari makan siang bersama kita akan menyaksikan penayangan video dari sponsor kita yang sudah mendukung rangkaian acara hari ini.
Masaknya ribet nggak ya? Buka aplikasi PLN Mobile, pilih fitur sambung baru LS 11, pilih lokasi pemasangan, isi data layanan, isi data SLO, pilih token, isi data konten, dan selesai. Iya dong, dengan PLN Mobile semua makin mudah.
cepat berisi. Makanya ganti ke motor listrik. Hidup siang tak terusik karena motor listrik pasti ikut berisi.
bersama dengan materi yang disampaikan juga
Panitia boleh dibantu mikrofonnya tidak hidup yang ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada PII untuk meminta saya selaku Kepala Bidang Energi ini menjadi moderator untuk memandu diskusi di panel sesi kedua. Kalau sesi pertama tadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu kita bicara tentang keinsinyuran. Di sesi kedua ini kita akan lebih membahas lebih dalam sesuai dengan tema kita, implementasi undang-undang keinsinyuran untuk mendukung transisi dan manajemen energi dalam rangka menuju net zero emission. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena ini menyangkut sesi yang sangat menarik dengan topik yang lagi hangat-hangatnya, PII Cabang Palembang ini mengundang 5 narasumber yang memiliki kompetensi yang akan bergabung dengan kita baik secara offline maupun online. Narasumber akan bergabung di sesi ini 2 itu melalui online dan 3 langsung hadir di ruang kita di Gate Room Arya Duta hari ini. Baik, untuk narasumber yang pertama ini kita hadirkan melalui online dari Kementerian SDM, Direktorat Energi Baru Terbarukan, Bapak Arifuddin selaku Koordinator Program Konversi Energi di Direktorat Energi Baru Terbarukan. Selamat siang Pak Arifuddin. Apakah sudah tergabung? Selamat siang Pak Arifuddin. Baik, sambil menunggu kehadiran dari Bapak Arifuddin, kemudian kita mengundang narasumber yang kedua, yaitu selaku Direktur Pembinaan Program Ketenaga Listrikan dari Kementerian SDM. Untuk itu kami persilahkan Bapak Insinyur Warhar untuk bersedia tampil di depan dalam sesi kedua hari ini. Kemudian narasumber yang ketiga, ini langsung dari pihak operator yang mendalami ataupun nanti akan terlibat langsung dengan mekanisme transisi energi di Indonesia dalam rangka menuju net zero emission. Untuk itu kami mengundang Ibu Insinyur Hairani Rahmatullah untuk selaku Direktur Utama PT PLN Engineering, Board of Direction-nya untuk hadir, berkenan tampil di depan untuk diskusi sesi kedua kita hari ini. Kemudian narasumber keempat, pelaku bisnis, pelaku usaha yang terlibat langsung dengan mekanisme transisi energi yang memanfaatkan sumber energi non-fosil di dalam rangka menuju atau kita mengupayakan mencapai net zero emission di 2060, yaitu untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Insinyur Ari Apriantoni selaku Plan Manager Pembangkitan Jawa Bali PT Masdar Sumber Energi untuk tampil ke depan. Baik, kami persilakan Pak Ari Apriantoni, mohon tepuk tangannya. Kemudian narasumber kita yang kelima yang hadir secara online selaku Direktur Operasional PT R17 Group, Bapak Insinyur Muhammad Irfan Jamba, PhD. Pak Irfan, apakah sudah bergabung dengan kami? Baik, terima kasih Pak Irfan atas waktunya. Untuk Pak Arifuddin, apakah sudah juga bergabung dengan kami di seksi hari kedua? Baik, terima kasih Pak Arifuddin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sesi kedua ini kita membahas tentang transisi energi
di Indonesia dengan quote-nya peluang dan tantangan menuju net zero emission di 2060. Bicara tentang transisi energi ini artinya kita bicara tentang transformasi energi dari fuel based on fossil perlahan menuju ke fuel based on renewable energy untuk menuju net zero emission. Baik, untuk itu langsung kami ke Pak Arifudin dari Dirjen IPTKE untuk memaparkan presentasinya, memberikan informasi terkait dengan arah ataupun kebijakan-kebijakan dari pemangku kepentingan di dalam rangka mewujudkan transisi energi itu. Pak Arifudin jika berkenan, demi efektifnya waktu di dalam pemaparan ini kami sudah menyediakan waktu sekitar 20 menit ataupun nanti plus minusnya nanti di sekitar 5 menit. Baik, untuk itu kami persilakan Pak Arifudin untuk menyampaikan informasi melalui paparannya. Waktu kami persilakan. Beberapa hal terkait dengan arah kebijakan dan juga program transisi energi Indonesia. Mohon maaf, tadinya yang diundang Ibu Dirjen, kemudian rencananya diwakili oleh Pak Direktur Konservasi Energi, tetapi karena ada rapat yang juga mendesak dan tidak dapat diwakilkan juga Pak, mohon izin sehingga meminta kami untuk menggantikan beliau pada kesempatan seminar hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua PII Kota Palembang dan juga salam hormat kami kepada Bapak Ibu para narasumber, Bapak Wanhat Direktur Bidang Program Ketenaga Listrikan, izin Pak mewakili Pak Direktur pada kesempatan ini. Baik, dalam kesempatan ini kami melihat bahwa tema yang diusung dalam seminar ini itu masih sangat relevan dan strategis dalam konteks upaya kita bersama dalam mencapai net zero emission tahun 2060 ataupun lebih awal. Transisi energi ini bukan hanya menjadi kewajiban kami sebagai government pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, swasta dan juga pemangku kepentingan lainnya. Baik, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui Enhanced NDC 2030, di mana sektor energi ini memberikan kontribusi yang besar terhadap emisi nasional, menjadi fokus utama dalam upaya mitigasi. Target emisi sektor energi kurang lebih 453 juta ton CO2 itu nantinya menjadi salah satu upaya mengurangi emisi dengan target ambition dengan skenario mitigasi yaitu CM1 dan CM2, di mana dalam CM1 itu kita punya target dari 58 juta ton CO2 pada tahun 2020 dengan upaya mandiri, dan juga di CM2-nya kurang lebih 446 juta ton CO2. Di mana dalam mencapai target ini berbagai aksi yang akan dilakukan seperti peningkatan penggunaan energi baru terbarukan yang diperkirakan menyumbangkan penurunan emisi sebesar 51,3 juta ton. Kemudian selain itu juga efisiensi energi berkontribusi sebesar 31,87 juta ton CO2. Sehingga dukungan semua pihak, baik itu dari pemerintah dan juga industri tentunya ini sangat mempengaruhi terkait dengan pencapaian emisi IRK ke depannya. Terkait dengan terkait dengan capaian bauran energi nasional, dapat kami sampaikan bahwa salah satu target utama adalah meningkatkan kontribusi EBT dalam bauran energi nasional sebesar 23% pada tahun 2025, di mana setiap tahun itu ada peningkatan
dari 6,7% pada tahun 2016 terus meningkat dan diharapkan pada tahun 2019 ini targetnya mencapai 19%, mendekati target 23% nanti tahun 2025. Peningkatan ini tentunya mencerminkan upaya dari pemerintah yang terus mendorong pengembangan dan pemanfaatan EBT baik melalui kebijakan-kebijakan, insentif maupun juga dorongan untuk memperbesar investasi infrastruktur khususnya EBT. Namun dalam pengembangannya kita masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai target-target ini. Salah satu tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan bahwa pengembangan EBT itu dapat dilakukan dalam skala besar dan juga waktu yang cukup untuk memenuhi permintaan energi nasional yang terus meningkat. Selain itu juga kita perlu memastikan bahwa infrastruktur energi yang ada itu dapat mendukung integrasi EBT secara optimal dalam sistem ketenaga listrikan. Dari sisi potensinya, kalau kita lihat di dalam slide ini bahwa kita punya potensi yang cukup besar. Yang saat ini kurang lebih 3.687 GW, namun baru sekitar 0,3% dari total potensi EBT ini yang termanfaatkan sampai dengan triwulan pertama tahun 2024. Berbagai program telah diluncurkan oleh pemerintah, termasuk diantaranya membangun PLTS skala besar, PLTS terapung, dan juga diantaranya adalah juga melakukan penelitian energi laut di timur Indonesia. Berbagai kendala di dalam pengembangan EBT ini termasuk keterbatasan infrastruktur, rantai pasok, dan juga aspek financing. Samping itu, untuk mendorong kebijakan mendukung pengembangan infrastruktur, kami juga khususnya Kementerian SDM dalam hal ini Ditjen EBTKE menyusun net zero emission tahun 2060 atau lebih cepat di dalam strategi mencapai net zero emission 2060 ini. Berbagai langkah yang akan dilakukan, antara lain pengembangan energi terbarukan, kemudian elektrifikasi berbagai sektor, kemudian juga moratorium pembangunan pembangkit listrik tenaga uap yang baru, dan juga penerapan teknologi CCS dan CCUS. Terkait dengan pengembangan EBT menjadi salah satu pilar utama dalam strategi ini, di mana pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas pembangkit EBT, baik itu yang sifatnya on grid maupun juga off grid. Di samping itu juga terus mendorong penggunaan bahan bakar alternatif sebagai bahan bakar pengganti bahan bakar fosil, terutama di sektor transportasi maupun juga industri. Elektrifikasi juga menjadi langkah penting dalam strategi ini, di mana pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik, termasuk juga penggunaan kompor induksi dan juga elektrifikasi di berbagai sektor, termasuk di sektor pertanian. Penerapan teknologi CCS yang menjadi bagian penting dari strategi ini yang memungkinkan penangkapan dan penyimpanan karbon dari proses pembakaran bahan bakar fosil sehingga dapat mengurangi emisi yang dilepaskan ke atmosfer. Efisiensi energi juga menjadi fokus utama kami dalam strategi untuk mencapai net zero emission tahun 2060, di mana dengan meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor, kita dapat mengurangi konsumsi energi dan juga emisi GHG secara signifikan. Dari sisi supply, Kementerian SDM juga sedang menyusun
RUKM, mungkin nanti ini lebih pas akan disampaikan oleh Bapak Wanhar nanti. Tapi dalam hal ini kami ingin menyampaikan ini data yang kami peroleh per Juli kemarin. Jika ada update mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Wanhar, di mana sektor supply juga menjadi faktor penentu di dalam penurunan emisi mencapai NZE 2060. Dalam RUKM juga itu mencakup pengembangan infrastruktur pendukung termasuk jaringan listrik nasional dan juga smart grid yang memungkinkan distribusi energi dari berbagai sumber itu dapat didistribusikan secara efisien dan andal. Kalau kita melihat RUPTL tahun 2021-2030 mungkin saat ini sudah ada draft yang baru, tapi kalau berdasarkan RUPTL 2021-2030 mohon koreksi nanti dari Pak Wanhar dalam catatan yang ada di kami. Itu dibutuhkan investasi sampai dengan 2030 kurang lebih 55,18 miliar USD. Namun hingga semester pertama tahun 2024 realisasi investasi di subsektor EBT itu baru mencapai kurang lebih 573 juta USD atau sekitar 46% dari target. Jadi masih ada gap sekitar 7,4 gigawatt dari rencana yang yang akan dibangun sampai dengan 2025. Beberapa kendala yang dihadapi di dalam pembangunan infrastruktur EBT dan juga ketenagalistrikan, terutama terkait dengan ketentuan TKDN yang menjadi syarat dalam pinjaman atau hibah luar negeri. Ketentuan ini seringkali menjadi hambatan bagi proyek-proyek EBT yang memerlukan teknologi dan juga komponen yang belum sepenuhnya tersedia di dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan untuk memastikan bahwa investasi di sektor EBT dapat berjalan dengan lancar. Nah, salah satunya adalah Peraturan Menteri SDM nomor 11 tahun 2024 yang baru diterbitkan. Itu merupakan salah satu langkah konkret dari Kementerian SDM untuk mempercepat transisi energi melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berbasis energi terbarukan. Peraturan ini, permen ini memastikan pembangunan infrastruktur listrikan dilakukan dengan cepat serta tetap memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Di samping itu, peraturan ini mencakup berbagai macam aspek, termasuk penyusunan dokumen lelang yang tetap mencantumkan ketentuan P3DN dan juga adanya sanksi bagi proyek yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Penguatan regulasi itu sangat diperlukan untuk mempercepat investasi di sektor EBT, di mana pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mencakup pemberian insentif fiskal, kemudian juga kemudahan perizinan melalui sistem online single submission (OSS) dan juga melalui portal-portal perizinan yang ada di Kementerian SDM. Insentif fiskal antara lain termasuk tax allowance, pembebasan biaya masuk dan tax holiday. Ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya investor dalam proyek-proyek EBT. Diharapkan dengan insentif ini, investasi di sektor EBT dapat meningkat secara signifikan. Perpres 112 tahun 2022 mendukung berbagai macam strategi yang di dalam pengembangan EBT, termasuk diantaranya adalah pengakhiran operasional PLTU, kecuali yang sudah ada dalam RUPTL, dan juga pengembangan teknologi rendah karbon seperti CCS dan CCUS.
diharapkan dengan Perpres 112 ini dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dalam pengembangan infrastruktur EBT. Nah, kala pentingnya dukungan SDM itu sangat diperlukan, khususnya SDM yang sangat kompeten adalah kunci sukses dalam mencapai NZE itu sendiri. Dalam transisi energi ini, kita perlu SDM yang punya keterampilan, yang punya pengetahuan yang relevan dengan teknologi EBT dan juga teknologi rendah karbon. Pemerintah telah meluncurkan berbagai macam program pelatihan, termasuk yang ada di Kementerian SDM dan juga lembaga-lembaga yang lain dalam mengembangkan kompetensi untuk mengisi kesenjangan yang ada. Program-program ini antara lain termasuk diantaranya joint studies, kemudian juga benchmarking, magang dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan juga lembaga research baik di dalam maupun juga di luar negeri. Selain keterampilan teknis, juga diperlukan pengembangan keterampilan dalam bidang sustainability dan efisiensi energi untuk memastikan bahwa seluruh rantai pasok energi terbarukan dapat berjalan secara efisien dan juga ramah lingkungan. Samping itu, kerjasama dengan sektor swasta juga sangat penting untuk dapat memastikan bahwa keterampilan yang telah dikembangkan sejalan dengan kebutuhan dari industri itu sendiri. Nah, terakhir mungkin dapat kami sampaikan bahwa transisi energi itu tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi dari berbagai stakeholders, baik itu pemerintah, swasta, BUMN, akademisi, media, dan juga masyarakat umum. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai pembuat kebijakan dan regulator yang nantinya akan membuat kebijakan dan kerangka hukum yang mendukung transisi energi. Swasta dan juga BUMN menjadi pelaku utama dalam implementasi proyek-proyek energi terbarukan, mulai dari investasi hingga operasionalisasinya. Kemudian juga dari sisi akademisi berperan dalam penelitian dan pengembangan teknologi serta dalam pelatihan SDM yang diperlukan untuk mendukung transisi energi. Media juga sangat berperan penting dalam menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya transisi energi. Masyarakat dan juga NGO itu diharapkan dapat mendorong partisipasi publik dan memastikan bahwa transisi energi berjalan dengan adil dan inklusif tanpa meninggalkan pihak manapun. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arifuddin selaku Koordinator Program Konservasi Energi Direktorat EBTKE Kementerian SDM. Memang kalau dari Kementerian SDM begitu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau 20 menit dikasih waktu 20 menit selesai, Bu. Jadi memang kita di SDM itu sudah terbiasa dengan ketepatan waktu melalui pendidikan-pendidikan kita, program inspektur tambang, inspektur kelistrikan, sehingga begitu Pak Arifuddin tadi dibilang, Pak 20 menit, Pak Arifuddin langsung paham, ini 20 menit, jadi tidak molor. Baik, kalau tadi Pak Arifuddin, Bapak Ibu sekalian berbicara tentang bagaimana strategi dari EBTKE untuk menuju net zero emission, apa tantangannya tadi kita lihat mungkin dari soal investasi, soal aturan-aturan yang berlaku. Kemudian untuk selanjutnya kita beralih ke Pak Wanhar selaku Direktur Pembinaan Program Ketenaga Listrikan. Nanti Pak Wanhar akan menjelaskan bagaimana transisi energi dari sudut pandang kelistrikan. Apakah nanti kebijakan-kebijakan yang dipakai sehingga transisi energi ini dapat berjalan dengan
mulus. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Wanhar selaku Direktur Pembinaan Program Ketenaga Listrikan untuk memberikan informasi melalui paparan tentang bagaimana perkembangan dari sudut pandang ketenaga listrikan untuk menghadapi transisi energi di Indonesia. Waktu kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Afiansa. Mungkin mohon izin berdiri ya. Ini soalnya waktunya rawan. Kalau nggak sama-sama tidur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama ya, izinkan kami menyapa sebentar ya Pak ya. Mungkin lebih dikit nggak apa-apa nanti ya. Di sini hadir bersama kita Pak Joni Aryansah. Saat ini beliau sebagai pembantu rektor 4 ya Pak ya. Nih, kebetulan saya sama Pak Joni pernah berjuang bersama ya Pak ya. Kemudian di sini juga ada kepala jurusan ya. Ini juga harus tabek dulu dengan Pak Adindo Abu. Kemudian juga dari PPI kami mengucapkan terima kasih Ibu sudah mengundang kami untuk sharing ya Bu ya. Juga kepada Ibu Ketua Panitia ya beserta semua jajarannya sehingga acara kita hari ini bisa berlangsung. Baik, mulai dari tadi pagi kami juga sudah hadir Pak Moderator, sangat menarik sekali. Saya jadi teringat lagi ketika saya jadi Direktur Teknik. Jadi kisah lama juga dengan PII. Ya intinya gini aja Bapak Ibu, tadi semua itu sudah benar. Tinggal nanti bagaimana kita mengimplementasikan ya yang sesi tadi pagi. Nah kemudian yang sesi siang tadi teman kami Pak Odik, Pak Arifudin sudah menyampaikan, sebetulnya sudah disampaikan semua Pak. Makanya tadi saya bilang saya sudah selesai nih. Tapi akan saya tambahkan beberapa hal saja ya yang terkait dengan subsektor kelistrikan. Karena dari sektor energi sudah disampaikan dengan lengkap oleh Pak Odik. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu saja kita tidak lepas dari tema seminar nasional PPI hari ini yang kita diberikan tema bagaimana mengimplementasikan undang-undang tentang keinsinyuran Pak. Kemudian dikaitkan juga dengan kondisi global, bagaimana transisi energi atau dekarbonisasi ini yang kita ambil peluangnya gitu ya, peluangnya mungkin hambatannya banyak, tapi kita lupakan dulu hambatannya, kita coba berandai-andai peluangnya, khususnya dalam rangka para insinyur kita ya mengambil peluang daripada transisi energi. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kami mulai sedikit saja sekilas dengan mungkin regulasi ya, ini juga karena tadi pagi juga kita panjang lebar itu regulasi ya keinsinyuran. Nah dalam subsektor kelistrikan ya memang pembangunan di subsektor kelistrikan ini di samping untuk kesejahteraan rakyat, nah tentu saja juga berkesenambungannya ketersediaan energi dalam hal ini listrik. Nah kemudian tentu saja listrik ini juga harus memenuhi paling tidak ya 3 hal ya, jumlahnya harus cukup ya, kemudian harganya harus terjangkau dan kualitasnya juga harus baik. Nah saya sedikit kemarin diskusi kecil dengan para profesor ya, dengan Adindo Abu juga. Nah ini katanya kalau cukup tapi enggak andal percuma juga katanya kan. Sudah andal juga kata Pak Abu harus tahan juga ya kan. Resilient ya kalau Pak Abu bilang kemarin. Nah,
beliau mengambil contoh kasus kemarin kita sempat partial blackout ya di Sumbaksel. Nah, jadi memang sebetulnya kalau kami mengambil kata kualitas yang baik tadi, diharapkan semuanya itu sudah teringkupi, ya Pak Abu. Jadi keandalan itu sebetulnya ya termasuk di dalamnya ketahanan, ya ketahanan itu tadi. Kata Pak Abu kemarin samar petir tidak kuat gitu kan. Nah, kita harapkan memang keandalan atau kualitas yang baik ini sudah meliputi semuanya. Nah, sehingga ya memang ada hal-hal yang situasional yang harus kita mau nggak mau ya Bapak Ibu harus kita maklumi berkaitan dengan perencanaan-perencanaan yang belum tuntas ya Bu Ani ya, belum komprehensif. Nah, jadi transmisi kita belum selesai tapi sudah harus dipakai ya. Nah, sehingga yang dulu direncanakan oleh Bu Ani dengan berbagai cara mendesain itu, nah sekali lagi karena belum selesai Bapak Ibu, jadi nggak bisa sesuai dengan spek atau rencana yang sudah ini oleh kita. Kemudian lanjut, ini hanya mengingatkan saja, jadi ke subsektor kelistrikan itu di Indonesia masih sesuai undang-undang masih menganut sistem ya yang monopoli integrated. Ya, jadi semuanya dilakukan oleh PLN, ya mulai dari membangkitkan, menyalurkan, mendistribusikan transaksi itu harus PLN, ya single seller, single buyer ya Bu ya. Nah, namun Bapak Ibu mulai beberapa dekade kemarin kita sebetulnya sudah sedikit mengambil porsinya PLN dengan memberikan PLN kecil ya dalam bentuk wilayah usaha. Ya misalkan kalau sekarang kalau di Palembang ini nggak ada ya, mungkin di Batam ya. Nah, Batam itu bagian daripada wilayah usaha, jadi bukan PLN, pelayanan listrik Batam ya Bu ya. Kemudian kalau di Jawa Barat ada Cikarang Listerindo ya. Nah, itu PLN kecil yang saat ini kalau kita hitung-hitung secara nasional itu sudah sekitar 15% mengambil porsinya PLN. Nah, jadi mereka juga melakukan hal yang sama mirip dengan PLN. Nah, di samping juga ada juga yang hanya mendistribusikan atau mentransmisikan dan menjual kepada tenannya atau pelanggannya. Tapi suplainya masih mengambil dari PLN. Nah, ini bilus yang seperti ini juga ada. Nah, jadi sekali lagi beberapa aturan ini dalam rangka transisi energi memang Bapak Ibu perlu kita evaluasi, kita kaji. Kalau nanti memang diperlukan kita akan revisi. Nah, ya saat ini memang kita sedang merevisi peraturan pemerintah nomor 14 berkenaan dengan subsektor ketenagalistrikan ini. Di antaranya yang paling mungkin harus kita lakukan dalam waktu dekat adalah bagaimana kita melakukan transisi energi ini ya dengan lebih fleksibel, tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, diantaranya mungkin nanti kita dalam rangka transisi energi, salah satunya yang paling nanti skema pengadaan PLN mungkin bisa tunjuk langsung ya. Tapi dalam rangka transisi energi ya Bu ya. Kemudian dalam rangka pengurangan emisi. Nah, kalau dulu memang ada secara global menyuruh kita untuk phasing out untuk batu bara, jadi dipensiunkan. Tapi belakangan karena phasing out PLTU batu bara ini memerlukan dana yang sangat besar dan kerugian juga yang akan kita alami ya, yang besar. Nah, sehingga memang sekarang lebih agak smooth ininya. Ya, dengan istilah cool phasing down. Jadi kita perkecil saja, tapi tidak kita matikan. Baik secara teknologi nanti ya, maupun secara aturan ya yang saat ini juga sedang kita pikirkan untuk direvisi. Lanjut. Nah, ini kapasitas nasional kita ya, saya rasa nggak terlalu ini ya, kita bisa lihat nanti. Lanjut.
Nah ini tadi yang seperti kami sampaikan, wilayah usaha tadi ya, yang secara naturalnya PLN semua yang punya, tapi sekarang sudah mulai diberikan kepada sekitar sekarang sudah 65 wilayah usaha ya. Tapi sebetulnya yang sudah beroperasi mungkin hanya 40% dan mungkin juga 30% dia yang memiliki sampai usaha pembangkitan. Lainnya hanya misalnya beli curah dari PLN kemudian menjualnya kepada tenan. Lanjut. Nah ini tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Odik sebetulnya dalam rangka transisi energi memang kita harus menyiapkan roadmap transisi energi. Nah dalam rangka juga kita target net zero emisi di tahun 2060 ya target kita. Atau nanti kalau ada hal-hal tertentu yang mendukung bisa lebih cepat. Nah untuk itu dalam subsektor ketenagalistrikan saat ini rencana umum ketenagalistrikan nasional long term planning kita itu sedang kita revisi. Nah kalau dulu periodenya 20 tahun RUKN, nah sekarang kita sudah bentokkan ke 2060. Nah jadi kita sudah memikirkan, memproyeksi, mengoptimasi ya seperti apa nanti yang bisa kita capai, usaha-usaha yang bisa kita capai. Jadi RUKN ini nanti periodenya 2025 sampai 2060 ya. Nah kita perpanjang itunya. Nah di samping ada RUKN, ada juga porsinya Pemda Pak Adiansa itu rencana umum ketenagalistrikan daerah. Nah nanti ini porsinya kita serahkan ke daerah. Nah kedua dokumen ini nanti juga support oleh kebijakan energi nasional dan rencana umum energi nasional. Nah inilah yang menjadi referensi pelaku usaha, khususnya yang pemilik wilayah usaha, yang dalam hal ini yang PLN, kalau yang porsi besarnya nanti dalam rangka mereka menyusun rencana usaha ketenagalistrikan, ya, rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL. Nah, RUPTL ini periodenya 10 tahun. Nah, mungkin kita kesampingkan dulu. Saat ini juga kita paralel sedang merevisi juga berkenaan dengan tadi ada hal-hal yang mendesak, ya, darurat, strategik, sehingga ada perlu dilakukan perubahan. Nah, namun saya akan lebih hari ini kepada rencana umum ketenagalistrikan nasional. Lanjut. Nah, tadi sebetulnya sudah disampaikan komprehensif oleh Pak Odik. Kita sebetulnya sudah mendeklar NZD kita itu di 2060, khususnya pada waktu kita menjadi tuan rumah pertemuan G20. Nah, waktu itu memang yang disiapkan atau yang kita acu masih roadmap-nya yang dibuatkan oleh IEA, ya, International Energy Agency. Nah, yang mana pada waktu itu ternyata belum komprehensif. Dia hanya mengambil data yang hanya PLN. Yang 15% yang non PLN tadi belum dihitung. Nah, sehingga kita hitung ulang. Nah, ternyata kita masih akan menyisakan, masih ada saldo emisi di tahun 2060 itu sebesar 129 juta ton CO2 ekuivalen. Nah, jadi inilah yang nanti akan kita hitung, ya, yang akan kita acu sebagai kesepakatan sementara sampai saat ini antara kementerian lembaga di Indonesia. Nah, yang sebesar 129 juta ton inilah nanti yang akan dibalance atau di net zero kan oleh sektor lain, ya, khususnya sih sektor kehutanan dan sektor lainnya, ya. Nah, ini nanti akan menjadi tanggung jawabnya sektor kehutanan untuk men-net zero kan emisi kita di tahun 2060. Nah, untuk itu tadi Pak Odik sudah sangat jelas, ya, sangat lengkap bagaimana tahapannya, ya, untuk sektor energi. Nah, kami akan yang lebih spesifik saja di bidang listrik. Nah, tadi juga ada disampaikan Pak Odik bahwa kita saat ini sebetulnya sudah ada yang lebih update
bukan lagi NDC tapi second NDC ya. Dari kemarin NDC janji kita kepada PBB untuk mengurangi emisi, kemudian ada advancing NDC. Nah, sekarang sedang dipinalisasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang namanya second NDC. Nah, makanya tadi sudah diperlihatkan oleh ini Pak Odik bahwa angka target kita itu sebetulnya bertambah. Nah, untuk itu memang kalau nanti second NDC ini sudah kita submit di UNFCCC, ya, PBB bagian lingkungan, nah mungkin kita akan hitung ulang, apakah memang sudah cukup atau sudah bisa memitigasi itu. Nah, untuk itulah dari subsektor keterkalistikan kami sudah melakukan pemodelan ya, menggunakan tools Balmoral ini Pak Abu. Jadi memang kalau kita mulai dari demand ya, dari apa yang sudah kami lakukan proyeksi ya, sudah mempertimbangkan PDRB, kemudian sudah mempertimbangkan tadi yang dilakukan Pak Odik itu mengurangi intensitas energi, kemudian efisiensi, konservasi. Nah, dapatlah yang kami modelkan itu masih seperti ini. Jadi industri ya, bidang industri itu masih yang paling besar ininya, porsinya. Karena mengingat memang mungkin tadi pagi Pak Dirut Pusri sudah menyampaikan ya, tetapi kelihatannya belum sampai 2060. Nah, sehingga apa yang kami lakukan adalah bukan menghayal, tapi memproyeksikan kira-kira yang mana sektor-sektor industri itu yang dapat dielektrifikasi. Jadi mungkin kalau dulu sekarang dengan batu bara, kita coba dengan tanur listrik atau dengan teknologi yang mungkin nanti, nah sehingga menyebabkan demand listrik ini menjadi lebih besar. Itu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian industri, rumah tangga, kemudian komersial atau publik ya. Kemudian tadi juga Pak Odik menyampaikan kita akan transisi juga dari kendaraan yang fosil ke kendaraan yang listrik. Nah, sehingga ada demand yang electric vehicle-nya itu lumayan besar. Nah, kemudian yang paling bawah itu adalah demand untuk green hydrogen. Nah, tadi udah banyak disinggung juga di Dirut Pusri ya. Tapi ini dalam hal green hydrogen ini untuk transportasi dan juga industri. Ya, tidak hanya industri yang tadi pagi Dirut Pusri, tapi ini juga untuk transportasi. Nah, ini juga nanti akan kita proyeksikan seperti inilah kira-kira profile demand kita sampai dengan 2060. Nah, untuk memenuhi demand ini kita lakukan juga simulasi pemodelan, ya kita optimasi sumber-sumber energi kita yang ada ya. Tentu saja optimasi ini sudah mempertimbangkan kita akan menggunakan potensi-potensi kita yang sebetulnya jauh daripada ini kita, pusat beban kita. Nah, di mana pusat beban kita itu sampai 2060 pun masih di Pulau Jawa sebetulnya. Nah, sehingga diperlukan interkoneksi nanti kan. Nah, jadi memang optimasi yang kami lakukan sudah mempertimbangkan super grid. Nah, di sini kalau kita lihat sampai dengan 2060 pun nanti kita akan tetap menggunakan batu bara, tapi tanda kutip ya, batu bara, gas, kemudian renewable energy. Nah, mungkin akan lebih jelas kita coba ke slide berikutnya saja. Nah, di sini terlihat ya bahwa sebagaimana juga tadi narasumber menyampaikan potensi dan pendapat bahwa energi surya ini besar dan sangat potensial. Nah, tapi sekali lagi energi surya ini memang potensinya besar ya. Gratis, tadi kata ada Prof mengatakan gratis, tapi juga ini intermittent, terbatas, hanya siang hari saja ya, maksimum mungkin 5 jam. Nah, sehingga walaupun porsi megawattnya yang besar ya,
tapi kontribusi terawatt hour-nya ya itu sangat kecil ya, mungkin 1/5 kalau kita gampang-gampang hitung. Nah, kalau kita tadi sudah mendengarkan dari Pak Dirut Pusri itu kan memperkenalkan amonia, ya, hidrogen. Nah, memang teknologi yang memungkinkan yang bisa kita raba-raba saat ini adalah memang demikian. Nah, sehingga kami menggunakan tools Balmoral ini, kemudian dibantu juga dengan teknologi katalog, dapatlah optimasi supply yang mungkin akan kita lakukan sampai dengan tahun 2060 mencapai target net zero emisi. Nah, yang pertama mungkin batu bara ya. Nah, batu bara yang paling bawah itu yang warna abu-abu atau coklat. Nah, ini akan kita teruskan sampai dengan masa kontraknya antara IPP dengan PLN. Ya, artinya natural retirement saja, tidak ada phasing out atau percepatan early retirement. Nah, namun nanti ketika kontraknya dengan PLN ya, antara IPP PLN ini dengan PLN sudah berakhir ya, asetnya itu akan diserahkan ke PLN. Nah, pada waktu itulah nanti kita akan repurposing, kita akan ganti Bapak Ibu yang batu bara ya, bahan bakarnya kita akan ganti dengan green ammonia ya. Kemudian yang gas PLTG atau PLTGU kita akan ganti dengan green hydrogen. Nah, di samping itu karena memang memungkinkan teknologi ya, mungkin ada sedikit ya PLTU batubara ini yang nanti kita akan lihat bisa di co-firing dengan biomasa ya, kemudian nanti dilengkapi dengan CCS. Nah, jadi kita akan tetap menggunakan batubara Bapak Ibu, tapi mungkin sedikit ya, karena strategi tertentu tadi kita bicara ketahanan energi ya, jangan sampai juga kita banyak batubara nanti kita nggak pergunakan. Jadi kita belajar dari Jerman, dari Inggris, ketika mereka nggak dapat gas, mereka menyalakan kembali PLTU. Kemudian berikutnya yang ke atas lagi itu adalah biomasa ya. Biomasa ini juga ya suatu keniscayaan, kita negara ini agraris ya, kita negara yang ada potensinya yang besar. Nah, ini juga akan kita manfaatkan biomasa ini, baik itu nanti 100% biomasa atau biomasanya ini sebagai co-firing di PLTU. Nah, selanjutnya yang berikutnya adalah geothermal, panas bumi. Nah, ini juga kita maksimalkan potensi yang ada. Nah, ini kita sampai 2060 itu cukup signifikan kontribusinya. Selanjutnya adalah PLTN atau nuklir. Nah, ini memang kita suatu keniscayaan juga, sepertinya kita tidak akan menggunakan nuklir karena memang ini di samping dia low emission, low carbon, juga sudah terbukti di Eropa juga itu memang sangat bermanfaat untuk menjadi pembalance daripada intermitensi. Nah, selanjutnya yang orange itu tadi gas ya, kami sampaikan. Nah, di atasnya orange itu yang gas dengan hidrogen di repurposing. Nah, di atasnya itu tadi yang PLTU yang di repurposing dengan amonia. Nah, selanjutnya itu adalah PLTA air. Nah, ini PLTA ini juga cukup signifikan. Sepertinya PLTA inilah yang paling besar porsinya nanti, kontribusinya. Karena dia di samping megawattnya tertentu juga dia 24 jam. Nah, kemudian wind ya, tenaga angin juga ini walaupun agak besar porsinya, tapi dia sedikit intermittent juga ya, angin-anginan juga ya, mudah-mudahan dia akan selalu ada. Nah, ini yang paling atas kuning. Nah, ini yang tadi saya katakan walaupun besar tapi mungkin kontribusinya kecil. Di samping itu ada beberapa juga potensi kita waste head ya,
atau tenaga laut. Nah, waste heat ini kan juga sebetulnya sisa-sisa panas industri. Nah, nanti mungkin bisa kita pergunakan untuk pembangkit, ya, atau malah sebaliknya sisa pembangkit nanti kita gunakan untuk proses industri. Nah, yang terakhir mungkin storage, ya. Nah, storage ini baik itu berupa baterai maupun nanti berupa PLTA pump storage. Nah, ini suatu keniscayaan juga karena katanya harganya makin lama makin murah. Nah, ini nanti kita akan pergunakan untuk sebagai smoothing PLTS ataupun nanti untuk PLTS yang memerlukan 24 jam sebagai baseload. Nah, yang mungkin juga bisa menjadi energi carrier kita adalah tadi green hydrogen. Nah, kita memproyeksikan, ya, menghayal-hayal dulu lah ya Bu Rani ya. Nanti potensi PLTA kita yang sangat besar di Irian Jaya ya, di Papua. Nah, itu nanti akan kita gunakan untuk memproduksi green hydrogen ya, dengan mengelektrolisis air. Atau nanti potensi PLT Bayu kita ya, yang mungkin satu saat nanti harganya sudah bisa lebih murah, bisa kita juga gunakan untuk memproduksi green hydrogen. Baik Bapak Ibu, mungkin itu mungkin slide terakhir kali yang tadi yang disampaikan Pak itu juga super great. Nah, ini dalam rangka slide berikutnya dalam rangka kita tadi mengoptimasi ini bauran energi, mungkin lanjut saja. Nah, inilah satu slide ini menggambarkan di mana sebetulnya potensi EBT kita yang besar ya di Sumatera, khususnya Sumatera Utara ya, PLTA dan geothermal, dan di Kalimantan itu PLTA, dan nanti di Kalimantan Barat nuklir mungkin ya. Nah, ini nantilah yang akan dikirimkan ke pusat beban kita ke Jawa melalui transmisi yang nanti mungkin Bu Rani akan menceritakan seperti apa ya Bu ya, kabel bawah laut. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu pemantik, kalau nanti ada yang penasaran monggo. Kalau juga kami salah mohon dikoreksi ya Bapak Ibu ya. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dir atas penyampaian informasinya. Jadi bisa kami rangkum bahwa tujuan pembangunan ketenaga listrikan itu memang harus secara jumlah cukup, kemudian kualitas baik, dan dengan harga yang wajar. Cuma beberapa hal ini, 3 hal ini sebenarnya merupakan variabel yang sangat berat sebenarnya Pak. Lah nak murah, nak bagus. Nah, itu memang ciri khas Indonesia Bapak. Jadi kalau bisa murah kenapa harus mahal? Permasalahannya nanti di kita, di pemangku kebijakan ini untuk mengimplementasikannya itu yang susah. Kebetulan hadir sekalian juga itu kawan-kawan dari IPP, Pak Wanhar, Ibu Airin. Jadi melalui sesi kedua ini mungkin nanti mereka akan banyak memberikan diskusi nanti. Tadi sudah titip sama saya tentang ketenaga listrikan. Baik, dari sisi ketenaga listrikan, dari pemangku kebijakan, dari yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang arah pembangunan ketenaga listrikan dalam menghadapi transisi energi, dalam rangka mencapai target net zero emission, seperti yang Pak Dir bilang tadi, kita masih punya 129 juta ton CO2. Nanti yang tersisa, target NDC, National Determined Contribution, yang telah ditetapkan business as usual itu sekitar 30% daripada jumlah CO2 yang harus dikurangi atau yang diproduksi, itu 30% kita harus mengurangi. Jadi merupakan target yang sangat berat, tapi seharusnya bisa kita upayakan sehingga net zero emission di 2060 itu dapat kita raih. Nah, untuk itu di sesi berikutnya langsung kepada Bu Araini selaku yang di lapangan ini untuk mengimplementasikan bagaimana EBT itu
apakah bisa kita instalkan baru 0,3% Pak Wanar dari total potensi. Kawan-kawan di PLN ini yang mempunyai tugas berat, apalagi gardunya masih gardu mix ini, sumber energi dari fosil maupun itu masih gabung, jadi ini merupakan tantangan. Untuk itu dalam rangka implementasi Undang-Undang Keinsinyuran kami persilahkan Ibu ini untuk menyampaikan informasi terkait dengan transisi energi kita. Terima kasih. Baik, silakan Ibu. Ya. Biar tak ngantuk. Tetap sesuai waktu Ibu, 20 Ya. menit. Ya, terima kasih. Lagi dicolek aman lewat ya. Aman. Terima kasih Pak Dr. Aryansa. Yang saya hormati Prof. Erna, Prof. Rusdiana, Prof. Joni Arliansa, dan yang saya sangat hormati ada guru SMA saya di sini Pak. Pak Arif Karim, silakan berdiri Pak. Pak Dr. Arif Karim, guru SMA saya. Karena beliau saya ada di sini hari ini. Terima kasih Pak Arif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cerita soal dari pagi sampai siang tadi sudah cerita soal transisi energi, intinya berapa program-program yang harus kita lakukan. Kalau kata Pak Dr. Aryansa, moderator kita, sulit ya Pak ya. Ya memang ini tantangannya berat sekali, tetapi kalau kita lakukan dengan benar, kalau kita lakukan dengan profesionalisme dan integritas insinyur Indonesia, insya Allah bisa berhasil. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, izinkan saya menyampaikan karena saya sudah memprediksi akan banyak yang sudah cerita mengenai transisi energi plan yang sangat baik dari Indonesia, komitmen Indonesia. Kami masuk ke kondisi di lapangan, bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia kita terkait dengan profesionalisme dan integriti tadi. Next. Baik, saya kira sebenarnya satu aja dari CV saya ini yang pengen saya banggakan, Pak Arif. Saya tuh yang nomor 2 dari bawah, saya tuh ketua Serikandi PLN. Itu aja yang pengen saya dibaca sama ibu bapak semua. Karena transisi energi ini tidak akan sukses kalau kita tidak mendukung penguatan peran dari para Serikandi-Serikandi Indonesia. Benar nggak Prof? Saya kira sudah waktunya keseimbangan atau kekuatan dari suatu perjuangan itu ternyata studi, ini bukan kata saya, kata studi, kalau ada decision making yang berimbang antara brain gender perempuan maupun gender laki-laki. Jadi saya mengalami itu, ibu bapak, saya kan di PLN, saya minoritas. PLN itu maskulin sekali dan berat jadi kerja di PLN itu. Dan semakin hari dengan kebijakan Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk memaksa semua BUMN untuk menambah talent-talent perempuan yang ada di manajemen. Mungkin ibu bapak bisa lihat bagaimana PLN dalam 4 tahun terakhir itu kondisi keuangannya selalu makin membaik dengan juga prestasi-prestasi terkait layanan kelistrikan yang juga makin membaik. Jadi kami percaya itu ada korelasinya antara penguatan perempuan dengan pelaksanaan tugas untuk penyediaan layanan energi di Indonesia. Next. Dari PLN Engineering mungkin saya perkenalan sedikit saja. PLN Engineering ini adalah salah satu entitas di bawah PLN. Jadi kami entitas tersendiri dan kami satu-satunya anak perusahaan PLN yang core bisnisnya adalah di engineering. Servicesnya sebenarnya ada, kalau di clustering ada 5 cluster. Pertama engineering design dan FS. Mostly seluruh desain dari infrastruktur ketenagalistrikan yang ada di Indonesia itu desainnya datang dari kantor kami. Mulai dari FS-nya, apakah itu layak atau tidak layak, untuk kemudian nanti dieksekusi menjadi engineering design kalau dia layak. Lalu nanti kami siapkan dokumen lelangnya. Lalu kemudian nanti setelah ditender kami akan mereview desain-desainnya, mengapprove, lalu dibangun. Kemudian di luar itu kami juga melakukan engineering for digitalization, karena kita tahu
gak mungkin kita bisa menjalankan operasi ketenaga listrikan yang besar ini kalau tidak didukung digitalisasi. Maka kami menguatkan semuanya dengan digitalisasi. Semua kajian-kajian, semua perhitungan-perhitungan sekarang kita buat pakai aplikasi dan semua data-data dimasukkan dalam satu storage system yang terintegrasi. Kami membuka kesempatan kalau misalnya nanti teman-teman dari kampus ingin ada yang perlu bikin tugas mungkin ya, kalau perlu aplikasi yang mahal-mahal terkait power system, kemudian data-data sistem kelistrikan, mungkin bisa kontak ke PLN Engineering. Karena di pusat data kami ini, kami sebutnya PSDC, Power System and Digital Center, semuanya tersedia. Izin Pak Rektor kalau mau kerjasama silakan Bapak. Saya malu juga sebagai alumni kok nggak ada kerjasama ya Pak ya sama Unsri. Kemudian selanjutnya kami juga melakukan engineering integrator, ini lebih kepada memastikan suatu proyek-proyek konstruksi bisa berjalan dengan baik. Dan kemudian yang keempat, yang terakhir adalah engineering, nomor 2 belum kebaca sama saya. Inovatif teknologi ini lebih kepada, karena Indonesia udah pindah dari pembangkit termal ke renewable energy. Tadi Pak Wanhar bercerita banyak sekali mengenai potensi-potensi renewable energy. Do we have the capacity? Kita ini semuanya ngertinya pembangkitnya biasanya diesel, gas, batu bara. Paling banyak diesel, gas, batu bara. Tapi kalau bicara PV, bicara baterai, bicara wind, bicara geothermal, bicara hydro yang large scale, pump storage, kita baru ngomong aja. Nah, kita tidak ingin kalau nanti teknologi ini diterapkan di Indonesia sesuai rencana dari Kementerian SDM tadi yang disampaikan Pak Arief maupun Pak Wanhar, tapi teknologinya numpang lewat aja. Jadi para lender, lelang-lelang internasional itu lendernya bawa konsultan internasional, kontraktor internasional, ataupun bahkan yang ikut tender yang menang juga internasional. So mereka bangun infrastrukturnya, terus nanti kalau udah mau jadi biasanya ada katanya transfer knowledge. Apa yang sebenarnya transfer knowledge? Sebenarnya yang di transfer knowledge itu adalah operatornya. Operatornya akan dilatih untuk bisa mengoperasikan infrastruktur itu. Tetapi teknologinya itu sendiri, bagaimana kita waktu di awal teknologi selection mana yang kita pilih, itu we don't really understand. Nah, kita nggak kepengen itu, maka di PLN kami bangun yang suatu kapasitas baru, yaitu Engineering for Innovative Technology. Jadi kami masuk ke kerjasama mengenai teknologi-teknologi baru, sehingga kami melakukan partnership dengan banyak teknologi owner. Tuker dia kasih tahu bagaimana teknologinya ke kita, terus kita menjanjikan kami pelajari teknologimu untuk kami masukkan ke dalam FS yang kami buat. Dan untuk bikin FS-nya kamu boleh ikut berpartner dengan kami. Itu salah satu cara yang kami lakukan supaya kita benar-benar grab teknologinya apa dan kita yang memutuskan teknologi apa yang akan dipakai untuk pembangkit-pembangkit renewable yang baru-baru tadi Pak Wanhar. Dan itu tidak mudah karena biasanya ibu bapak kalau yang namanya lender itu nggak mau. Ya kalau saya kasih, apalagi biasanya FS itu pakai grant Pak. Kalau udah pakai grant Bu, maka mereka biasanya sudah menentukan siapa yang akan mengerjakan, walaupun katanya tender ya, tapi yang menang mesti dari negara dia kan gitu. Nah, kami mencoba terus negosiasi dengan para lender ini yang katanya sudah punya guidelines yang sangat ketat yang tidak bisa ditawar. Akhirnya sudah mulai bisa masuk, jadi mungkin PII juga saya kira baik itu Bu Erna kalau misalnya PII bisa menyuarakan bahwa kita juga butuh mengetahui teknologi itu, kita juga butuh capacity building. Yang namanya transisi energi itu bukan langsung masuk membangun infrastruktur, tapi juga mulai masuk dari sisi SDM-nya. Mudah-mudahan PII bisa menjembatani itu menjadi penyuara kepada pemerintah ataupun kepada pihak-pihak lain bahwa engineer Indonesia ini harus dilibatkan dalam pemahaman mengenai teknologi-teknologi baru. Next. Sedikit mengenai ongoing project, saya cuman list yang green technology yang sedang kami lakukan. Jadi kami mendesain satu green industrial cluster di Arun. Arun itu ada kek Arun, perpresnya sudah lama sekali, tapi kan nggak jalan-jalan itu. Nah itu kami coba bantu membuat suatu industrial di Arun, jadi ada pupuk, ada pelabuhan, ada gas di sana yang menjadi satu kesatuan dan mengedepankan green.
kepentingan PLN apa sih? Sebenarnya satu aja kepentingan PLN, Pak Wanhar, Ibu Bapak. Kepentingan PLN jangan sampai industri ini dibangun, terus bangun pembangkit listriknya sendiri-sendiri. Karena euforianya ketika renewable energy ini masuk, semua tuh pengen mengerjakan teknologi, semua industri tuh pengen bangun pembangkitnya sendiri. Lah kalau kita percaya kalau bangun pembangkit sendiri tidak akan efisien, itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak mendapatkan suatu sistem yang terintegrasi. Nah, karena itu kami masuk membuatkan desain Green Industrial Cluster ini yang sebenarnya kami meyakinkan para pengembang ini bahwa pakai listrik PLN aja. Contohnya Pusri itu udah dari saya lahir Pusri udah ada. Pusri itu dibangun tahun 1961 kalau saya tidak salah. Punya pembangkit sendiri, pembangkit gas. Gasnya datang dari suplai Pertamina dari Prabu Mulih, Pak. Baru zaman dirutnya Pak Dakoni ini mereka akan jadi pelanggan PLN dari 50 MW, 10 MW saja yang dari PLN. Jadi bayangkan silo-silonya kita, Pak. Jadi itu sayang sekali sebenarnya BPP mereka kan bisa turun ya, Pak. Kalau pembangkit gas itu kan biayanya sekitar 2.500-3.000 lebih per kWh. Sementara kalau jadi pelanggan PLN sebenarnya 1.000 sampai 1.100 rupiah kalau industri. Tapi kan isunya yang ada di pelanggan adalah kalau dengan PLN nggak handal. Nanti kalau pabrik kita mati gara-gara listrik dari PLN, maka produksi kita terhambat. Ya sebenarnya kan bisa dibicarakan orang-orang listrik ya Pak Wanhar, dibagi mana yang section mana yang mungkin harus pakai pembangkit dia sendiri karena zero padamnya, yang mana yang bisa dilayanin PLN karena nanti akan lebih murah secara cost mereka keseluruhan. Nah ini yang kami masuk di Green Industrial Cluster. Kemudian hydrogen refueling station, kita bicara masalah hydrogen semua orang bicara, tapi yang eksekusi nggak ada. Plan-plan tuh banyak, di semua slide-slide tuh ada plan, tapi yang bangun nggak ada, karena kan belum tentu untung. Karena belum tahu bagaimana jalannya. Nah PLN kami membuat desainnya hydrogen refueling station dan kami eksekusi. Sudah ada satu facility di Jakarta, di Senayan, yang sekarang kita operasikan dan sedang kita carikan pembelinya karena baru ada 4 mobil Pak hidrogen yang ngisi hidrogen di situ. Nah ini harus kita dorong supaya memang ada bus atau apa gitu ya yang akan pakai hidrogen refueling station yang sudah kita bangun di Senayan. Ilmunya kita dapat, kita belajar ya itu, kita partnership tadi akhirnya engineer PLNE mampu membuat desain hydrogen refueling station dan mendampingi kontraktornya untuk eksekusinya. Kemudian carbon capture and storage study, ini masih study, insya Allah akan kita eksekusi di salah satu PLTU PLN yang seperti tadi Pak Wanhar sampaikan, coal phasing down. Jadi bedanya phasing out sama phasing down, kalau phasing out mati dia, phasing out. Tapi kalau phasing down, dia down pelan-pelan. While dia down sambil dia turun pelan-pelan, kita tambahin peralatan carbon capture and storage ini tadi. Jadi dia masih hidup, dia terus beroperasi, tapi dia karbon yang di-emit sudah makin sedikit karena ditambah devices yang nomor 3 ini. Kemudian Green and Smart City IKN, kami dari kantor kami master plan untuk seluruh kelistrikan IKN terbit. Dan ini sudah mulai dieksekusi, kemarin sudah bisa upacara tanpa padam, alhamdulillah hanya dalam waktu 9 bulan. Semua yang prioritas 1 sudah dilaksanakan dan sekarang kami masih terus membangun karena konsepnya di KN itu adalah ZDT Zero Downtime. Jadi kalau Zero Downtime berarti harus ada berapa lapis defense scheme yang kami kerjakan. Teknologinya ada, bisa belajar, bisa. Masalahnya capex-nya, duitnya, siapa yang mau bayar, mahal. Nah selalu begitu, tapi itu mungkin kenapa PLN jadi BUMN, sehingga PLN itu kalau ditugaskan pemerintah bisa melakukan investasi seperti itu untuk kemudian nanti kalau ternyata biayanya cukup tinggi maka akan ada skema kompensasi tentunya setelah diaudit sama BPK ya, apakah itu memang bisa dibantu pemerintah atau tidak. Kemudian end-to-end smart grid ini it's a must. Kalau kita udah bicara variable renewable energy, matahari, wind, kita tahu matahari sama wind itu kan kenapa dibilang variabel karena nggak 24 jam. Matahari itu cuma ada 4 jam. Kenapa PLN kemarin menolak masyarakat pasang rooftop di rumahnya, terus kalau rooftopnya sudah berproduksi ketika Bapak Ibu siang-siang kan lagi di kantor, nggak dipakai, tapi listriknya berproduksi, maka dikirim ke sistem PLN, titip sama PLN. Nanti Bapak Ibu pulang dari kantor, udah pakai listriknya,
titipannya diambil dari PLN. Jadi Bapak Ibu nggak bayar listrik karena sudah produksi dari rooftopnya sendiri. That's the concept. Konsepnya sih bagus. Masalahnya PLN-nya remuk. Kalau semua orang kirim listrik siang-siang ke sistemnya PLN, ke trafo-trafo PLN itu, trafonya harus digedein, itu yang pertama. Kedua, pembangkit PLN yang gede-gede itu kadang-kadang harus kami padamkan. Saking banyaknya nanti yang masuk dari masyarakat. Ketika pembangkit yang itu kita padamkan, kalau PLTU itu untuk ngidupinnya lagi butuh 16 jam. Padahal nanti malam masyarakat pulang kantor, semua nyalain AC, semua masuk rumah, semua nyalain TV, kebutuhan listriknya akan tinggi. Tabungannya mau diambil, tabungan dari PLTS-nya tadi, ditambah yang pelanggan-pelanggan yang nggak punya tabungan, maka PLN harus cepet-cepet ngidupin pembangkit tadi. Berarti PLTU tadi tidak mungkin dimatikan. Nah ini dikemanakan? Ini yang menjadi diskusi antara PLN dengan pemerintah, namun sudah ada jalan tengahnya kemarin dari Kementerian SDM, akhirnya ada istilah kuota, beberapa distrik itu harus dikasih kuota-kuotanya PLTS yang bisa masuk. Mudah-mudahan PLN tentu harus berbenah memperbaiki sistem distribusinya agar PLTS dari rumah ibu bapak itu bisa PLN ambil untuk disimpenin di sistem PLN, nanti malam bisa bapak ibu ambil dan bapak ibu nggak bayar apa-apa kecuali investasi di atapnya. Kemudian saya kira nggak perlu sampai semua saya baca wind turbine, PV plus base. Wind turbine ini agak unik. Ternyata ada teknologinya, di offshore juga bisa. Offshore tuh keuntungannya kalau di tengah laut, tentu ini ilmu sipilnya harus pondasi ya, karena kita sampai 50 meter dasar laut, habis itu kita masuk lagi untuk pondasi tiang pancangnya, baru nanti tiangnya naik lagi ke atas kan dapat anginnya tuh. Angin tuh lebih baik dari PV Bu Bapak, tapi ini memang benar-benar teknik sipilnya yang harus kuat, di samping nanti mungkin saya rasa elektronya mungkin kabel lautnya Pak, karena dari tengah laut untuk ke pinggir itu harus perlu kabel laut. Ini sudah bisa kita grab ilmunya, tinggal nanti masalah eksekusinya dalam waktu dekat kami harus bicara dengan kementerian karena harus pasang alat namanya MapMesh untuk ngukur anginnya selama setahun dan itu biayanya mahal. Isu di wind di Indonesia kalau sama dengan geothermal itu capital cost di depannya sangat tinggi sehingga orang-orang itu biasanya nggak mau investasi, takutnya sudah pasang alat, ngetes sama dengan ternyata nggak layak. Terus duitnya jadi sangkos, intinya kan seperti itu. Maka hal-hal seperti ini harus diambil PLN. Nuclear power plant kayaknya memang ini harus kejadian karena kita harus mandiri secara energi ya, dan nuklir ini isunya hanya tinggal keamanan, tapi kalau soal efisiensi, soal cost itu sudah sampai ke tahap proven. Kami mulai masuk ke sini. Kemudian geothermal kita sudah banyak masuk, memang isunya sama seperti wind tadi. Kemudian yang terakhir adalah flexible generation. Flexible generation itu adalah kita mau balik lagi ke pace down tadi. Kita mau nyoba pembangkit termal yang operasi 24 jam yang harusnya flat. Kita coba untuk dia bisa lebih fleksibel, bisa agak turun supaya ketika dia turun pada siang hari kita turunkan, matahari masuk, angin masuk, kemudian nanti pada sore hari dia naik lagi. Nah ini teknologinya mulai ada, kita pelajari untuk kita implementasikan. Kira-kira seperti itu. Kami juga masuk di EV ecosystem karena ke depan kita harus ke EV. PLN Engineering sudah punya paten untuk merek mobil listrik. Kami sedang berkoordinasi dengan pemerintah kan ternyata nggak mudah juga masalah komersialisasi dari mobil listrik ini, tapi paling tidak kami sudah membuat desain, sudah punya konsep apabila kita ingin mobil listrik ini yang TKDN-nya tinggi, tinggal nanti willingness dari pemerintah apa memang harus kerjasama dengan Cina atau memang yang dari PLN ini bisa dipakai. Di luar dari kendaraan kami juga sudah melakukan desain untuk chargingnya. Jadi ada ground mounted AC/DC, ada yang pole mounted charger, setiap tiang-tiang listrik PLN itu kita pasangin chargernya. Jadi kita siapkan dulu infrastrukturnya, nanti ketika EV masuk mau two wheelers atau four wheelers itu masyarakat merasa nyaman karena chargernya ada di mana-mana. Mungkin next, Ibu Bapak pada intinya bumi memanas, next. Dan kita bisa lihat buktinya itu tadi kan gambar masjid yang di Jakarta yang sudah terendam dan makin ke tengah jatuhnya. Dan kebakaran hutan, banjir, ini adalah bukti nyata yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri mengenai climate change. Next. Kemudian PLN komit sejak COP26 di Auckland ya, itu kita sudah komit bahwa kita akan dukung pemerintah
dan dikuatkan di waktu G20 di Bali tahun 2022 bahwa kita net zero emission pada 2060. Next. PLN mengenalkan suatu konsep baru yang pada COP28 beberapa aksi-aksi yang kita lakukan 1-8 tidak akan saya bacakan satu persatu, tapi sebagian besar aksi ini sudah kami lakukan dan ini akan mampu mengurangi CO2 dari business as usual sebanyak 3,7 miliar ton CO2. Kalau kami bertahan dengan rencana awal dan yang sekarang kami rubah, itu akan ada saving sebanyak ini. Next. Green Enabling Supergrid yang saya ceritakan tadi adalah Accelerated Renewable with Coal Phase Down ini. Jadi nanti kita mendesain pada tahun 2040 itu kira-kiranya nanti sistem kelistrikan itu sudah tidak ada lagi batu bara. Maka 75% itu nanti dari renewable energy, 25% dari gas. Karena nggak mungkin kalau nggak ada gas, kalau semuanya renewable. Karena gas itu yang paling cepat masuk kalau terjadi suatu intermitensi yang datang dari pembangkit-pembangkit renewable. Dan kita sudah memperkirakan, memasukkan di dalam sini ada 2,4 gigawatt pembangkit nuklir. Lalu di mana peran PLNE ya? PLNE kami harus menyiapkan mulai dari FS, engineering design, dokumen lelang, sampai nanti supervisi desain ketika konstruksinya. Next. Saya kira ini untuk ada sampai tahun 2040 ini kita akan membangun sekitar 62 gigawatt. Gede banget, banyak banget itu pembangkitnya. Kita butuh, tadi pagi dibicarakan orang-orang yang bisa merencanakan secara hukum, dia memang tidak menyalahi aturan dan memang dia punya integritas dan profesionalisme yang mumpuni untuk merencanakan hal tersebut. Next. Untuk itu maka memang di dalam kami di PLN kami melakukan transformasi. 3 transformasi yang kami lakukan. Pertama organisasi, kedua kapabilitas engineer, dan ketiga budaya. 3 ini harus berjalan sekaligus dan 3 ini ternyata ujung-ujungnya di manusia semua. Jadi memang saya kira relevan bahwa pemerintah menguatkan Undang-Undang Nomor 12 2014 ini terkait keinsinyuran karena memang segitu banyak proyek, harusnya orang-orang yang mengerjakannya adalah orang-orang yang memang punya kualitas untuk mampu mengerjakan itu. Next. Antara lain adaptive structure yang kami buat adalah organisasinya kami sudah pakai matriks. Jadi kami punya matriks itu 1 direktur khusus ngurusin proyek, 1 direktur khusus ngurusin orang, tapi bukan direktur SDM, direktur engineering. Direktur engineering ini akan membawahi engineering sipil, engineering mesin, engineering listrik, kompetensinya, sertifikasinya, peran-peran masing-masing orangnya, bagaimana mereka didispatch ke project, dan kemudian baru yang satu ya yang selama ini biasanya ada direktur project. Dan kami buat adaptif, kami buat jabatan-jabatan kosong yang selalu bisa kita isi sesuai dengan kebutuhan kita. Mengembangkan pembangkit misalnya wind, mungkin kita butuh 1 VP khusus untuk wind, kita tambah VP untuk wind. Jadi sekarang organisasinya sudah lebih adaptif. Next. Kemudian kami meyakini bahwa antara PLN, kami anak perusahaan PLNE dan engineer itu memang harus blend jadi satu. Mindsetnya harus sama. Kalau dulu biasanya teman-teman kami, tim saya, engineer kami itu punya pikiran profesionalisme itu adalah ketika kita memberikan dukungan engineering secara profesional, artinya membuat suatu dokumen engineering yang berkualitas, tapi ya udah itu aja. Nah sekarang kita tidak boleh seperti itu, kita mengajak mereka, kamu orang Indonesia, negara kita punya target NZE 2060, negara kita komit untuk membangun 62 gigawatt. Kamu harus bertanggung jawab bahwa 62 gigawatt ini terlaksana. Bukan sekedar kamu jadiin dokumen lelangnya, terus nanti lelangnya gagal. Sehingga kamu juga harus mengerti kira-kira bagaimana supaya lelang ini berhasil. Kamu juga harus mengerti kira-kira pembangkit ini kalau dibangun dia bisa didispatch. Kamu harus yakin ketika infrastruktur gardu induk ini dibangun, pelanggannya memang ada. Jadi sudah tidak sesimpel itu seorang engineer tidak boleh kalau di engineer sipil hanya mikirin pondasi saja, hanya mikirin struktur baja saja. Dia harus mikirin proyek ini kembali uangnya.
bisa membiayai dirinya sendiri. Proyek ini memang dibutuhkan untuk dibangun. Ini yang tadi pagi mungkin kita bicarakan masalah etika ya dari seorang engineer. Jadi engineer itu nggak boleh sesuai pesanan saja. Engineer itu juga, makanya hari ini forumnya kan kita bicara mengenai negara Indonesia ke depan mau gimana. Transisi energi, program-programnya apa aja. Untuk apa kita tahu kalau kita cuma mau fokus sebagai engineer sipil, engineer mesin, engineer listrik. Ini harus disampaikan ke adik-adik yang masih muda-muda, Ibu Bapak, bahwa kamu memang engineer mesin, kamu memang tanggung jawabmu hanya di boiler, tanggung jawabmu mungkin hanya di generator, tapi kamu juga harus punya hati, kalau proyek ini dibangun, bagus, tapi nggak bisa didispatch, karena transmisinya belum selesai dibangun, maka kamu harus merasa berdosa juga. Karena ada uang negara yang membiayai proyek ini, tetapi ternyata nggak bisa didispatch. Karena sebenarnya kamu tahu waktu dari awal, kamu aja yang nggak cek sebenarnya proyek transmisinya sudah di-approve apa enggak, lahan jaringan ROW-nya udah bebas apa belum. Kita minta engineer sampai sejauh itu, Bu Erna, Pak Joni. Saya pikir kami melihat hanya itu cara untuk memastikan proyek kita itu tepat waktu, tepat biaya. Kalau di PLN tuh kalau tepat mutu udah pasti Pak, Bu, pasti tepat mutu karena orang-orangnya kan engineer terpilih ya, saringannya banyak, jadi biasanya kalau secara quality teknis jago-jago semua. Yang belum itu yang tadi pagi disampaikan Pak Wanhar, manajemen risiko. They just don't care. Saya kan civil engineer, I have no responsibility project ini mau didispatch atau enggak. Itu yang kita bilang, enggak, kamu responsible. Ini uang negara. PLN ngutang loh bangun pembangkit ini, PLN jual bond. PLN bayar bunganya, PLN dapat pinjaman dari ADB, dari World Bank, ada bunganya, ada komitmen fee-nya. Kalau proyek ini tidak menghasilkan uang, karena ternyata transmisinya belum kebangun, maka kita bayar bunga terus, duitnya nggak balik, karena dia nggak mengenerate listrik. Kira-kira seperti itu. Next. Kemudian itu semua adalah renungan kami, kebijakan kami setelah melihat komitmen PLN terkait net zero emission di 2060. Ada 3 pilar, 3 proyek, 3 pilar ini short term, long term maupun teknologi yang harus kami kuasai. Tapi fondasinya adalah untuk membangun new internal capabilities and technology supported by innovation, financing and policies. Jadi manusia itu menjadi fondasi untuk kita bisa mampu mencapai NZE 2060 yang dikomitkan oleh negara kita kepada dunia. Dan strategi building new internal capabilities ini adalah kami terjemahkan sebagai pemenuhan aspek teknis dan juga sisi regulasi. Next. Aspek teknisnya adalah adalah itu tadi, capacity building yang harus kita lakukan ya, tentu saja formal education. Kemudian kami sekarang membentuk koloni-koloni, ada koloni wind, koloni geothermal, koloni baterai, koloni PV, semuanya kami bentuk dan ada kerjasamanya dengan masing-masing. Saya kira kami terbuka kalau PII mau ngajak kita, ada yang bisa PII sumbangkan kepada kami, tentu kami akan dengan senang hati menerima. Kemudian expert kami bikin karir path yang baru, remunerasi yang kami tambahkan baru, kemudian kami bikin talent management and succession, dan kami melakukan partnership. Untuk partnership, khusus partnership kami melakukan hanya dengan international reputable consulting company. Tujuannya apa ya? Tujuan supaya kita tahu ada apa sih di luar sana, apa yang sedang dikerjakan orang-orang di luar sana, supaya kita jangan sampai membangun sesuatu yang baru dioperasikan ternyata di tempat lain sudah ada yang lebih baru. Jadi kita mau sejajar lah dengan luar. Kemudian aspek regulasi ini sangat penting karena ternyata Undang-Undang 11 2014 keinsinyuran ini tentu saja menjadi kepastian hukum bagi semua penyelenggara dan perlindungan bagi pengguna manfaat atau yang kita serve sebagai engineer, dan ternyata dia memang juga meningkatkan profesionalisme dan membangun tata kelola. Ini kan isi dari undang-undangnya ya. Next, ternyata memang setelah kami cek, kami sudah melakukan sertifikasi, jadi kita bekerja sama dengan beberapa university, memang belum ada dengan Universitas Sriwijaya karena engineer kami yang di Sumatera Selatan ini base-nya tetap di Jakarta, jadi mereka tetap kami linkkan dengan university yang di Jakarta.
Namun intinya kami coba semua engineer kami 100% harus tersertifikasi. Next. Ini konsistensi pemenuhan aspek kepatuhan terkait undang-undang mengenai keinsinyuran ini sebenarnya kami udah ikut dari dulu, Ibu Bapak, dari sebelum undang-undang ini sudah kami lakukan. Kalau dulu kan dia masih belum ada yang SKK ya, jadi baru ininya aja STRI-nya langsung bisa langsung STRI. Sebenarnya udah pada punya semua, tapi kemudian setelah undang-undang ini kami harus perbaiki karena aturannya agak berubah. Next. Nah, ini statistik pemenuhan sertifikasinya, jadi memang intinya sudah 100% dapat STRI. Memang untuk SKK belum, karena kan aturannya berubah. Kemarin itu yang lama kan bisa langsung STRI, jadi semuanya udah STRI, jadi tidak ada engineer kami yang tidak pakai STRI. Dan yang ingin saya sampaikan adalah next, dampaknya adalah ketika kami melakukan sertifikasi ini, tadinya kami pikir ini cost, kami mengeluarkan miliaran untuk bayarin orang-orang ini, tapi ternyata ini meningkatkan confidence level mereka. Ini serius. Jadi anak-anak itu ketika tahu mereka punya IPU, IPM, IPP, mereka talk with confidence. Mereka merasa saya sudah diakui dan Anda yang saya jelasin kan nggak punya kayak saya. Jadi yang berhak bicara ini saya, karena saya punya profesionalisme yang diakui. Itu yang pertama. Kemudian ternyata proses jenjang sertifikasi itu mendorong para engineer kami untuk fokus pada portfolio mereka. Jadi mereka tuh bilang kalau saya tidak di portfolio ini nanti saya nggak bisa naik ke IPU. Nah, karena yang wawancara itu nanya, loh kok kamu nyebrang-nyebrang, kadang ngerjain hydro, kadang ngerjain geothermal misalnya, kadang ngerjain PLTU. Nah, mereka yang minta, saya pengen project yang saya kerjakan itu sama, kalau saya di baterai terus. Kalau saya di hydro, tolong saya di hydro terus. Jadi engineer-nya malah yang care dengan portfolio dia. Kemudian ini juga mendukung kami untuk menjadi perusahaan yang terpercaya. Saying that we have 100% engineer dari certified itu sudah penghargaan tersendiri dari para pemberi kerja ke kami. Dan akhirnya tentu meningkatkan nilai jual dari produk kami. Dan pada hari ini Bu Bapak, kami tuh harus nolak pemberi kerja yang non PLN kalau yang tidak terlalu besar ya, menurut kami tidak terlalu strategis proyeknya karena terlalu banyak proyek-proyek lain yang harus kami tangani. Nah, ke depan kami akan coba sedang berbicara dengan Inkindo, gimana caranya kita menyamakan inilah sama Inkindo untuk nanti bisa kita share ke teman-teman di Inkindo. Next. Ini hanya beberapa kerjasama yang kami lakukan dengan PI. Kami sudah melakukan kerjasama dengan PI, sudah beberapa kegiatan yang kami lakukan dan tentu saja kalau masih ada kerjasama yang bisa dilakukan, Bu Erna dengan senang hati kami akan lakukan. Next, ini juga beberapa kerjasama. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Hairani atas paparan pemberian informasinya dari PT PLN Engineering, termasuk upaya-upaya dan kerjasama dengan PI dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Baik, berikutnya dua tadi kita yang hadir di sini. Untuk selanjutnya saya mohon tidak keberatan Pak Ari untuk via yang online, Pak Muhammad Irfan Jambak PhD. Pak Irfan, apakah masih bergabung dengan kami di sini Pak Irfan? Dari Apollo Solar Indonesia. Baik Pak Irfan, waktu kami persilakan Pak Irfan untuk penyampaian materi dan pemberian informasi melalui paparannya. Waktu 20 menit Pak Irfan ataupun plus minus 5 menit dalam rangka menyampaikan informasi. Baik, waktu kami persilakan Pak Irfan. Oke, baik. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Dr. Adesha FTMT. Saya akan menyapa dulu para panelis yang sudah menyampaikan materinya. Juga tadi saya mendengar bahwa meskipun saya tidak bisa melihat, ada hadir
Wakil Rektor Bidang Perencanaan Profesor Dr. Eng Insinyur Joni Ardiansah MT. Selamat sore Pak Joni. Baik, saya mewakili sebetulnya yang diminta untuk menyampaikan ini adalah Bapak Hengki Witansa selaku Chief Operation Officer dari Apollo Solar Indonesia. Berhubung beliau ada halangan, saya dimintakan untuk menggantikan beliau untuk menyampaikan materi ini. Terkait dengan topik kita pada sore hari ini tentang implementasi Undang-Undang Keinsinyuran dalam rangka mendukung transisi dan Kementerian Energi Indonesia, tantangan dan peluang menuju net zero emission. Barangkali sore hari ini saya akan memperkenalkan apa dan siapa itu Apollo Solar, terkait juga apa yang sudah kami lakukan. Kalau tadi di awal Pak Deputi sudah menyampaikan tentang perlunya SDM, perlunya peran-peran dari akademisi, dari pemerintah dan lain-lain. Ditindaklanjuti dengan Pak Wanhar tentang regulasi, juga tentang plan yang dilaksanakan oleh operator listrik PLN dari Ibu Hairani tadi, dari PLN Engineering. Barangkali di sesi ini kami mengambil pertama kali tentang tantangan dan peluang. Jujur, di awal tantangan dan peluang yang diambil oleh Apollo Solar ini betul-betul masalah bisnis. Makanya ketika tren kebutuhan energi baru dan terbarukan ini di luar negeri ini tren yang meningkat, sehingga di market pun produksi masih terasa kurang, sehingga ada kerjasama antara PT Apollo Solar ini dengan para vendor dari luar sana, sehingga dibangunlah pabrik ini di Pulau Batam. Jadi di awal ini tidak untuk dikonsumsi di dalam negeri, tapi untuk ekspor. Makanya di awal Apollo Solar Indonesia ini hanya melakukan fabrikasi solar panel, sedangkan materialnya itu masih didatangkan dari luar. Jadi memang belum dipasarkan di dalam negeri. Kapasitas terpasang untuk dalam 1 tahun itu 600 megawatt. Yang saat ini memang belum sampai kapasitas maksimal, tapi rata-rata dalam 1 tahun kami belum berjalan ini sudah mencapai di angka 80%. Kepemilikan dari Apollo Solar ini sebagai anak perusahaan dari R17 Group, di mana R17 Group ini juga berafiliasi dengan Bomba Group, di mana Bomba Group ini memiliki plantation. Makanya dari action kami selain ini memproduksi untuk dipasarkan di luar dari para pemesan, pada akhirnya kepikiran bagi kami kenapa tidak digunakan untuk dalam negeri, khususnya di lingkungan internal kami sendiri. Kami memiliki pabrik di Pulau Batam, di mana ini pabriknya teknologinya memang teknologi dari China yang sudah full automation, sehingga ini bisa dilakukan oleh operator yang cukup tidak perlu yang sangat banyak, hanya beberapa bagian saja antara line dari setiap sistem fabrikasi ini membutuhkan masih orang, selebihnya sudah dijalankan secara otomatisasi. Juga di bagian akhirnya itu juga QC memang ada secara otomatis juga, tapi masih tetap memerlukan manusia. Apa yang sudah kami lakukan selain kami memproduksi solar panel ini, kami kepikiran karena di salah satu plantation yang ada di Sumatera Selatan yang dimiliki oleh Bomba Group, itu listriknya masih menggunakan uap yang bahan bakarnya menggunakan cangkang kelapa sawit. Nah, ini juga tidak beroperasi 24 jam. Kekurangannya itu masih disuplai dengan generator berbahan bakar diesel. Dan tentunya ini operasionalnya sangat costly sekali. Untuk voltaik. Di mana kalau secara umumnya orang mengatakan tidak hanya semata-mata gratisnya saja, yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Hairani tentang investasinya, capex-nya, juga barangkali OPEX ya, meskipun OPEX ini terhadap solar
power plant ini barangkali sangat minim dibandingkan yang lain-lain. Untuk itu kami membagi menjadi dua preliminary studies, yaitu feasibility studies, yaitu pertama untuk yang digunakan di plantation sendiri 2 megawatt, dan juga barangkali ada angan-angan keinginan 300 megawatt. Andai kata ini nanti secara economically menjadi visible untuk dilaksanakan. Yang mana tadi juga disampaikan oleh Bu Hairani, kalaupun ini dibangun 300 megawatt, mau dikemanakan energi yang dihasilkan ini? Apakah bisa juga digridkan dengan PLN dan lain sebagainya? Nah, di tahap awal, kenapa ini menjadi pemikiran yang menarik bagi kami? Memang kami masih memiliki lahan lebih kurang itu ada 500 hektar, tetapi yang betul-betul tidak terpakai itu ada sekitar 314 hektar. Di mana ini kalau membaca literatur, 1 hektar itu bisa lebih kurang 1 megawatt, jadi kalau 314 itu bisa menghasilkan sekitar 300 megawatt. Di daerah yang merah ini, yang dimana ini barangkali lahannya lahan gambut, yang biaya kalau dijadikan untuk plantation juga besar, tetapi coba kita hitung andai kata ini dijadikan sebagai power plant untuk solar panel. Selain dari itu, kami juga mencoba melihat data-data yang ada di internet, dari literatur, yang juga kami kerjasama dengan Pak Abu Bakar, ini diskusi-diskusinya, bahwa dari data BMKG, memang curah hujan di daerah plantationnya ini sekitar 2.500 mm per tahun, di mana yang tadi juga disampaikan oleh Bu Hera ini bahwa ada intermittent kalau digunakan solar panel ini. Memang secara data ya, yang terpublish itu untuk daerah di Sumatera Selatan ini sekitar 5,5 jam per hari. Jadi memang kalau bisa dimanfaatkan 5,5 jam ini, bagaimana konversi dengan ROI-nya nanti jika kita melakukan seperti ini. Dan juga kita mendapatkan global horizontal irradiance itu yang cukup tinggi, berkisar sekitar 5,5 kilowatt hour per meter square per hari. Jadi basisnya dari data awal ini kami mencoba melakukan pre-feasibility studies-nya. Oke, ini sebagai gambaran ketika dilakukan survei oleh tim, di mana kalaupun ini kita bangun tentunya memobilisasi peralatan, memobilisasi perangkat-perangkat lainnya bagaimana. Ini setelah kami lihat ini bisa lebih efektif dan efisien dalam skala besar, ini dimobilisasi melalui sungai, yang mana memang berbatasan langsung dengan plantation yang dimiliki oleh Bomba Group. Dari sini, memang pada sore hari ini barangkali tidak detail saya sampaikan, kami hanya memberikan gambaran apa yang sudah dilakukan. Dari sini kami akan melihat bahwa daerah Sumatera Selatan ini dari PV radiation map ini memang rata-rata berwarna kuning semua, jadi berkisar 5 kW per hour per kilowatt hour meter square. Sehingga barangkali bisa kami simpulkan ini masih cukup relevan untuk ditindaklanjuti dengan perhitungan-perhitungan lainnya, termasuk nanti tentang investasi, strukturnya, konstruksi, bagaimana meratakan lahan dan lain-lain sebagainya. Tapi dari aspek ketersediaan sunlight hour-nya dalam 1 tahun lebih kurang 2.200 sampai 2.900 per tahun. Dari sisi yang kami rencanakan, aspek-aspek apa saja, yang pertama itu PV array-nya, yang kedua tadi secara sipil mounting structure seperti apa, karena ini lahan gambut, apakah faktor fondasi menjadi parameter yang cukup costly nantinya, perlu perhitungan lebih detail. Yang kedua inverter, yang ketiga transformer, andai kata nanti ini diperlukan menaikkan tegangan kalau kita mau terhubung ke sistem PLN, apakah itu yang 275 kV dan sebagainya, termasuk juga switching equipment dan juga alat-alat proteksi lainnya. Dari type design kami bagi menjadi 2, DC system design dan AC system design.
Karena ini sejujurnya ketika yang 2 megawatt kami rencanakan untuk keunggulan internal, barangkali kami belum terfikirkan untuk bagaimana terinterkoneksi dengan sistemnya PLN. Tapi setidaknya untuk keunggulan internal ada bagian di sisi design, yang mana solar panel itu sendiri, inverternya, serta earthing. Yang earthing ini barangkali terkait dengan perangkat-perangkat elektronik di inverter, jangan sampai daerah open area tersebut terkena induksi elektromagnetik, sehingga dia tidak menjadi handal. Kalau sedikit-sedikit nanti akan terjadi gangguan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan AC sistem desainnya. Bagaimana dari pusat pembangkit solar ini didistribusikan ke seluruh tempat yang ada di area plantation. Karena di plantation yang dikerjakan saat ini sudah menggunakan teknologi untuk meningkatkan produksi, teknologi pemupukan, monitoring orang melakukan pemupukan, dan sebagainya. Sehingga mau tidak mau tetap membutuhkan listrik. Karena saat ini kami juga bekerjasama dengan salah satu provider telekomunikasi mendirikan 2 tower di sana, di mana tower ini juga membutuhkan energi listrik. Jadi terkait dengan sustainability-nya, barangkali masalah kelistrikan ini menjadi hal yang sangat penting di daerah plantation. Nah, dari feasibility studies ini, kami mendapatkan gambaran bahwa investasi ini yang terbesar itu adalah di PV modul, ya, 48%. Nah, barangkali ini kalau kita melihat dari harga market, barangkali 48%. Tetapi kalau memang ini diproduksi oleh grup sendiri, barangkali ini bisa kita reduce. Yang kedua, nomor 2 itu inverter, 13%. Yang ketiga itu structure. Structure ini setelah dianalisis mendalam tidak membutuhkan sebuah fondasi yang sangat dalam, sehingga barangkali hanya bernilai sekitar 5% dari seluruh investasi. Yang tidak kalah penting tentang installation 16%. Sedangkan land sendiri karena sudah tersedia, tetapi tetap kami hitung sebagai biaya investasi itu sebesar 2%. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa dari sisi operation dan maintenance-nya barangkali hanya 2% dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Yang others ini termasuk juga barangkali tentang perizinan, kalaupun ada material-material import ya sekitar 14%. Tapi ini prediktif. Jangan-jangan perkiraan kami bisa kita tekan lagi di bawah dari ini. Dari apa yang kami lakukan ini, kami hanya mau menunjukkan bahwa pihak swasta yang tadi juga disampaikan oleh Pak Arifudin sudah mengarah ke sana, mendukung kebijakan pemerintah apa yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak lain juga, bahwa kita juga akan menuju ke net zero emission, di mana peran serta swasta, kami selaku produsen solar panel dan kami juga sebagai pengguna di lahan sendiri mencoba bagaimana ke depannya kami berkontribusi terhadap penggunaan energi baru dan terbarukan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan yang singkat ini, karena yang lain-lainnya sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Wanha, Pak Arifudin, juga dari Bu Khairani tadi. Demikian paparan singkat dari saya, lebih daripada saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan atas pemaparannya tentang saya kembalikan ke Pak solar panel. Aryansyah, selaku moderator. Baik, terima kasih Pak Irfan atas pemaparannya. Pak Aryansyah, bisa dengar suara saya? Jelas. Jelas Pak Irfan, jelas suaranya, kita terima dengan baik. Itu masih mute ya? Ya. Baik, bisa didengar suara kami Pak Irfan? Baik, sambil menunggu nanti settingnya sound dari kita, antara kita ke Pak Irfan, kita ke narasumber berikutnya, nanti yaitu Pak Ari Priantoni selaku Plan Manager PMSE Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi, atau lebih dikenal dengan PLTS Waduk Cirata,
yang beberapa waktu yang lalu sempat menjadi perbincangan, pemanfaatan tenaga surya langsung di atas waduk ya, waduk Cirata. Kemudian di sini kita akan mendengarkan apa tantangannya, bagaimana hambatan di dalam mengembangkan PV project secara terapung di waduk Cirata ini, sehingga nanti bisa diimplementasikan nanti di seluruh wilayah yang mempunyai potensi untuk pengembangan PLTS terapung. Baik, waktu kami persilakan Pak Ari Priantoni. Baik, izin Bu Hoirani, Pak Wanhar, izin Pak Moderator Dr. Aryansa STMT. Baik, sini saya pembicara terakhir sepertinya, dan pembicara paling muda. Sebelumnya biasa pantun ya kita, kalau di PLN Group itu pantun dulu. Ini udah mulai lemes-lemes menikmatin snack sore ya. Hari panas lemak kita minum, makan donat ditambah gula. Kuucap ke assalamualaikum untuk PII anggota galau-galau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada saya mewakili dari PMSE, atau ini adalah cucu atau cicitnya PLN malah. Cicit apa aja? Banyak tuh. Kalau cicit atau cucu biasanya dimanja gitu ya. Baik, yang terhormat Ketua Umum PI Nasional, yang terhormat Ketua Umum Wilayah PII Sumatera Selatan, Ketua PII Cabang Kota Palembang, Prof. Erna, dan para narasumber semuanya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, sedikit karena dikasih waktu 20 menit, saya akan cerita terkait dengan PLTS Terapung Cirata, di mana ini adalah salah satu PLTS terbesar se-Asia Tenggara dan nomor 3 sedunia. Jadi alhamdulillah sudah diresmikan oleh Pak Jokowi tahun lalu, November 2023, dengan lama konstruksi kita kurang lebih hampir 2 tahun ya, dengan tantangannya nanti saya ceritakan. Next. Baik, sebelumnya nama saya Arif Priantoni, biasa dipanggil Arif, asli dari Palembang juga, dan yang tadi semua narasumber itu adalah dosen saya, guru saya semuanya. Dan saya dari Unsri, Teknik Elektro juga 2009, masih muda, cuman mukanya dituain Pak, biar sama gitu ya, jangan kelihatan kok muda kayak baby face gitu. Baik, saya aslinya dari Pembangkitan Jawa Bali atau sekarang sudah berubah jadi Nusantara Power, dan saat ini saya ditugaskan atau di BKO-kan di PJB Masdar, salah satu perusahaan joint venture company antara Indonesia dan Uni Emirat Arab ya. Next, ini sedikit area ekspertis saya tadi terkait dengan dunia EBT. Saya dari awal masuk di PLN Group, memang masuk ke dunia renewable energy, baik dari membantu pengerjaan FS juga, kita di internal PJB juga bikin pra-FS gitu ya, dan kemudian nanti untuk lanjutnya di FS-nya baru di third party kan atau dikonsultankan. Kemudian untuk proyek-proyek, memang kita akui di PLN Group untuk PLTS yang besar dari zaman 2010-2012 lalu masih sedikit. Memang PLTS banyak diinstal di pulau-pulau di Indonesia. Kenapa? Karena tadi ya kita ada banyak tantangan di pulau-pulau, di mana kalau teman-teman di sini mati lampu langsung ngadep status gitu ya, PLN apa gitu ya. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang, saya sebagai generasi milenial, itu langsung bikin status apa gitu, itu kan gak enak dengarnya. Tapi padahal di pulau-pulau itu, kita punya 17.000 pulau, ketika kita datang, teman-teman PLN datang, itu langsung berbondong-bondong apa yang kami bisa bantu. Nah ini yang suatu kebanggaan juga kita sebagai insan PLN, tadi membantu kita, apalagi kita sekarang ada proyek-proyek dari PLN itu dedieselisasi, mengcombine antara diesel dengan PLTS tadi ya, PLTS di siang hari, malam hari diesel. Karena goalnya untuk mengurangi pemakaian BBM. Next. Nah tadi yang saya bilang bahwa PLN ini sangat besar, ada anak perusahaannya, atau sekarang kita sudah bertransformasi menjadi holding subholding juga. Dulu namanya ada PJB, sekarang menjadi PLN Nusantara Power, ada Indonesia Power yang fokus dalam pembangkitan. PLN juga punya total aset besar banget, sekitar 116 billion US dollar. Kemudian tadi ada PLN Icon Plus, PLN EPI atau Energi Primer, dan PLN Engineering juga. Dan masing-masing anak perusahaan atau subholding punya tugas masing-masing. Nah,
Dan di anak perusahaan atau subholding juga punya lagi special purpose company-nya atau perusahaan bawahnya untuk tadi menjalankan bisnisnya, yaitu ada di sini PLN Nusantara Renewable. Tadi yang saya bilang, saya dari PLN Nusantara Power, di BKO-kan atau tugas sekali lagi ke PLN Nusantara Renewable, ditugaskan akan kembali lagi ke bawah. Jadi cucu, cicit, wah banyak. Gitu. Next, tapi apapun itu insya Allah kita sebagai insan PLN, amanah, integritas, apa kata pimpinan kita laksanakan dengan baik ya. Selanjutnya ini sudah dibahas oleh para narasumber lainnya terkait dengan energy mix di Indonesia. Memang majority di Indonesia itu masih menggunakan fossil fuels sebesar 87%, sisanya 12%-an untuk renewable energy. Next. Nah, kalau bicara dengan PLTS terapung ya, kenapa sih harus PLTS terapung? Kenapa nggak di darat Pak? Kenapa nggak di atas atap Pak? Kenapa nggak melayang gitu ya? Atau nggak di luar angkasa gitu? Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, di luar angkasa benar pakai solar PV atau VP modul. Dia teknologinya sudah high end teknologi, double efisiensi, karena tadi dia direct sunlight dari matahari. Nah, PLTS terapung ini ada beberapa keunggulannya. Yang pertama, easier space acquisition. Jadi tidak perlu ngurus pembebasan lahan. Nggak perlu ke BPN gitu untuk ngurus ini. Kalau ke BPN mindsetnya tahu. Nah kemudian ini mudah kita akuisisi karena kita cuma butuh perizinan juga. Tetap ada perizinan kepada PU terkait izin penggunaan sumber daya airnya. Kemudian daripada kita pakai lahan tersebut untuk PLTS, lebih baik untuk apa? Pertanian, perumahan, dan sektor-sektor lainnya yang memang mandatori di darat gitu. Agak susah kalau ternak bebek di laut ya gitu, atau di waduk gitu, ternak ayam di waduk itu susah. Tapi nggak tahu nantinya ada teknologi seperti itu. Kemudian nomor 3 ini yang disukain oleh salah satu streamnya PU, yaitu dari BBWS atau Balai Besar Wilayah Sungai. Kita itu bisa mengkonsep water atau mereduce evaporasi, penguapan waduk. Nah, kita tahu dan dari mereka pun kita mendapatkan data bahwa wah, waduk Cirata atau waduk-waduk di Indonesia itu musim panas itu pasti menguap. Pasti menguap, airnya awannya kemana, hujannya di Australia nggak di Indonesia. Nah, dengan adanya PLTS terapung, kita tutup permukaan, penguapannya terkendali. Nah, kemudian dengan adanya waduk atau air, biasanya bapak-bapak yang suka mancing atau yang ada kolam ikan di rumah, gimana perasaannya kalau dekat air? Dingin gitu ya. Nah, di sini ada efek namanya natural cooling system. Jadi yang kita butuhkan dari solar PV itu bukan panas, tapi tetap cahaya, iradiasi. Jadi kalau berdoa, ya Allah ada cahaya, insya Allah dapat energi listrik. Kemudian nomor 4, kenapa waduk Cirata? Di situ ada PLTA yang cukup besar, dulu terbesar di Asia Tenggara juga, tapi sudah kalah sama negara lain. Ada PLTA Cirata dengan kapasitas 1008 megawatt. 1008 megawatt, kita PLTS terapung cuma 145 mega, atau sekitar 15%-nya. Nah ini, kita kemarin punya riset terkait dengan mengkombinasikan, karena isunya intermittent. Wah, nggak bisa PLTS besar, nanti gimana kalau drop intermittensinya? Tadi dengan ada PLTA, kalau kata Ibu Heran tadi, kalau pakai PLTU kan, masak batu bara dulu, ketelnya naik dulu, uapnya 16 jam. Kalau PLTA cepat, untuk sequence dia synchronize, dengan 3 menit dia synchronize. Nah yang terakhir ini adalah potensi yang besar di Indonesia ya. Nah, tahu dari mana Pak ini potensi besar di Indonesia kalau PLTS terapung ataupun floating PV ini? Next. Nah, ini adalah data yang kita dapatkan, ini peta Indonesia, ini peta SolarGIS ya, atau peta Irradiance Map, dan kita peta-petakan untuk potensi waduk yang ada di Indonesia. Berdasarkan Permen PUPR nomor 7 tahun 2023 bahwa luasan waduk yang bisa dipakai untuk PLTS terapung adalah 20%. Dulu tahun 2021 maksimum 5%. Sebelumnya malah nggak ada peraturannya. Sekarang sudah melihat RUPTL makin banyak potensi PLTS terapung, sehingga untuk permennya sudah di-up menjadi maksimum luasan catchment area 20%. Nah kalau teman-teman lihat juga potensinya kalau kita hitung itu bisa 17.000 megawatt peak atau DC ya, untuk potensi PLTS terapung di Indonesia. Sedangkan kalau beban Jawa itu kalau pembangkit kita, power plant kita di Jawa itu sistemnya sudah hampir 40.000 megawatt, berarti hampir seperempatnya bisa. Next. Nah, terus pertanyaan lagi,
Pak, kenapa harus Waduk Cirata, Pak? Kenapa enggak Danau Ranau, Pak, gitu ya? Kenapa enggak Sungai Musi, gitu? Kenapa enggak Waduk Danau Toba, gitu? Yang pertama, ini adalah lokasinya di Jawa dan dekat dengan GI besar. Posisi kita hanya 3 km sirkuit dengan GI 500 cafe dan GI 150 cafe, sehingga ini tetap potensinya cukup bagus. Tapi tadi tantangannya harus mendaki gunung, lewatin sungai juga untuk transmisinya. Kemudian ini adalah lahan atau waduknya milik PJB atau Nusantara Power, sehingga untuk proses perizinannya, sewanya itu cukup mudah seperti itu. Dan ini adalah waduk buatan. Beda sama Danau Toba ya. Danau Toba nanti ada isu environmentalnya, gimana Pak? Ini dulu ada hewan endemik. Sedangkan Waduk Cirata ini dulu kalau kita nyelam, Bu, Bapak, Waduk Cirata ini dalamnya 100 meter. Jadi kalau nyelam ke bawah, itu masih banyak rumah-rumah. Karena dulu sungai legendaris, banyak kampung ditenggelamkan. Alhamdulillah nggak ada yang demo ya dulu ya. Alhamdulillah. Next. Nah ini cerita terkait dengan Bapak ini dari mana sih? Saya dari PMSE tadi, sejarahnya nanti saya ceritakan, saya perusahaan apa. Sejarah untuk proyek sendiri kita sudah mulai dari dulu ya. Para FS, anak muda punya angan-angan bikin PLTS di atas waduk ya. Karena rule of thumb-nya 1 megawatt 1 hektar. Waduk Cirata 6.500 hektar. Berarti bisa 6.500 megawatt. PLT-nya cuma 1.000 gitu. Tapi kalau orang kita 6.500 hektar tanam sawit lumayan ya. Kemudian start construction-nya kita menunjuk salah satu karena proses lelang ya, menunjuk salah satu perusahaan kontraktor China juga. Kita mulai 2021. Alhamdulillah kita beres selama 2 tahun dengan kendala-kendala yang cukup banyak, nanti saya ceritakan. Dan first operation-nya kita di tahun 2023 kuartal 4. Next. Nah, secara project overview, nah ini project lokasinya tadi saya bilang Cirata tuh di mana Pak? Kalau orang sini kita orang Palembang, Sumatera Selatan nggak tahu. Itu posisinya itu di Jawa Barat, ada di 2 kabupaten. Purwakarta, bukan Purwokerto ya. Purwokerto ntar nyasar. Purwakarta sama Bandung Barat. Bandung Barat itu dulu bupatinya Hengki Kurniawan. Mungkin ada artis itu Hengki Kurniawan itu bupati. Nah itu posisinya di sana. Jadi kita melintasi 2 kabupaten. Kemudian sebenarnya waduk itu sendiri ada 3 kabupaten. Cianjur yang gempa bumi yang dahsyat kemarin, Bandung Barat, sama Purwakarta. Kemudian capacity. Nah ini kapasitinya kenapa ada garis miring ya? Mungkin teman-teman para insinyur juga pada tahu bahwa ada namanya DC-AC ratio. Kalau kita install kapasitas 192 MWP peak ketika puncaknya DC, maka tidak mengeluarkan seperti itu karena ada banyak lossesnya dan lain-lain. Itu 145 MWAC. Untuk skema Power Purchase Agreement-nya atau PJBTL-nya kita bersama PLN sebagai off-taker-nya 25 tahun. Jadi tahun 26 kita serahkan kepada PLN. Untuk construction tadi sudah saya jelaskan bahwa kita mulai di kuartal 1 2021 dan selesai diresmiin Pak Jokowi juga pas COD-nya itu 2023 kuartal 3. Memang strategi goal-nya tadi kita untuk ini adalah salah satu kickstarting untuk large scale solar PV karena masih terbesar ya se-Indonesia maupun darat juga belum ada. Itu dan kita untuk tadi ya net zero emission target achieve-nya di 2060. Nah, alhamdulillah juga selama proyek ini berlangsung kita bisa mengajak pekerja atau manpower itu sebanyak 1.800 manpower. Banyak banget Pak, fase construction 1.800 manpower. Iya, karena tadi dengan banyak manpower kita bisa mengakselerasi pekerjaan. Kalau proyek-proyek lain bangun 1 MW 8 bulan. Ini kita 1 hari nginstal bisa 4 mega. Jadi 4 mega install 1 hari beres. Itu celup 4 mega, 3 bulan beres untuk instalasi PV-nya. Nah, dan spesial juga kita menggunakan pekerja lokal. Pekerja lokal ini yaitu warga sekitar ring 1 sebanyak lebih dari 30%. Karena kita membuat policy kepada kontraktornya harus menggunakan tenaga lokal ring 1 lebih dari 30%. Alhamdulillah tercapai. Dan yang biasanya nelayan, biasanya bertani ataupun yang non-job itu kita pekerjakan. Namun nggak langsung Pak sini Pak kerja sama saya pakai otot, tidak. Kita kasih training, pembekalan juga kita kasih sertifikasi dari DJK yaitu bangsang level 1 ya, pembangun pemasangan level 1. Kemudian selanjutnya untuk project cost. Berapa sih Pak untuk PLTS 145 MWAC tadi?
Tadi ya rule of thumb-nya 1 mega 1 hektar ini sama. 1 mega 1 juta US gitu ya. Atau 145 juta US dollar. Kemudian tadi area coverage kita hanya memakai wilayah hanya 5% dari total areanya. 250 hektar. Sebenarnya kalau dipepetkan banget enggak segitu. Karena kita mengakomodir dari tadi ya lingkungan, kemudian dari keamanan bendungan itu sendiri. Next. Nah, tadi saya bilang ini adalah project konsorsium atau joint venture company bersama pemerintah Uni Emirat Arab, Indonesia dan pemerintah Uni Emirat Arab, G2G awalnya. Kemudian salah satu project energinya itu adalah kelistrikan, energi bersih, langsung menuju ke PLN sebagai off-taker BUMN-nya. PLN juga punya hak untuk ada penunjukan langsung kepada perusahaannya, yaitu PJB, dengan pemilihan saham 99,99%. 0,01-nya itu Yayasan Pensiunan Karyawan ya. Dan selanjutnya, nah apakah kita langsung menunjuk ke Masdar atau BUMN Abu Dhabi itu? Tidak, kita ada namanya partner selection process juga. Nah alhamdulillah mereka bisa memberikan teknologi dan harga yang cocok atau yang murah. Gitu. Akhirnya mereka kawin, keluarlah PMSE. Sebenarnya masih banyak lagi level di bawahnya, cucu cicitnya. Namun di sini secara garis besar antara dua BUMN joint venture company. Dan alhamdulillah ini juga selama during project ditetapkan sebagai project strategik negara agar mendapatkan akselerasi. Next, secara struktur project sendiri selama konstruksi kita banyak pihak yang terlibat juga. Dari kalau kita teman-teman lihat dari atas itu pastinya ya PLN sebagai off-taker. Kemudian kita punya lenders, jadi ada pendanaan untuk proyek ini nggak full equity. Tapi kita pakai 3 bank internasional konsorsium dari Standard Chartered, SMBC, sama Societe Generale. Nah, selanjutnya dari sisi construction atau project sendiri, di sini kita menunjuk EPC kontraktor tadi yaitu Power China Group. Kemudian kita punya PMC-nya sebagai quality control-nya, quality assurance-nya dari Tractable juga. Kemudian ada LTA. LTA ini seperti ya lender technical advisor yang memberikan suggestion kepada bank atau lender. Karena bank taunya ini benar atau jalan nggak ini? Oke, dari lender technical advisor yang memberikan saran. Next. Nah, kalau secara project location, nah ini adalah project kita. Mungkin dari teman-teman PI cabang Palembang yang mau ke sana sebagai benchmark juga silakan Bapak Ibu sekalian. Dan tadi sama kayak Bu Heleni, banyak banget yang kerjasama sama kita, baik dari ITB dan lain. Tapi dari Unsri belum ya. Nanti mangga teman-teman, monggo. Jadi bahasa Sunda saya mah. Jadi silakan teman-teman. Kalau mau kita riset bareng, karena banyak banget topik-topik yang akan dibahas ya, dan kita juga butuh data itu. Nah ini posisinya, kalau Bapak Ibu lihat ada damnya, itu dam Waduk Cirata, yang dibangun 35 tahun lalu, yang tipenya Rockfill Dam, jadi kayak batu diuruk doang, kayak berang-berang bikin. Nah ini Ovidnas, ini PLTS kita, ini ilustrasinya dulu, sebesar 250 hektaran, itu yang merah-merah itu adalah transmission line kita, ada 11 tower, namun kita optimize. Nah kebetulan juga yang mendesain transmission line-nya juga untuk DED-nya itu dari timnya Bu Khaireni ya, dari PLNE, alhamdulillah, dan GI-nya juga. Next. Nah, secara garis besar untuk general overview atau layout PLTS Terapung itu seperti ini. Tapi banyak tipe-tipe yang lain, misalkan dia menggunakan sistem ploternya yang piping 1, page atau kaku itu bisa. Kalau ini modular 1:1. Contohnya ini kita ilustrasikan sama scale 1 orang. Di sini ada gangway, kita sebut gangway atau floater untuk sistem berjalan kita. Jadi teman-teman bisa maintenance di sana. Kemudian ada PV diikat dengan mooring system, PV floater maksud saya, diikat dengan mooring line system, penambatan, dan dikunci di bawah di jangkar. Nah, jangkar ini bukan bayangin kayak jangkar kapal ya, atau rumahnya Mr. Crab yang SpongeBob itu ya. Tapi ini adalah pakai sistemnya concrete block cor-coran, ada 3 tipe, 3, 5 sama 6 meter kubik. Bobotnya ada sekitar 8 ton dan total jangkar kita ada 2.260 jangkar. Nah, kemudian kedalaman tadi 100 meter, nanti saya tunjukin tahu dari mana Pak 100 meter gitu ya. Nah, selanjutnya ini dari sisi DC sistemnya juga semuanya full di laut atau di offshore. Sehingga untuk sistem kita pakai HVDC, High Voltage DC 1500 VDC, kemudian di convert di inverter, langsung di step up medium voltage di batch itu sendiri. Kita punya output inverternya 600 VAC,
kemudian di up menjadi 20 kV. Masih sistem AC-nya medium voltage masih di laut offshore. Ini tantangan juga. Sistem medium voltage pakai trafo basah di offshore. Kemudian MV cable baru naik ke atas ke sistem 150 kV. Next. Nah, kemudian tadi seperti Pak Irfan Jambak tadi dari Apollo Solar sudah menjelaskan bahwa produknya apa. Nah, di sini juga kita menggunakan produk salah satu produk tier 1, yaitu kita pakai produsen dari China, Jinko Solar tier 1. Di sini high end teknologi, tapi di tahun 2021 lalu kapasitas satu modul ini dengan ukuran 1 kali 2 meter itu 560 WP. Kemarin yang di IKN itu menggunakan sama mereknya Jinko Solar itu sekitar 630 watt peak. Jadi kalau di rumah masang ini 4 biji udah 2 kW gitu ya. Kemudian nah, apa sih bedanya dengan panel surya yang lain? Di sini kita menggunakan tipenya bifacial. Kalau Bapak Ibu lihat biasa panel surya mah gitu-gitu aja. Di sini panel surya belakangnya itu kita pakai glass juga, jadi dual glass. Atas bawah itu kaca. Biasanya belakang backseatnya warna putih ya. Nah ini plusnya kenapa? Dia akan mendapatkan double pantulan dari air. Mantul lagi, diserap oleh sel lagi. Kemudian kita juga pakai tipenya N-type ya. Jadi untuk mereduce PID effect. Nah ini kita lagi menganalisa juga. Kemudian sistemnya ada half cut cell untuk memitigasi dari shading atau bayangan. Jadi musuh terbesar PLTS itu adalah bayangan. Dan total modul surya yang kita install di sini ada 343824 pieces atau 340 ribuan pieces. Next. Nah, kemudian untuk floaternya seperti apa Pak? Nah, floaternya kita pakai sistemnya modular 1:1, dan ini juga kita materialnya terbuat dari HDPE atau high density polyethylene. Ini teknologinya cukup ramah lingkungan karena dia sudah drinking water compliance ya. Ini adalah syarat yang ditetapkan oleh, kalau kita dokumennya biasanya AMDAL atau UKL-UPL ya. Karena kita punya lender dan joint venture-nya cukup keras, Masdar kita punya dokumen Asia. Kalau untuk level internasional ada Asia ya. Nah ini, tapi jangan sampai ibu-ibu tahu karena levelnya sudah kayak Tupperware ini ya. Plastiknya udah kayak Tupperware, bagus ya. Kemudian ini anti UV dan anti fire retardant. Jadi kalau ada kebakaran, dia nggak akan nyebar. Stop di situ aja. Nah kejadian kemarin, ada nge-short kabel kita, nggak kemana-mana, apinya di situ doang. Gitu. Dan ini digaransi selama 25 tahun. Intinya merek apapun, pabrik apapun bisa dipakai, yang penting tadi bankable. Next. Untuk solar inverter, nah kita pakai tipenya yang central inverter atau yang sistemnya besar ya. Satu central inverter kita pakai 3,4 megawatt atau 3,4 MVA. Nah, kemarin juga diskusi sama teman-teman bahwa ada pro dan kontra, pakai central, pakai string, apapun itu terserah. Tapi tadi harus memenuhi beberapa comply, tadi ada beberapa karakteristik, apalagi pemenuhan grid code ya. Kita harus tapping ke sistem PLN, kemudian harus memenuhi beberapa compliant grid code berdasarkan tadi ya Permen ASDM terkait dengan grid code compliance. Kemudian, nah ada fitur juga namanya far at night atau reactive power. Biasanya kita tahu reactive power itu dihasilkan oleh rotating machine atau benda yang berputar. Nah ini kok PLTS bisa ya menghasilkan reactive power. Nah reactive power dihasilkan dari tadi, isinya si kulkas ini atau inverter ini adalah kapasitor dan induktor. Sehingga dia bisa menghasilkan VAR ya. Dan malam hari pun dia bisa menghasilkan VAR tanpa beroperasi. Tapi tetap kita harus serap energi dari sistem. Total kita punya 49 unit untuk inverternya. Jadi kalau 49 dikali 3,4, 168 MW AC. Tapi karena PPA-nya 145, kita curtail jadi 145. Next. Nah, kemudian bagaimana Pak tadi menaruh floater inverternya dan trafo? Apakah sama pakai plastik? Tidak. Di sini kita pakai sistemnya batch yang full steel, sudah galvanized. Kemudian di sini juga kita rakit di sini dan ini full TKDN ya dari Tangerang barangnya, dirakit di Cirata langsung seperti itu. Next. Nah, yang saya bilang tadi, ini adalah data awal. Jadi sebelum kita melakukan namanya construction harus ada data batimetri ya untuk PLTS terapung. Karena terkait dengan kalkulasi desain untuk mooring dan anchoring atau penjangkaran. Di sini ini adalah bawah Waduk Cirata. Dulu ada sungai legendaris. Kalau Bapak Ibu lihat yang warna merah itu adalah permukaan paling tinggi waduk tadi, dan biru itu adalah paling dalamnya. Nah itulah jangkar saya di dalam situ, 100 meter. Seperti itu. Nah ini juga diakui bahwa PLTS tersulit se-alam semesta. Karena nggak ada lagi ya di luar bumi ya. Next. Nah ini fase construction kemarin,
kita punya beberapa launching platform. Tadi saya bilang bahwa kami bisa menginstal satu hari itu 4 megawatt. Nah tadi seperti ini, kita punya 9 launching platform sehingga satu hari 4 megawatt. Semuanya fully manusia dari ring 1 kita. Nah ini, alhamdulillah kemarin juga banyak dapat penghargaan dari Gubernur Jawa Barat terkait dengan tadi ya pemasukan investment juga dari kita. Next. Nah ini tadi saya bilang ini adalah tantangan terbesar dari PLTS Terapung Cirata, ya ini terkait dengan instalasi anchoring dan mooring. Dan spesialnya PLTS Cirata ini kita punya gap 15 meter, elevasi terendah 205 mdpl, elevasi tertinggi 220, sehingga bagaimana mooring line ini harus bisa bertahan 15 meter, kan hukumnya haram ya kalau PLTS itu tiba-tiba besok ngadep mana gitu, tetap fokus ngadep utara seperti itu dan di titik itu gitu. Boleh bergerak, bisa bergerak dengan toleransinya, karena tadi ya untuk elevasi turun, dan mooringnya juga kita pakai tadi, saya bilang ada chain sama polyester rope, seperti itu. Nah ini teknologinya, nah tidak beruntungnya, ini kita nggak punya ahli-ahlinya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, ini semuanya full dari China. Nah ini ilmu-ilmu kayak gini yang kita butuhkan kalau dari PII, Pak kami punya Pak spesial untuk marin seperti ini. Nah ini yang marin seperti ini kita belum ada. Yang spesialnya untuk tadi akurasinya harus 100 meter, toleransi hanya sekian sentimeter, nggak boleh gerak karena jaraknya cuma 2 meter antar jangkar ya. Seperti ini. Nah ini juga kita pasang yang namanya enhancement lateral axis. Kenapa? Tadi saya bilang satu jangkarnya 8 ton. Namun kalau Bapak Ibu punya kolam ikan di rumah yang nggak pernah dibersihkan, pasti full akan lumpur, sedimentasi, licin. Sehingga untuk daya tariknya itu rendah. Nah ini kita ada namanya pengujian pull out test, makanya harus sesuai ya dengan kriteria QC kita. Sehingga kita tambah modifikasi seperti itu. Next. Nah ini kurang lebih overview kalau dari bird view atau via drone PLTS Terapung kita dengan luasannya 250 hektar, ada 13 island ya, 13 island. Next. Nah kalau kita hitung lagi, itu panjang kelebaran 2 km kali 1 km. Jadi kalau suka jalan kaki, naik hidupin Strava-nya lumayan ya, gitu ya. Nah ini satu pulaunya itu 430 kali 230, hampir 15 hektar. Gini-gini besar, 15 hektar. Dan satu pulaunya, kita nyebut array, itu bisa menghasilkan 13 MWAC. Seperti itu, dikaliin 13 pulau, yang terakhir pulaunya seperempat kapasitas. Nah ini tadi untuk CO2 avoid-nya kita bisa 214.000 ton per tahun kita avoid. Jadi duduk manis di sini produksi terus itu, kluting gitu kan. Tidak ada asap, nggak ada yang dimanuver, tidak ada, wah sudah enak banget ini. Tadi bagaimana Pak nanti masalah intermitensinya kalau lagi awan lewat gitu ya, nanti kita lihat. Next. Nah, ini dari sudut lain, dari sisi barat kita. Next. Ini dari sisi timur. Ini bendungannya Pak, yang saya bilang tadi. Besar, bendungan PLTA dibangun 30 tahun yang lalu. Jadi kemarin juga kita dapat challenging dari teman-teman Komite Keamanan Bendungan terkait dengan bagaimana kalau jangkar itu putus. Jalan itu, pulau itu, nabrak bendungan. Nah ini yang menjadi tantangan kita. Seperti itu. Next. Nah ini contoh operation kita. Contoh pengoperasian PLTS yang sudah established. Ini lagi cerah-cerahnya nih bulan Maret lalu nih. Jadi kurvanya bagus banget, mulus. Kalau lihat di atas tuh kita kertil itu. Rata. Karena nggak boleh lebih dari kapasitas. Berdasarkan PPA harus 145, tapi dikasih plus 1%. Nah, dikasih keringanan 1%. Kemudian, wah ini cerah bagus Pak. Tapi bagaimana kalau mendung Pak? Next. Nah, ini kalau mendungnya. Ini yang dikhawatirkan teman-teman DeepSeas atau sistem ya. Bagaimana kalau mendung seperti ini? Gitu. Ini bisa turunnya 10-20% dari kapasitas dengan tempo 5 menit. Ini skada kita bisa baca 5 menit. Next. Ini yang paling ekstrim. Nah ini yang dikhawatirkan kalau PLTS skala besar ya. Bisa terjun bebas 95% dalam waktu 5 menit. Wah ini kacau ini. Gimana nih kalau PLTS yang 1 giga masuk ke sistem Jamali atau Sumatera. Waduh bisa goyang gitu ya. Frekuensi hancur gitu. Next. Tapi sebenarnya kita ada sedikit kajian juga terkait dengan PLTS intermitensi skala besar ya. Pada intinya ketika PLTS ini masih, kita ada hitung-hitungannya, intinya 2 giga masih aman karena kita punya sistem AGC. Gitu, AGC masih kuat. Tapi tadi
tergantung ya kondisi AGC pembangkitnya ready atau tidak ya. Nah, kemudian secara performance, nah ini ada namanya, biasanya kalau mindset orang dulu kan, ngapain bangun PLTS, tidak handal gitu ya, setahun 2 tahun rusak gitu kan, itu mindset yang dulu. Ternyata ya awal-awal ada namanya baby sick lah, awal-awal kita ngejar waktu, banyak peralatan tidak kencang, jadi untuk availability-nya rendah gitu ya. Namun seiring waktu kita lakukan corrective action, perbaikan, dan alhamdulillah masih tadi kontraknya menyebutkan bahwa defect construction masih dipegang oleh EPC, semua kita naik sampai saat ini availability kita 100%, jadi tidak ada namanya outage atau major overhaul seperti apa. Karena apa? Karena kita bisa lakukan perbaikan di malam hari. Siang hari biarin operasi, Pak malam mau mengencangin ini Pak, kok padam, udahlah malam hari saja. Tapi tadi ada resiko yang akan tinggi ya, resiko di malam hari dan terjadi di waduk atau di atas air. Next. Nah ini tantangannya juga, kalau tantangan yang ada di PLTS Apung itu seperti ini. Jadi ketika kita ada gangguan, floaternya bocor, kemudian karena jarak kabel yang PV modulnya itu hanya 15 cm dengan air. Padahal listrik itu musuhnya air gitu ya. Makanya tadi sering ground fault. Ground fault itu grounding fault ke bawah, ke air. Ketika kabelnya kena ombak, jatuh, lepas dari klemnya, jatuh, short. Tapi alhamdulillahnya sistem inverternya sangat canggih. Dia mendeteksi namanya ketika insulation resistance-nya sangat rendah, dia meng-warning. Ketika udah parah, antara tegangan positif dan negatif unbalance, dia nge-tripin. Jadi nggak usah operasi, jadi aman. Seperti itu. Kemudian tantangannya mereplace PV modul. Kalau tadi di darat enak, rakit bareng. Kalau di sini gimana nge-replace-nya? Itu kayak enak kerja di situ. Wajib pakai leves, karena tadi 100 meter ya. Seperti itu. Kemudian tadi sistem MV-nya, ini MV kabel kita, ada kabel floaternya lepas. Kawatnya jatuh. Padahal ini bukan kabel laut loh. Ini semuanya full kabel darat atau ground cable. Tapi tadi untuk speknya kita bikin ada yang nama dalam kabel itu black water tape untuk meningkatkan insulationnya. Next. Nah, kemudian musuh terbesar kita adalah ya tadi ada sebelumnya bayangan. Nah, bayangan ini diciptakan oleh siapa? Obstacle biasanya. Padahal waduk Cirata Pak, waduk itu semuanya udah clear Pak, nggak ada pohon, nggak ada gedung. Tapi kok banyak ya hotspotnya? Banyak yang tidak linear ya, posisinya tidak, incline-nya nggak sama. Musuh terbesar PLTS ini adalah bird drop atau bird flu atau tai burung. Jadi itu membuat hotspot satu titik dan kalau dibiarkan lama-kelamaan gosong, kebakar satu modul dan nyebar. Karena tadi ya balik lagi ke hukum Kirchhoff 1, V sama I kali R, salah. Hukum listrik biasa, sorry Pak, RL saya C masih. Jadi rendah, R-nya tinggi sehingga panas di situ. Nah kemudian di sini kita bisa meningkatkan monitoring kita. Kita pakai sistem drone ya, sistem drone kita, kemudian kita otomasi. Jadi drone kita terbangkan, autopilot, terbang, scanning, balik dia ngasih report. Nah ini implementasi IoT kita terapkan di sini karena tadi, Pak bagaimana Kak kalau PLTS kita ini rusak, lagi di atas rumah, taunya pasti operasi. Kata enggak. Kalau ada hotspot, itu pertanda umurnya akan nggak nyampe 25 tahun. Padahal pabrik udah ngomong, saya menggaransi 25 tahun. Tapi tadi bintang-bintangnya banyak, syarat dan ketentuan berlaku. Tidak boleh pecah, tidak boleh defect, bending dan lain-lain. Nah ini salah satu inovasi kita juga untuk otomasi drone ya, menggunakan machine learning system atau AI based model. Next. Nah ini terakhir slide dari saya, tidak hanya terkait fokus pada teknik, kita juga ada community development dari PLTS Terapung Cirata, karena tadi kita fokus ke CSR juga. Ini ada salah satu tim kita, Bu Fatima sekarang jadi Presiden Masdar Asia Pasifik juga, untuk mengajarkan, karena banyak warga tidak tahu apa itu PLTS Terapung, karena mindset orang, Pak gara-gara PLTS Terapung ini daerah sini panas, itu mindset orang kan, Pak pasang PLTS ini panas, padahal kebalikannya, dia di hari yang sama, jam yang sama ke Ciwidey, itu tetap sama, panas. Karena tadi panas pertama karena albedo temperatur, penguapan si waduk. Kemudian padahal PLTS ini atau PV modul, karena bedain ya antara PLTS PV modul sama concentrate solar power, itu memang mantulin cahaya. Nah ini dia menyerap panas gitu, menyerap panas dan cahaya. Nah ini salah satu kita kasih sosialisasi pembelajaran kepada anak-anak juga. Nah ini juga community development banyak ya, dari education program dan lain-lain. Baik, mungkin itu dari kami PLTS Terapung Cirata, PMSE, PLN Nusantara Renewable.
Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rifri Antoni atas pemaparannya, sangat menarik bagaimana proses pengembangan pemanfaatan tenaga surya di Waduk Cirata, baik itu peluang maupun tantangannya, kemudian sumber daya manusia yang diperlukan juga memang harus memiliki skill atau kompetensi yang sesuai. Baik, 5 narasumber sudah menyampaikan informasi melalui paparannya, 2 dari pemangku kepentingan yaitu Pak tadi dari Dirjen EBTKE, kemudian Pak Wanhar dari Ketenagalistrikan, 1 dari Bu Rani tadi dari operator PLN, dalam hal ini PLN Engineering, kemudian Pak Irfan tadi dari produser solar, dan yang terakhir tadi Pak Ari Prentoni selaku user dalam pemakaian atau pemanfaatan tenaga surya. Untuk itu kami buka sesi pertanyaan, sesi diskusi, baik kawan-kawan yang di via online maupun yang ada di sini, untuk seandainya ada pertanyaan ataupun diskusi yang ingin disampaikan. Untuk sesi pertama ini kami buka 2 pertanyaan yang nanti akan silakan ditujukan ke masing-masing narasumber. Karena juga kita nanti keterbatasan waktu juga, nanti kita apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti tidak bisa secara langsung disampaikan, nanti silahkan melalui email ataupun WhatsApp, silahkan nanti untuk disampaikan kepada para narasumber kita. Baik, kami persilahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Grand Home Arya Duta apabila ada yang pertanyaan yang disampaikan. Tidak, juga kami juga membuka sesi juga untuk kawan-kawan yang online, untuk apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, waktu kami persilahkan. Baik, baik di belakang silakan pada Ibu untuk melakukan diskusi. Nama Bu ya, kemudian ditujukan kepada siapa, sehingga nanti biar terarah kita. Baik, silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novi dari PT Hagen. Saya ingin bertanya kepada Bapak Wanhar. Kita ketahui di era sekarang itu teknologi sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Bagaimana peran teknologi dalam mempercepat transisi energi di sektor ketenagalistrikan? Terima kasih. Baik, dari siapa Bu? Nama? Dari Novi, Pak. Oh, baik Pak, kita kumpulkan dulu, nanti 2 pertanyaan nanti akan ditanggapi oleh narasumber. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah dari peserta online yang hadir ada pertanyaan, admin? Tidak ada. Baik, berikutnya dari IPP, ya kami persilakan untuk memberi pertanyaan. Ini kebetulan teman-teman IPP ini sering ke SDM, jadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak. Kami dari IPP PLTU Batu Raja. Untuk perpindahan dari fosil ke EBT itu kan 2060 ya Bu. Tadi diterangkan di situ. Kemudian untuk masalah apakah perpindahan dari PLTU ke biomas itu akan dilaksanakan atau tidak untuk pengurangan energi tersebut Bu, untuk fosilnya pengurangan. Terima kasih. Baik, Pak siapa? Basuki dari BNY Pak. BNY Bakti Nugraha Yuda Energi. Ditujukan kepada siapa Pak narasumbernya? Boleh ke Ibu juga. Ke Bu Rani. Baik, jadi kita ada 2
sesi pertama ini ada 2 pertanyaan. Pertama itu dari Bu Novi. Oh, satu lagi? Ya, baik, silakan dari sebelah kanan kita, Ibu, nama dan ditujukan ke siapa untuk narasumbernya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya mau menanyakan dengan Ibu Airani. Begini, menurut pengalaman saya itu, saya juga sebenarnya concern juga dengan kelistrikan, terutama di daerah Sumatera. Itu saya pernah ikut dengan teman saya dari Elektro untuk listrik dari tenaga air, PLTMH namanya. Nah, dari pengalaman saya itu saya lihat daerah-daerah yang terpencil itu kurang perhatian dari pemerintah untuk kelistrikannya. Kemarin terakhir itu kami ke daerah Lahat, itu ada listrik tenaga geotermal. Nah, di sana itu listrik untuk masyarakat itu belum terbantukan. Kemarin ada mahasiswa yang tugas akhirnya mengambil tenaga listrik dari mikrohidro namanya, membantu sekolah dasar di sana. Jadi mereka itu sumbangan, artinya dana itu dari mahasiswa dan dosen. Ya, termasuklah saya di situ menyumbang juga ya. Nah, di situ bagaimana peran dari kelistrikan di Indonesia terhadap daerah-daerah yang terpencil, padahal di situ ada sumber energi dan ada kelistrikannya. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Bu siapa Bu namanya Bu? Ibu Robiah dari UMP. Ya, baik Ibu Robiah. Jadi nanti menyangkut pertanyaan Bu Robiah itu nanti bisa 2, bisa ke Bu Rani, bisa ke Pak Wanhar untuk menanggapi. Untuk kesempatan pertama kami persilahkan Pak Wanhar untuk menanggapi dan pertanyaan dari Bu Novi tadi dari Agen untuk bagaimana peran untuk dalam ketenaga listrikan ini. Baik, silakan Pak Wanhar. Baik, terima kasih Bu Novi, Pak Basuki, Bu Robiah, ya, pertanyaannya bagus-bagus banget nih. Bu Novi ya, jadi memang teknologi apa yang perlu kita siapkan ya. Tadi sebetulnya dari pagi udah ada clue-nya dari Dirut Pusri ya. Kita mungkin nanti akan amonia, hidrogen yang semuanya dibuat dari energi yang green tapi ya. Tadi barusan juga kita mendengarkan Pak itu ya, Pak Arif ya, ada floating solar PV. Nah, kalau yang floating solar PV sudah terbukti ya Pak ya, sudah terbukti dan cukup andal tadi. Namun yang kita masih berandai-andai ya, itu seperti tadi green ammonia gitu ya. Kenapa sampai saat ini harganya masih sangat mahal, ya sangat mahal. Nah, tapi itu menjadi harapan kita. Nah, untuk itu memang sekarang Indonesia, ya alhamdulillah kita bergabung dengan AZEC namanya ya, ASEAN Zero Emission Community, di mana motornya itu Jepang sebetulnya. Nah, waktu acara kemarin puluhan ya, kalau saya lupa, tapi puluhan lah di tanda tangan MOU ya untuk khusus untuk Indonesia.
Salah satunya itu kemarin juga udah mampir ke tempat kami dari IHI, Bu. IHI Jepang. Nah, dia sudah MOU dengan Indonesia Power, pupuk Kujang akan memulai 20% co-firingnya amonia. Nah, sudah memulai nih 20%. Nah, mereka cerita targetnya nanti 2030 50%. Nah, mudah-mudahan sesuai roadmapnya JICA itu kan sekitar 2041 ya. 2040-an itulah mungkin nanti insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa 100% amonia. Jadi nanti batu baranya kita ganti dengan green amonia. Nah, begitu juga dengan green hydrogen. Ya, sebetulnya Bu Rani kemarin sudah Mitsubishi untuk Suralaya sudah mulai ini dikaji. Nah, tapi sekali lagi harganya itu masih sangat mahal. Mungkin tadi Pak Arifudin sudah menjelaskan memang saat ini memang nggak akan layak ya untuk dibeli oleh Bu Hairani ini. Nah, tapi itulah kira-kira yang teknologi yang mungkin, nah, termasuk tadi CCS ya, Bu Rani juga sudah menyampaikan. Tadi juga sudah saya sampaikan dengan teori batu bara itu nanti di co-firing ya atau dicampur dengan biomasa 10% ditambah dengan dipasang CCS sama nanti akan juga net zero. Jadi teorinya CCS itu bisa menangkap sebesar 90% ya Bu Rani ya. Nah 10%-nya tadi yang kita menggunakan biomasa yang teorinya bersifat itu netral. Nah ketika ditangkap jadi minus kan Bu ya. Nah jadi 10% tadi 90% tambah 10%, nah secara teori dia akan net zero untuk PLTU co-firing biomasa plus CCS. Nah itu mungkin paling nggak ada 3 dulu ya. Nah kita sambil mikir-mikir teknologi apa nanti nuklirnya yang bisa butt mounted ya, bisa kapal dan lain sebagainya. Tapi kira-kira itu Bu. Nah yang kedua nah mungkin Bu Robiah ya yang lebih terkait dengan pemerintah. Nah secara tegas kami mengatakan tanggung jawabnya ini bukan hanya pemerintah ya, semua sebetulnya Bu. Nah ini alhamdulillah ini swadaya masyarakat yang tadi Ibu kelola itu juga bagian daripada tanggung jawab kita semua. Nah walaupun sebetulnya kalau mau lihat undang-undangnya pemerintah memberikan dana ya bagi masyarakat yang kurang mampu, termasuk bagian lokasi-lokasi yang termarginalkan atau yang remote area. Nah, tapi dalam pelaksanaannya pemerintah menugaskan ke PLN, menugaskan ke PLN untuk melaksanakan itu. Nah, saat ini memang agak kondisinya kurang bagus Bu Robiah. Karena PLN yang biasanya tiap tahun mendapatkan PMN ya, pernyataan modal negara, kemarin tahun 2023 ya sekitar 4,7 yang udah terbelanja ya Bu ya, membangun jaringan pedesaan ya yang sebetulnya dijanjikan 6,2 T PMN-nya itu tahun 2023 ternyata dibatalkan oleh negara, oleh Komisi 11 ya Bu ya, keuangan. Karena ya konon nih ya kalau bahasa vulgarnya aja ya Bu ya, ini kita membantu waskita yang kolab gitu ya. Nah jadi dana tadi dialihkan ke perusahaan-perusahaan karya yang kesulitan pendanaan. Nah begitu juga di tahun 2024 tahun sekarang seharusnya diberikan PMN 10 T, tapi juga dibatalkan. Nah jadi yang 4,7 T yang sudah dibangun PLN tadi sudah terlanjur, dari negaranya nggak diberikan, nggak mau nih Bu Ani, ini nanti harus menggunakan anggarannya PLN. Nah jadi memang semua pihak harus berperan ya, pemerintah juga memberikan ya, PLN melaksanakan ya, walaupun ini istilahnya usaha yang nggak menguntungkan ya, bangun panjang-panjang jaringan ke desa. Tapi yang berlangganan mungkin hanya 20-30 rumah tangga. Yang satu rumah tangga mungkin sebulannya hanya 100.000. Ya Bu Ani ya.
Nah, jadi sekali lagi kami tidak mengatakan ini adalah hambatan kita, tapi ya sama-sama kita memberikan kontribusi. Tadi sangat bersyukur, kami apresiasi ya swadaya masyarakat yang sudah membangun PLT MH ya Bu ya. Nah, ini ya dulu kalau di nasionalnya ada Bu Mumpuni ya, Bu Ani ya. Nah, teruskanlah Bu ya usaha yang mulia ini sambil nanti menunggu PLN membangun jaringan listrik pedesaan. Nah, sekarang juga ada programnya pemerintah memberikan namanya BBBL kan Pak ya, bantuan pasang baru listrik gratis. Jadi melalui APBN memberikan kepada setiap masyarakat yang tidak mampu untuk menyambung listrik PLN ya. Tapi biaya pasangnya aja Bu ya yang sekitar mungkin 2,5 juta ya Bu Ani ya. Biaya bulanannya tetap harus masyarakat membayar. Nah, mungkin itu kira-kira penjelasan dari saya. Bu Ani mungkin ada yang mau ditambahkan, monggo Bu Ani. Silakan Bu Rani. Baik, Pak. Bu Rubia mungkin menambahkannya seperti ini Bu logikanya. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Semua orang, tapi sudah ada penugasan ke PLN. Nah, PLN itu ditugaskan kan tentu dikasih uang sama pemerintah, yang tadi Pak Wanar sampaikan. Tapi PLN juga masih punya ada dana CSR gitu ya. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah satu mungkin, tapi saya perlu meluruskan dulu pertanyaan Ibu tadi. Ini kok kita nggak usah jauh-jauh apa tadi di Lahat ya Bu ya, masih ada rakyat yang belum dapat listrik, kan kesel ya Bu ya, kan kesel ya, kok tidak ditarik sama PLN jaringannya sampai ke situ. Nah, mungkin jawabannya adalah pertama memang butuh anggaran Bu, butuh anggaran untuk jadi PLN dapat namanya program listrik desa. Program listrik desa itu mau dikasih dari PBN karena itu pasti nggak untung Bu. Kita untuk sampai ke desa itu kita harus narik jaringan yang mungkin kita akan keluar biaya ibaratnya sampai dengan 25 miliar untuk sampai ke 10 rumah di atas sana. Nanti mereka akan sambung listrik ke PLN 450 VA, sebulan mungkin tagihannya 100.000, sampai 15 tahun pun 25 miliar itu nggak akan kembali. Jadi secara bisnis PLN tidak akan untung. Nah, sementara PLN ini sesuai dengan undang-undang BUMN, kalau rugi, kata Pak Anies tadi pindah rumah kami, tidurnya pindah tempat lain, dihukum karena merugikan negara. Maka untuk melistriki daerah-daerah yang tidak profitable tadi pakai dana APBN melalui Lisdes tadi. Nah, anggarannya ini terbatas. Loh kok dikasih 4,5 triliun masih nggak sampai ke Lahat kan gitu ya Bu ya? Mungkin bayangannya gini lah Bu, makan gratis itu, yang rencananya nanti makan siang gratis itu kan anggarannya 100 triliun setahun hitungannya. Padahal kan makan sekali makan 15.000, ya kan dikaliin seluruh penduduk Bu, dikaliin seluruh anak sekolah ceritanya. Jadi 4,5 triliun itu nggak nyampe ternyata ke Lahat karena kita masih membangun di Indonesia Timur Bu, yang harus dibangun sampai ke pembangkitnya, transmisinya yang lebih besar biayanya dibutuhkan. Dan ke timur itu logistiknya juga tinggi biayanya. Jadi anggaran yang 4,5 triliun tadi habis di timur, kekurangan kita yang di barat sini. Jadi memang karena aslinya anggarannya dikasihnya harusnya 6,2 triliun Bu. Jadi kami pikir masih ada anggaran untuk yang di barat. Ternyata ada pengetatan anggaran yang pemerintah tidak salah juga ya, ini kan prioritas. Maka dibilang ke PLN coba diatur lagi, yang 6,2, 4,5 itu dulu aja. Ya 4,5 pun belum diganti. Jadi kami stop dulu. Tahun ini minta 10 triliun, dikasihnya 0, tahun depan kabarnya akan dikasih Bu. Insya Allah dikasih, jadi itu yang harus PLN atur. Nah, di tempat-tempat seperti itu sebenarnya masih bisa Bu, kita sama-sama masyarakat bergerak, PLN pun punya dana CSR, nanti kita biasanya teman-teman dari universitas yang punya ide-ide bagus seperti ini masih bisa masuk ke BUMN, karena setiap BUMN itu punya anggaran CSR Bu, tidak cuma PLN, di semua, Pertamina saya kira juga semua punya ya. Nah, dibangun, saya kira universitas itu mempunyai kemampuan
membantu masyarakat menuliskan proposal yang bagus untuk suatu proyek CSR. CSR itu apa, kan universitas ngerti. Kalau masyarakat kan nggak ngerti, dikira CSR itu sama dengan minta bikinin lapangan voli, minta bikinin lapangan bola, kan nggak boleh kalau CSR ya. CSR itu harus ada yang berkesinambungan. Nah, saya kira universitas bisa bantu itu, kita bisa bantu masyarakat untuk membuat usulan programnya yang rapi, yang bagus sesuai dengan ada perpresnya untuk CSR itu. Nanti diajukan ke BUMN, insya Allah pasti akan sepanjang alokasi anggarannya masih ada bisa dijalankan. Jadi maksud saya kadang-kadang kita sebagai masyarakat itu tidak juga selalu langsung mengeluarkan uang urunan kayak tadi yang mulia sekali dari mahasiswa tadi ya. Tapi bisa juga dengan menyumbangkan brain kita, membantu membuat proposal, membuat program gitu Bu. Itu juga sesuatu yang bisa dilakukan. Walaupun kami di dalam PLN juga Bu, ada program namanya Light Up the Dream. Light Up the Dream itu adalah kami pegawai PLN ngasih uang, terus nanti berapapun dikumpulkan, uang itu akan dibawa oleh seluruh PLN unit untuk nyambung listrik ke rumah masyarakat. Itu uang pribadi kami. Di samping kami juga pegawai itu dipotong 2,5% setiap bulan seluruh gaji kami. Dan itu masuk dana namanya PLN Peduli. Kalau pernah lihat ada PLN Peduli di mana-mana, itu uang pegawai PLN Bu. Jadi uang pegawai PLN yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan sosial. Jadi banyak cara, kita semua bekerja seperti kata Pak Wanhar tadi, dan mudah-mudahan kebutuhan basic masyarakat untuk listrik ini bisa segera terpenuhi. Mudah-mudahan menjawab ya Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Rani atas tanggapannya, juga terkait dengan peran ya, baik pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Pak Wanhar bisa kami kemukakan, pemerintah daerah provinsi itu sudah pernah membangun PLTMH Tunggul Bute itu di Semendo di bawah. Permasalahannya ya kadang-kadang masyarakat ini kalau dia belum PLN, jaringan kabel PLN itu belum masuk, mereka bilang listrik itu bukan, pokoknya belum berlistrik lah, belum merdeka lah. Jadi mau kita bangun PLTMH di masyarakat, tapi kalau mereka bukan Pak ini dari PLN, bukan Pak ini dari Pemda. Wah ini bukan listrik Pak ini, kata bilang. Itu jadi anggapan-anggapan di masyarakat, sehingga memang peranan untuk kita di pemerintah itu memang dalam rangka penyampaian sosialisasi ini sangat penting. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan Pak Wanhar harus flight, ya jam 5:30 ini juga terkait juga dengan Bu Rani, kemudian ini untuk hari ini diskusi sesi 2. Pak, ada satu pertanyaan Pak Basuki. Oh ya Pak Basuki. Oh ya lupa. Oh ya, baik, silakan Pak Basuki. Mohon maaf Pak Basuki. Jadi Pak Basuki, kalau PLTU pembangkit termal itu kita kan memang phase down, pelan-pelan akan dimatikan, tuh maksudnya gini Pak. Sampai dengan umurnya aja, tapi tidak dilakukan perbaikan-perbaikan supaya umurnya dipanjangin gitu. Jadi ya dibiarin aja, kalau sudah habis ya udah selesai. Itu namanya phase down. Ya. Lalu kemudian tadi Pak Wanhar sudah menyampaikan ada upaya supaya PLTU existing ini juga lebih baik emisinya. Salah satunya dengan cara co-firing biomasa. Mungkin Bapak udah mendengar PLN terus melakukan co-firing, jadi yang tadinya 100% batu bara, sekarang kita coba sampai dengan macam-macam tergantung jenis boilernya, yang misalnya CFB, yang PC, tipenya ada lagi yang stoker, itu beda persentase biomasanya. Kalau yang stoker mungkin bisa sampai 50% dicampur dengan biomasa, bisa bekas kulit sawit itu ya, ataupun bekas gergajian, ataupun cop-cop ranting-ranting itu yang dipotong halus, itu juga bisa menjadi bahan bakar tambahan. Tapi kalau yang Bapak tanya adalah betul-betul PLTBM yang baru dibangun, tadi rasanya saya juga lihat di slide-nya Pak Wanhar itu ada Pak, memang ada rencana persentase PLTBM baru yang akan dibangun Pak, sudah ada dalam RUPTL dan sudah dalam pipeline project kita akan segera dilakukan. Beberapa sudah tender bahkan Pak, baik IPP maupun pembangkit PLN Pak. Jadi PLTBM ada, cuman persentasenya sedikit.
kemudian kalau yang co-firing juga masih dilakukan. Mungkin itu Pak Basuki, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rani atas tanggapannya. PLTBM terkait dengan keterbatasan waktu ya Bapak ya. Jadi untuk sementara saya yakin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya masih penasaran, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan karena ini menyangkut transisi energi, pemanfaatan energi baru terbarukan. Tapi kita mohon maaf sekali lagi dari narasumber juga Pak Warhan ini dikejar target, dikejar waktu dalam rangka untuk pulang ke Jakarta. Untuk sementara diskusi sesi 2 panel ini kami akhiri dulu di sini. Apabila ada pertanyaan silakan nanti langsung ke email ataupun WA-nya para narasumber ataupun nanti via saya. Akhir kata kami ucapkan kami mohon maaf apabila di dalam pemaparan kami, di dalam membawakan acara, kemudian memandu diskusi panel ini ada kata-kata yang tidak berkenan. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada moderator Bapak Dr. Aryansyah dan juga narasumber kita Bapak Ibu yang kami hormati. Kami mohon berkenan berada di depan panggung. Kita akan saksikan berikutnya penyerahan sertifikat dan juga souvenir yang akan diserahkan secara langsung oleh Ketua PII Cabang Palembang bersama dengan Ketua Panitia rangkaian acara. Kami undang Profesor Insinyur Erna Yuliwati dan juga Profesor Dr. Insinyur Rusdiana Sari untuk menyerahkan sertifikat dan juga souvenir untuk narasumber. Kami persilakan. Mohon berkenan Bapak Ibu narasumber berada di depan panggung terlebih dahulu sebelum duduk. Baik, kami undang sekali lagi narasumber Bapak Ibu, mohon izin sebelum meninggalkan tempat dan juga sebelum duduk. Kami akan menyerahkan sertifikat dan juga souvenir untuk narasumber kita hari ini. Ya. Terima kasih, tadi sudah kita jelaskan bersama pemaparan materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu narasumber dan dipandu oleh moderator kita. Selanjutnya kita saksikan Bapak Ibu hadirin penyerahan sertifikat dan juga souvenir oleh Ketua PII Cabang Palembang dan juga Ketua Panitia Pelaksana Seminar Nasional pada hari ini, Ibu Profesor Insinyur Erna Yuliwati MT PhD dan juga Profesor Dr. Insinyur Rusdiana Sari MSI IPM. Baik, dan berikutnya moderator kami persilakan untuk menerima secara langsung sertifikat dan juga souvenir. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon izin Bapak, kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu peserta, kami persilakan untuk bergabung sesi foto terakhir sebelum kita menutup rangkaian acara hari ini. Baik, silakan. Karena kita masih akan ada acara penutupan setelah ini.
Baik, silakan rekan-rekan media dan juga fotografer mengabadikan momennya, kami persilakan. Ya, kita hitung mundur bersama 3, 2, 1. Satu kali lagi, 3, 2, 1. Gaya bebasnya satu kali, Bapak Ibu silakan lihat ke kamera, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, kami persilakan kembali ke tempat. Ibu Erna kami persilakan untuk menuju podium. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita meninggalkan tempat acara, kita akan dengarkan sedikit sambutan dan juga penutup dari Ketua PII Cabang Palembang. Kepada yang kami hormati, Profesor Insinyur Erna Yuliwati, Magister Teknik PhD IPU ASEAN Engineering, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala isrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ketua PI Wilayah Sumatera Selatan yang dalam hal ini didampingi oleh pengurus dari PI Wilayah Sumatera Selatan, para narasumber dari panel 1 dan 2 yang telah memberikan berbagai informasi yang sangat menarik, mitra PI yang telah menjadi sponsor utama yaitu P3SM, dan dukungan sponsor dari PT Pusri, PT PLN S2JB, dan PT PLN Icon Plus. Hadirin peserta seminar nasional yang kami hargai dan kami banggakan. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara di seminar nasional ini. Semoga seminar ini dapat memberikan pencerahan dan banyak informasi yang dapat kita pertukarkan dan dapat kita kolaborasikan, dan tentunya PI membuka peluang yang seluas-luasnya untuk adanya kerjasama di berbagai pihak. Kita tidak bisa sendiri dan kita adalah bersama, dan dengan bersama kita akan mencapai tujuan yang bersama. Dan dalam hal ini saya mengajak untuk seluruh hadirin untuk mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan saya tutup seminar nasional ini dengan mengucapkan rasa bangga, rasa bahagia, dan terutama untuk semua tim panitia yang bekerja keras siang dan malam yang telah mewujudkan kebersamaan kita di seminar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Ketua PII Cabang Palembang, Profesor Insinyur Erna Yuliwati, yang sudah memberikan sambutan dan juga menutup rangkaian acara hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, narasumber, peserta, dan juga seluruh panitia, dengan berakhirnya sambutan dan ditutup langsung tadi, maka selesai sudah rangkaian acara seminar nasional pada hari ini bertempat di Hotel Arya Duta Palembang 29 Agustus 2024. Dan sekali lagi semoga pertemuan dan silaturahmi ini menjadi manfaat untuk kita semua. Kami akhiri bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu hadirin. Terima kasih sekali lagi sudah membersamai rangkaian acara seminar nasional. Selamat kembali menjalankan tugas di tempatnya masing-masing. Kami doakan semoga pertemuan ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami undang seluruh panitia untuk maju ke depan, silakan berfoto.